Saint Michael, turun kau kejang-kejang kau. Mana dalilnya? Dalil, mana dalil? Menghujat Saipudin ini. Aneh sih saya ini orang di sini bukan bahas Katolik. Gila ini. Gila, itu masa Martin Luther itu sama dia. Mengadu domba Menghina dia. Nabi kami Saipudin. Enggak, dia itu Anton, kamu ngomong apa tadi Anton? Bertobat nggak Anton. Bertobat. Jadi begini. Oh, saya Jadi begini bertobat itu kawan-kawan. gimana caranya? Coba bertobat, Anton, gimana cara bertobat? Ajarin dong. Dasar murtadin. Loh, kok murtadin? Nggak, bertobat itu bagaimana caranya? Kamu ini hanya menghujat aja ini. Padahal kamu dari Muslim kamu ini. Nggak, kamu Islam apa Kristen? Islam, saya Islam. Ya, bagaimana coba bertobat itu gimana caranya? Coba ajarin saya. Ya kamu kan udah tahu, kamu kan udah pernah masuk Islam. Loh. Saya nggak tahu bertobat, ajarin saya. Menghina Nabi kami. Memang Nabi hina kok. Masa kawin sama anak kecil umur 6 tahun itu terhormat nggak itu? Kalau ada calon bupati kawinin anak umur 6 tahun, kamu hormat nggak sama dia? Tunggu kau di neraka, nanti kau neraka jadinya. Loh, Neraka jahanam. enggak, sekarang aja dulu. Seperti kata Allah bahwa siapa yang meninggalkan Islam nanti kepalanya diputar ke belakang. Ini kepala saya masih ke depan terus. Ya karena kamu belum mati, nanti kamu baru dapat siksaan. Lah itu mah lain cerita itu kalau sudah meninggal. Lah iya, kamu itu hanya senang di dunia aja, murtadi. Nah, tunjukkan saya bagaimana cara bertobat. Apakah bertobat itu masuk Islam begitu? Masuk Kristen juga bertobat. Kamu boleh buka komal, tapi jangan menghujat. Carilah solusi yang baik. Saya harus menghujat karena ajaran kamu itu menghina orang Yahudi dan orang Kristen. Bahkan Nabi kamu bilang begini, kiamat belum datang sampai batu-batu itu ngomong. Berkata batu, Muslim, di belakang saya ini ada orang Yahudi dan orang Kristen, habisin dia, bun dia. Pohon ngomong, Muslim, di belakang saya ini ada orang Yahudi dan orang Kristen. Itu ajaran kamu itu yang menghujat, Nabi kamu itu yang jahat. Abi tadi gini Bang Anton, Abi nggak menghujat loh. Abi cuma mengatakan apa yang memang ada. Ini ada saksinya, ada Pak Dhani di sini. Pak Dhani ini orang pensiunan Depak, Departemen Agama. Yang dikatakan menghujat itu yang tidak tertulis di kitabmu terus diucapkan, kita ucapkan. Tapi kan memang seperti itu tertulis. Cuma diucapkan kembali. Jadi begini. Apakah itu salah? Sebentar, jadi begini, karena Pak Saipudin ini selama ini dia ini kan selalu menghujat baik di Islam maupun di Katolik yang tadi. Nah disinilah jadi orang-orang yang dulu yang dikatakan sehingga pada saat ini mereka ketemu langsung mengatakan Saipudin ini penghujat karena dulunya bukan sekarang dia nggak menghujat. Paham ya, harus ya. Makanya termasuk orang Katolik tadi. Karena romonya dihina oleh Saipudin ini. Romo Petris lah yang dihinanya. Dani, bukan urusan kamu yang menjelaskannya, Dani. Iya, saya hanya menyampaikan tadi. Gigimu saya copot lah dari Amerika. Afwan, lawak saja li. Ini Pak Dhani, Islam awam dibawa kok kejang-kejang loh. Coba kasih paham dulu ke mereka Pak Dhani. Apa yang mau dikasih paham? Maaf ya Dani, gigimu tinggal dua kayak burung kakak tua. Gigi tinggal dua. Di jendela. Abi sudah tua. Giginya tinggal dua. Ya, buat teman-teman Muslim yang dibawa jangan kejang-kejang. Ini Pak Dhani ini orang Depak, pensiunan Depak, Departemen Agama tuh dia mesra dengan Abi. Udah jangan Kalian nggak usah kejang-kejang ya, Pak Dhani aja ini mesra dengan Abi. Kok kalian kejang? Santai aja, Bos.
Yang penting kita tidak menghujat. Kita kan di sini kan Iya. Komal ini jadikan hiburan aja. Apalagi saya pensiun kan hiburan ya begini. Nikmati hidup aja ya kan, Pak Dani, hidup itu cuma satu Iya. kali, kita nikmati, bawa dengan happy. Udah Abi nggak lama-lama ini naik orang lagi, nanti Abi jawab lagi. Habis waktu Abi. Oke, terima kasih saya mau semuanya. nanya, Abi rindu nggak dengan keluarga Abi? Abi jangan rindu nggak? takut dulu. Aku naik Abi tuh Abi kangen nggak, lari. Abi kangen nggak dengan keluarga? Dasar lu pala peang. Bentar dulu. Sabar, marah. Rijal Motor, kamu jual aja ya, jual aja itu produk-produk orang kaper itu ya. Ada di atas apa sih itu? Salum. Bu, jangan ngaco, Rahman Komeng. Abi, benar nggak menurut Paulus di dalam Benar. Pak Dani aja ketawa. Udah ngalah dia, udah takut dia. Benar. Mau nanya apa lagi? Nanya itu pertanyaan pertama. Iya Yang kedua, benar, Paulus itu pendusta, gitu aja lah. Iya benarin aja Pak Dani, benarin kita benarin aja benar. mereka ya, Lu yang itu awal-awal benar. dulu ya. Iya, Islam yang nggak ada Gimana ilmunya, kita ayatnya benarin di Roma aja. 3 ayat 7? Oleh karena itu, kemudian melimpah, kenapa aku masuk Benar nggak itu Abi? apa itu apa tadi? Benar nggak motor jualan kamu itu buatan Arab? Ya berarti benar ya di neraka dia. Gini. Kamu sudah satu pertanyaan. Sekarang pertanyaan saya. Belum dijawab. Kenapa? Rijal. Kenapa itu merek motor itu Yamaha? Jal. Ya. Jawab. Kenapa mereknya itu namanya Yamaha? Kalau yang murah nanti nggak ada yang beli ya Bi, dikasih aja. Bukan. Karena Yamaha itu buatan Jepang. Kalau buatan Arab namanya Ya Mahmud. Jadi benar ya. Neraka menurut Paulus begitu Bi. Benar. Udahlah, kamu jual motor aja, jangan jadi pendebat kayak saya. Barangnya carinya dia bang. Oh, 95. istrinya Rijal, lihat itu temannya Rijal ini, lihat saya dulu, sini kamu. Apa Perlihatkan Bi? istrimu. Perlihatkan itu istrimu atau mak kamu itu, Nggak ada kalau istri aku di rumah Bi. Ya itu mak kamu sini, nih maknya itu sini. Itu karyawan aku Bi, karyawan. Ya perlihatkan saya mana karyawanku, bahwa karyawan kamu itu pasti masuk neraka. Sama dengan Yesus dong. Jadi karyawan kamu dan pala kamu itu masuk neraka. Jal. Abi. Nah, ini pertanyaan kedua. Kenapa kepala kamu kok mirip dengan Felix Xiao? Sama-sama berpikir Bi. Aku berpikir, Ustadz Felix Xiu pun berpikir. Cuman Jadi Abi saya tadi ini nggak berpikir. nggak berpikir gitu. Enggak. Kalau Abi berpikir, coba ngapain Abi nyembah Tuhan yang ada di neraka? Coba. Mana ada cerita kamu ini, dasar ini. Saudara-saudara, begitulah orang yang mengikuti Nabi kencing ontak. Abi, aku kapan-kapan ke tempat Abi boleh nggak? Oh, sini bagus itu. Aku mau belajar Langsung saya- masalahnya. Langsung jidat kamu saya giniin jidatmu. Ya nggak baik lah Bi, kalau macam gitu Bi. Ya. Langsung bonyok jidat lo. Tuh, garu-garu kepala nggak gatal.
Nanya apa lagi? Nanya apa lagi? Ayo. Abi, benar nggak Bi di dalam Alkitab? Benar. Apa lagi? Benar. Kacau kamu. Parah. Itu si Juma naik, Bi. Gimana, Bi? Kita naik ke si Juma, Bi. Ay, ngapa lagi cuma? Naikin, kasih naikin, Otak naikin. muda itu. Apa dulu Cuma itu otak turunin nih? muda. Ini aja, Penderitaan ukur Abi aja. nggak akan bisa Abi tutupi dengan senyuman. Naikin. Naikin si Juma dulu. Kita kasih perang nih sama Abi. Biar kita kasih Juma Ya perang. udah Rijal, kamu turun dulu ya Rijal. Ini ada Bang Suma. Selamat pagi jelang siang Bang Suma. Biarin aja si Rizal di atas. Enggak, Bang Suma aja. Zuma, sebelum saya tes dulu kewarasan kamu ya, Zuma. Sebelum kamu ngomong, tes kewarasan. Apakah otak kamu itu waras atau tidak? Zuma, pertanyaannya, ini kamu jawab ya atau tidak. Kalau ada laki-laki umur 54 tahun, kawin dengan anak umur 6 tahun, kamu hormat nggak dengan laki-laki itu? Jawab. Jawab. Bang Suma nggak ada suaranya Bang Suma. Ini Bang Suma Cek, KW cek, apa cek. asli? Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Sorry Bang baru Suma. kedengaran suaranya. Iya. Open cam. Wih, berani kali lah saudara ini. Siapa yang takut? Jangan kabur ya. Saifuddin, jangan kabur. Nabimu aja kalau ketemu saya injak-injak. Loh, kamu dari Islam pindah ke agama Kristen kok jadi penghujat? Oh, bukan. Daripada Ngajarin kamu agamamu yang sekarang ini. Tunggu. Buka mulutmu, buka mulutmu. Agamamu yang sekarang ini buka kok jadi mulutmu. aneh. Jangan pakai masker. Dulu waktu kamu Islam, Yang kamu gak pakai pernah hina masker Kristen. itu adalah rambut. Rambut ini. Waktu Jangan kamu mulut. jadi Islam, kamu tidak Dengarin pernah baik-baik. menghina. Kenapa Mulutmu giliran jangan kamu pakai jadi masker. Kristen kok kamu jadi setan kayak gini? Pengikut Nabi jahat. Nah tuh, kok jadi kayak gini dia? Kamu ikutin Dulu waktu itu. Islam dia ndak begini loh teman-teman. Dengarin, nabimu itu penjahat kelamin. Coba, dulu waktu dia Islam ndak begini dia. Kamu Begitu pindah waktu Kristen jadi kok kayak satpam nggak gini? begini. Waktu kamu Sabar jadi Abi, sabar Abi. Kenapa pas Bahasanya pindah dijaga, dari Abi. Islam kok jadi gini kau? Lah, jawab dong tadi. Kenapa giliran kamu pindah ke Kristen kau jadi kayak gini? Jawab dulu, Komeng. Dulu kamu waktu kamu masih di Islam ndak begini kau. Cucu Kahar Muzakkar. Tuh coba. Kahar Muzakkar. Semuanya dihujat semuanya. Kenapa kau? Cucu Kahar Muzakkar. Semuanya dihujat. Bantai manusia. Coba semuanya dihujat. Gimana ini? Loh, nabimu yang jahat. Kamu pindah ke Kristen kok jadi kayak gini kau? Bukan nabimu yang jahat, Zuma. Dulu waktu kamu masih di Islam kau nggak Kamu pernah menghujat berbohong Nabi berkali-kali Muhammad. dalam omonganmu. Kamu waktu di Islam nggak pernah menghina Nabi Muhammad. Kenapa sekarang kau jadi penghujat Nabi Muhammad? Kamu Ayo. framing. Kenapa kau jadi penghujat? Buka mulutmu Kenapa? dulu. Zuma. Kenapa? Kenapa kau jadi mulutmu penghujat? dulu. Saya mau lihat Dulu mulutmu di Islam jelek kamu dulu. bagus. Kamu bagus, tidak pernah menghina Nabi Muhammad. Sorry. Tidak pernah menghina Kahar Kamu Musakar. WA saya. Begitu Abi kamu masuk pulang. Kristen kok kau Abi jadi kayak pulang, begini saya cetakanmu. jamin Keamanan Abi, kamu bilang begitu Kok jadi kan? kayak gitu? Ya Open Allah ya dulu Karim. mukamu. Kenapa kau jadi kayak binatang kau Saifuddin? Kamu yang binatang dengan Kenapa? Yusuf Kala. Yusuf Kalla juga di semua orang bawah-bawah Makassar coba. itu kasar. Coba. Orang Makassar ya kasar. Coba lihat ini. Ini kalau orang pindah di Kristen begini kayaknya memang ya. Nah, ini nih penghujat. Nah, kok jadi penghujat? Dulu Penghujat dari kamu tidak Makassar begini. Itulah Zuma. Kamu dulu tidak begini, Visi-visi Saifuddin. kamu adalah Kau dulu penjahat. bagus. Dulu kamu masih waktu jadi waras. satpam, kok baik Sekarang kok jadi sekali gila kamu. coba. Kenapa sekarang kok jadi Kenapa? gila?
Harusnya kau pindah di Kristen itu lebih baik. Mulutmu Harusnya lebih kamu jadi bagus, muslim, lebih sopan. tidak bikin Ini kok omongan pindah kayak jadi begini. Kristen juga kayak binatang kau. Video kamu lebih daripada binatang. Loh, kok jadi kayak gini Kamu kau? ngikutin itu kahar musakar. Pindah jadi Kristen kok jadi binatang kau mulut Kahar kau. musakar itu adalah pembunuh manusia yang Pelan-pelan, baik. sebentar Bang Suma, sebentar. Betul-betul ini. Janganlah kayak anak kecil. Kalian Pindah. ditonton Iya, banyak itu orang makanya loh, aku bilang jangan kayak anak kecil. pindah ke Kristen kok jadi kayak begini dia. Kau rusak itu agama Kristen jadinya. Jadi agama Islam tuh rusak karena Zuma. Lo kok jadi Ada mulut kayak gak ada begini. urusan itu, nggak, bukan Jadi urusanmu. Kenapa Zuma ini tutup Bukan mulutnya? urusanmu. Karena mulutnya bau, kotor. Bukan urusanmu. Bukan urusanmu. Oh, bukan urusan kamu juga saya Kita mau ucap. diskusi aja. Diskusi ini ada tema. Mau nggak? Berani nggak? Tadi diskusinya Ini. kamu jawab dulu. Itu ada temanya. Yesus adalah YHWH. Nah, Ayo. dengarin. Apa? Kamu hormat nggak kalau ada laki-laki umur 54 tahun kawin dengan perempuan umur 6 tahun? Hormat nggak kamu? Hormat. Saya kan lagi tes Kan warang nggak cuman kamu? kawin. Kan cuman kawin. Dia tidak menggauli. Cuman menikahi. Menghalalkan. Kamu katanya kawin umur 18 Kan tahun. menghalalkan. Bukan menzinahi. Ngomong dia dikawini Dia umur tidak 6 tahun, dia tidak menggauli. ditiduri umur 9 tahun. Saya tidak tanya, menggauli. ketika 9 tahun itu kira-kira bulunya sudah ada belum? Nabi kamu itu. Oke, baik. Nabi saya menikahi seorang wanita. Enggak, bukan itu. Hormat gak sama kamu? Oh, kamu hormat nggak sama Menikahi laki-laki seorang macam- wanita. Oke. Saya jawab. Jawabnya, Saya jawab. hormat gak kamu sama Saya jawab. laki-laki macam begitu. Bilang Nabi kamu, laki-laki. Saya hormat. Kenapa tidak? Sekarang saya balik nanya. Sekarang saya balik nanya. Sekarang sudah balik. miring ini. Saya balik Semua nanya. saudara-saudara. Hormat tidak Jadi kamu? otaknya Dengar. sudah nggak ada. Saya balik nanya, hormat terlibat tidak kamu kasih jika sekali. ada yang dituhankan Inilah tapi dia model turun ke bumi merobek selaput darah Zuma perempuan? Ayo. ini saudara-saudara, Ayo. cucu kahar musakar. Hormat tidak kamu kalau ada Tuhan turun ke bumi isap Zuma puting? ini Ayo. cucu dari kahar Ayo, aku tanya musakar. dulu kau. Jawab. Makanya dia Jawab tutup dulu. mulutnya. Hormat tidak kamu kalau ada Tuhan turun ke bumi isap puting? Ayo. Jadi Jadi apa? Jadi apa? Saudara-saudara, si Zuma ini Malu. sudah miring Malu. sekali. Tuhanmu turun ke bumi isap puting itu apa Joy, tujuannya? Joy. Ayo jawab. Habis sudah jam 8. Tuhanmu turun ke bumi Zoom, isap Zuma. puting. Apa tujuannya isap puting? Hei. Zoom. Apa Saya tujuannya sudah Tuhan minta isap izin puting? Hei. berkali-kali Woi. kepada Joy. minta Coba, turun kau jawab dulu. Hormat Dari tidak kau jam kepada 7, Tuhan jam 7 yang gitu. turun ke bumi isap Tapi, puting. Joy, Jawab. Joy, Abi turun dulu ya. Hei. Kabur dia Tuhannya isap Abi puting. tenang ini, Iya, tenang. Bi. Kabur Tuhan isap puting. Iya, Bi, iya. Tuhan isap Abi turun puting. dulu ya. Isap puting. Tuhan isap puting. Kasihan. Tuhan isap puting. Tuhan isap puting. Zuma pakai masker. Nggak ada pakai urusan. kerudung di Tuhan mulut. turun ke bumi isap Masa puting. Zuma pakai kerudung di Kamu mulut. hormat tidak kepada Tuhan yang turun isap puting? Ayo. Jadi pakai jilbab itu jangan di mulut, Malu. Zuma. Dadah Saifuddin. Dadah. Tuhan Dadah. isap puting. Ada saya ikutin. Tuhan turun ke bumi. Malu dia. Oke teman-teman, saya pamit. Makasih. Gimana itu Tuhan isap puting itu Bang Zuma? Iya di Ini Lukas. dikatakan fitnah. Iya di Lukas 7. Udahlah Pak Dani, nggak usah diterusin nanti lagi. Pamit ya, Oke, pamit ya, makasih ya makasih. Bang Suma, bye. Gitu loh. Berarti benar ya Tuhan turun ke bumi isap puting itu. Udahlah Bang Dani, nggak usah dilanjutin lagi. Kan udah Enggak, turun. tapi Joy, tapi benar juga ucapan Bang Zuma tadi. Apakah sebelum Saifuddin tadi itu pindah agama, dia pernah menghujat agama orang lain enggak? Ini penting juga Nggak itu. tahu aku. Nggak pernah, nggak ada sejarahnya dia pernah menghujat agama orang lain. Tetapi setelah dia masuk agama Kristen, kok dia jadi penghujat?
Ya. Tadi dia sudah bersaksi bahwa dia dulu radikal juga orangnya. Dia radikal ada nggak? Iya, radikal. Data-data Sama atau video selain dia? Islam gitu. Ya, ada nggak videonya dia menghujat Kan dia agama? sebagai guru pengajar Quran, pengajar hadis, Ya contoh, sebagai petinggi contoh- agama Islam kan dia. Contohnya gini. contohnya dia menghujat agama Bentar Raman, Kristen. bentar Raman. Ya. Contohnya gini, tetangga saya ada anaknya umur 2 tahun. Ini masih 2 tahun, bermain sama tetangganya. Gitulah, anak tetangganya gitu. Nah, apa kata anak tetangganya itu? Jangan itu bermain sama anak-anak haram, anak kafir, jangan. 2 tahun loh Rahman. Pinter loh ngomong kayak gitu loh. 2 tahun, kamu pikirkan itu Rahman. Iya, ada Jadi nggak? kamu bertanya seperti ini sebenarnya cuma pencitraan. Cuma cari-cari alasan untuk membenarkan semua yang ada di otak kamu. Sebenarnya 2 tahun loh Rahman. Hah? Jangan. Saya sarankan kalau ada Oten yang naik tidak berilmu, tidak bisa berdiskusi dengan baik, mendingan turunkan aja, buang-buang waktu aja, ya kan? Iya, di mana Ustaz? Iya, betul. Saya sependapat sama Bang Alung ini. Betul tuh Bang Alung. Saya setuju tuh Bang Alung. Betul. Komalku ini komal penyiksaan. Aku memberi pelajaran. Kusiksa. Blender menikmati dia. Kusiksa. Ini pakai masker juga, Bang. Kusiksa. Di mana-mana itu. Anjing. Aku dasar nggak ada otak kau bilang kami di sini yang bermasker itu anjing. Nah, kau sendiri tuh kayak mana? Kan anjing kan. Mama kau kayak mana kalau pakai masker? Jadi orang-orang yang lagi berkendaraan di jalan itu juga anjing itu. Memang nggak ada otak kau, babi kau. Biadab kau. Ada perbedaan nggak sih? Maksudnya gini, kan kalau kita lihat ibaratnya kalau kita MC gitu ya, kita MC di sini kan juga satu bagian dari MC, tapi kita nggak bisa ngelihat penontonnya seperti apa. Sedangkan kalau kita MC di stage, kita tuh bisa dapet apa ya, support gitu, energinya. Giliran aku. Dasar kau Dani Web anjing. Kau memang gak ada otak kau. Binatang kau. Udah tua-tua kejemur kau memang. Dani Web, ini aja kerja kau. Setiap hari kau. Sendal kau yang berak sebenarnya. Udahlah kau kencing. Udah kencing berdiri kau kayak anjing. Udah tua. Hei, lari kau. Lari. Jangan lari kau. Jangan lari. Hei, jangan lari. Inilah kerja kau. Udah tua-tua kejemur kau memang. Gak ada otak kau. Hidup kau miskin, melarat, pantat kau berkurap, muka kau kayak anjing kau Dani Web. Udah tua, bukan mikirin cucu kau. Bertobat kau di rumah. Bertobat kau di rumah. Kau urus anak cucumu itu. Hei, udah tua kau. Bini kau udah pikun. Kau pun udah pikun. Memang pemakan babi kau, memang pemakan anjing kau memang Dani Web. Dani Web anjing pukimak babi. Dani Web anjing pukimak babi. Dani Web anjing pukimak babi. Itu aja mah kau. Kenapa? Anak namanya tuh Holong Natulus. Aduh, si monyong ini kok. Faruk, kau sudah tidak laku, tapi kenapa videoku diputar di gereja? Kenapa aku dia mau ngomongin di gereja? Kenapa? Kalau memang nggak laku, kenapa? Jadi gini teman-teman ya. Aku makan tadi malam kan aku makan di sebuah warteg, makan malam di situ. Jadi ada anak-anak lewat, geng jalan kaki, dia tengok ya, Abang Faruk, kata dia, lari dia ke rumahnya. Pak, ada Bang Faruk, Pak. Bilang kawannya, kenapa? Bapak aku ngefans sama bang ini, katanya. Jadi apa kawan ini? Pergilah. Dia kan rupanya datang bapaknya di sepeda.
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Iya Pak, Bang Faruk ya kata. Iya, ngobrol-ngobrol lah kami di situ. Rupanya teman-teman, ya di warung itu kan namanya warung makan. Banyak juga oten yang makan di situ. Aku rupanya diomongi di warung makan itu. Iya, tukang warung makan itu bilang, oh kau Bang Faruk katanya. Iya, iya sering ada orang apa sana datang kemarin yang punya warung makan kan Muslim. Ngomongin kau, kenapa kata orang itu bu? Benci ke dia orang tuh katanya, wah jijik ke dia orang itu. Pernah video mau ditunjukkannya di sini, ibu tahu ini orang ini begini nih, ini begini nih. Yang jadi pertanyaan buat gue tuh begini teman-teman ya. Kalaulah ada dari narasiku itu yang kau rasa kau yakin bisa membantahnya itu, naiklah ke komalku. Ngapain kalian kayak perempuan kalian ngomong-ngomong di belakang layar kalian? Ya kan? Lari anak-anak itu, itu Bang Faruk katanya lagi makan, aku pas lagi sendirian makan kan. Sama awak. Udah jelas sikat aja. Aku kalau mau jelaskan itu panjang, makanya aku sikat aja ke sana. Nanti dia coba Bang, tolong Bang bacakan Roma 3 pasal 23 Bang. Sabar. Tunggu dulu, Bang. Coba saya minta tolong Bang ya. Satu aja Bang. Ya. Iya, Bang, dengar dulu. Iya, baca dulu Bang. Roma 3 pasal 23 Bang. Aduh. Tadi Abang sudah baca kan? Aku tidak baca dulu Abang, karena dibaca kitab Kejadian Bang, 5 pasal kedua, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, ia diberkati mereka dan memberikan nama manusia. Manusia itu Abang, diberkati Abangku, bukan dikutuk. Nih Bang ya. Abang, baca Bang ya. Berbicara, abang. Oke, baca kawan-kawan. Kita tidak framing ya. Kejadian 5 pasal kedua, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Oke Abang? Kitab Kejadian 5 pasal kedua. Oke Abang? Abang baca Kejadian pasal 3. Oke Abang? Oke ya Bang ya. Oke ya. Tapi di Roma 3 pasal 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Nah, ini Abang ya. Jadi yang bilang manusia itu jatuh ke dalam dosa itu adalah paman Paulus Abang. Oke. Oke. Kasih dalil sama Abang. Kejadian pasal 3. Oke. Kejadian pasal 3 yang saya kasih dalilnya sama Abang. Ya Bang ya, jujurlah dikit Bang. Enggak, Abang justru Abang yang salah, Abang yang tidak jujur. Saya tadi Kejadian pasal 3. Manusia jatuh ke dalam dosa, Bang. Itu yang tadi saya. Jadi yang saya bawa tadi itu salah. Saya mau kaitkan dengan pembacaan Roma tadi. Abang tadi katakan bahwa semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa. Betul kan? Nah, dosa pertama itu ada di Taman Eden, Adam dan Hawa. Yang Kejadian pasal 3 itu. Maka dijelaskan di dalam Roma. Benar kan? Nah, Kristus datang, Yesus datang itu untuk menebus dosa kita. Dengan jalannya ia harus mati di atas kayu salib. Dan dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Akhirnya kuasa maut telah dikalahkan. Jadi itulah makanya ketuhanan Yesus itu sebagai orang Kristen. Maka mereka ini kan kita sharing aja. Saya tidak paksakan Abang ikut saya, tapi saya menjelaskan iman saya. Begitu iya, loh. Abang. Enggak, ya. Abang. Saya tahu Abang menjelaskan iman Abang, tapi kan di sini kan Abang juga mengedukasi ya, gitu loh. Iya, Tadi benar. kan saya sudah membacakan Roma ketiga pasal 23. Masya Allah ada gurunda. Jadi saya menjelaskan sesuai dengan iman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran nggak ini? Kedengaran Gurunda, Masya Allah. Oh siap. Lanjut. Selamat siang, Saudara Doba. Salam kenal. Selamat siang. Insya Allah. Lanjut. Ya, selamat siang. Iya, lanjut Bang, lanjut. Ya silakan Abang. Ya sudah. Yang tadi aku sudah jelaskan bahwa prinsip ketuhanan Yesus sebagai orang Kristen tetap Yesus sebagai Tuhan. Jadi kita tidak bisa dari itu sebagai Kristen, orang Kristen tetap mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan.
Jadi kalau teman-teman Muslim tadi pertanyaan pertama tadi bahwa di mana Yesus mengatakan bahwa akulah Tuhan dan sembahlah aku, itu aku udah jawab tadi. Jadi saya kira itu menjadi sekedar penjelasan dari saya berkaitan dengan ketuhanan Yesus yang disampaikan oleh Bang siapa? Bang Joviantia. Ya, Jai, saya. Ya, Bang Jai. Oke, ya, seperti itu. Itu sedikit. Mungkin ada teman-teman Kristen yang lain mau tanggapi, silakan. Aku silakan. Baik, izin ya Gurunda sedikit ya Gurunda. Silakan. Tadi ini, mohon maaf nanti kalau salah Jai diluruskan ya Gurunda. Begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Saya percaya itu. Jika engkau percaya kepadanya, maka engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Oke. Setelah saya tanya kepada Yesus, Sus, bagaimana sih Sus hidup yang kekal itu? Ternyata Yesus menjawab, hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus hanyalah sebagai utusan. Jadi di situ abangku, ya Yesus itu hanya sebagai utusan yang diutus oleh Bapa Yesus, oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukan Tuhan. Oke, Bang. Tadi abang, saya membacakan dalil dan data. Ternyata abang, dalil dan data yang abang bacakan itu, orang yang telah hilang kemuliaan Tuhan ya, itu adanya di Roma 3 pasal ke-23. Siapa penulis Roma itu? Ternyata setelah saya telusuri abang ya, dan kita tahu semuanya bahwasannya Roma itu kitabnya Paulus. Jadi abang ini lebih percaya kepada Paulus ya abang ya. Mohon maaf ya Gurunda. Silahkan Gurunda. Nanti dilanjutkan. Mohon maaf Gurunda. Silahkan. Itu ya abangku ya. Terima kasih. Masya Allah. Ya, Bang Bakso, monitor. Iya, tambah jaringannya. Ini diskusinya kalau udah dijawab satu ayat harus kita beda semua ayat itu kan sepertinya tidak etis lah kan gitu. Karena pemahaman itu kan beda-beda. Artinya gini, ketika Yesus itu menyatakan dia Allah, tapi abang harus mengintervensi seorang Yesus. Itu sangat tidak etis. Gini abangku, tadi di awal saya sudah deal-dealan nih sama Bang Doba. Bang Doba, kita ini percaya Yesus dulu atau percaya kepada selain Yesus? Tapi Yesus anak Maria ya abangku ya. Abang Doba bilang sama Jai, percaya kepada Yesus dulu Jai. Oke. Nah kalau percaya kepada Yesus dulu, Yesus mau diakui sebagai apa? Ya kutanyalah sama Yesus. Ternyata ya, Yesus hanya sebagai utusan. Bisa saya bicara? Iya silakan. Kan tadi abang giring opini ke Matius 4 ayat 7. Janganlah engkau menyobai Tuhan Allahmu. Tapi yang di pikiran abang itu Yesus harus menyatakan janganlah cobai aku Allah. Oh, kalau yang itu bang, tunggu dulu. Kalau itu bang, gini maksudnya. Tadi ketika Yesus dicobai abang, di situ kan tertulis, nyahlah kau iblis, sembahlah Tuhan Allahmu saja, dan hanya kepadamu lah engkau harus menyembah. Itu ucap Yesus. Masalahnya abangku di sini, jika memang Yesus itu Tuhan, maka kata-kata Yesus tidak begitu. Tapi begini, nyahlah kau iblis, sembahlah aku Tuhan Allahmu saja, dan hanya kepadaku lah kau harus menyembah. Itu kalau Yesus Tuhan abang. Tapi kan ternyata enggak begitu. Itu dia maksudnya. Ya, itulah bentuk intervensimu terhadap otoritas Yesus. Yesus saya kan percaya kepada Yesus. Sembahlah Tuhan Allahmu. Kau harus yang di pikiranmu itu sembahlah aku. Kan itu sangat tidak etis lah. Loh, enggak bang, konteksnya enggak ke situ bang. Tuhan menurut Yesus itu kan bukan dia, oke? Tadi kan dia yang mencoba ini kan iblis. Iya, ya, abang. Yesus, dengar dulu bang. Ya. Tentu Yesus mengatakan atau mengingatkan iblis, sembahlah Tuhan Allahmu. Artinya Yesus itu dirinya sendiri bahwa dia adalah ya Allah Tuhan. Ya siapa Tuhan Allah? Tuhannya itu siapa? Apakah Yesus? Yesus. Yesus di mana bang Yesus? Gini.
narasimu yang di pikiran abang itu harusnya Yesus mengatakan, Saya "Sembahlah aku," lebih kan ini gitu sama maksud gurunda abang. aja ya. Iya, sama Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Gurunda. Silakan Waalaikumsalam Gurunda, dilanjut Gurunda. Mohon maaf. Ya, boleh saya bernarasi dulu ya? Ya, bernarasi dulu Bentar Gurunda, aja. silakan. Iya, silakan Gurunda. Oke, oke, baik. Jadi Islam, Kristen, Yahudi. Jadi di situ ada 3 ketetapan. Kitab saudara Kristen menyebutnya kitab Perjanjian Lama itu yang dipakai oleh saudara Yahudi, kemudian Perjanjian Baru yang dipakai oleh orang Kristen, meski nantinya akan digabungkan dengan Perjanjian Lama, sedangkan Al-Quran itu adalah umat Islam, kan gitu poinnya. Nah, sekarang kita berbicara mengenai Tuhan. Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi dulu. Di dalam Yesaya 45 nomor 5, akulah Tuhan, tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Elohim, tidak ada Tuhan. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari bahwa tidak ada yang lain di luar aku, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Jadi celakalah orang yang berbantahan dengan penciptanya. Dia tidak lain dari beling periuk. Ada kata Naliat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat atau yang telah dibuatnya? Engkau tidak punya tangan. Celakalah yang kemudian berkata kepada ayahnya, apakah yang kau peranakkan, dan kepada ibunya, apakah yang kau lahirkan? Beginilah firman Tuhan yang Maha Suci, Elohim yang membentuk Israel. Kamukah yang mengajukan pertanyaan kepada aku mengenai anak-anakku, atau memberi perintah kepada aku mengenai yang dibuat oleh tanganku? Akulah yang menjadikan bumi, yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Jadi gini, Tuhan dalam kaidah orang Yahudi adalah pencipta langit dan bumi yang tidak serupa dengan makhluk. Beliau ingin disembah. Jangan ada ilah lain, sembahlah aku. Hendak dengan siapa engkau mempersamakan kami sehingga kami sama? Aku Tuhan pencemburu, jangan pernah ada. Bahkan kalau kita lihat dalam Kejadian 13 ada perintah membunuh jika ada orang yang mengajarkan kau menyembah kepada ilah lain selain daripada aku. 1. Kemudian Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan kemudian Bani Israel menyembah kepada yang tadi, yang mereka sebut Hashem Elohim. Yesus mengajarkan ke situ. Yang kedua, penyesat, iblis. Jadi iblis juga ingin disembah. Contoh, di dalam Lukas 4 nomor 7, iblis mau agar Yesus menyembah kepada dirinya. Nah, jadi ada 3 aktor di sini. Yang pertama Elohim, yang kedua Yesus, yang ketiga adalah penyesat, iblis. Iblis ketika ingin disembah, kata Yesus, memakai namanya. Berarti iblisnya muncul dengan memakai nama Yesus Kristus. Matius 24 nomor 4 nomor 5, Lukas 21 nomor 8. Penyesat ini muncul mengatasnamakan Yesus, ingin disembah. Padahal ada 2 yang ingin disembah. Tuhan yang benar-benar Tuhan, dan yang kedua adalah iblis, penyesat juga ingin disembah. Sekarang Yesus yang ada di tengah-tengah Bani Israel memerintahkan kaumnya, pengikutnya, menyembah hanya kepada satu Tuhan, yaitu Elohim yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan tidak pernah kemudian mengajarkan untuk menyembah dirinya. Muncul Kristen mengusung satu konsep kepercayaan menyembah kepada Yesus. Nah, ini jadi masalah ini. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah kepada dirinya. Tetapi kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesat setelah Yesus bergelar Yesus Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kristen di mana-mana membawa-bawa nama Yesus dan mengajarkan menyembah kepada Yesus Kristus. Ingat, Yesus tidak pernah mengajarkan umatnya, kaumnya, pengikutnya menyembah dirinya. Bahkan iblis pun diperintahkannya untuk menyembahnya kepada Elohim saja, bukan kepada yang lain. Nah, sekarang di mana titik permasalahannya? Adakah Yesus minta disembah? Adakah iblis minta disembah? Kalau Yesus tidak minta disembah, lalu siapa Yesus Kristus yang disembah oleh saudara kita Kristen? Sedangkan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Silakan Anda renungkan, cari data, habis itu mari kita bantah-bantahan dengan cara ilmiah. Silakan.
Ya, Izin silakan. abangku, Bang Zuma. Saya rasa mereka tidak akan mampu menyajikan itu. Gini, Ya, sebentar. Saya sangka. Apa yang dikatakan oleh saya orang Kristen. Dia ya. lagi, siap lagi nih. Apa yang dikatakan oleh Zuma ini sedikit ada betul. Apa? Bahwa penyesat itu minta disembah. Itu penyesat itu minta disembah. Penyesat ini bisa kita temukan dalam An-Nahl 93. Minta disembah, Allah minta disembah. Maka penyesat ini adalah Allah minta disembah. Anda betul sekali. An-Nahl 93. Bukan? Maka iblislah yang minta disembah. Jek, minta moderator. An-Nahl 93. Oke. Jadi jangan sakit hati ya, jangan sakit hati. Enggak. Karena itu data. An-Nahl 93 dialah yang menyesatkan. Sumber kekacauan dalam dunia ini adalah Allah. Karena dia sumber biang kerok penyesatan. Korbannya siapa dalam An-Nahl 93? Orang. Ya. Jadi ketika kamu bernarasi bahwa penyesat itu minta disembah, Allah minta disembah. Penyesat itu kita temukan di mana kitabnya? Di An-Nahl 93. Semakin jelas terbuka siapa yang Anda sembah, yaitu iblislah bapak. Oke, baik, saya bantah ya. Kenapa sedikit lagi? Dari sini Oke, ketahuan. lanjut. Dari sini ketahuan bahwa iblislah yang menjadi bapamu. Oke, udah? Itulah yang kau sembah. Oke, masih Karena ada? dia penyesat. Oke, masih ada? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran menjelaskan begini. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah adalla a'malahum. Orang-orang kafir menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Allah menghapus segala amal mereka. Jadi orang-orang kafir itu tugasnya apa? Pekerjaannya apa? Menghalangi manusia menyembah kepada Allah. Orang Kristen ketika muncul yang tadinya menyembah kepada pencipta yang maha suci lagi maha tinggi, mereka halangi. Mereka giring untuk menyembah kepada penyesat yang menggunakan gelar Yesus Kristus. Jadi pencipta alam semesta mengajarkan menyembah kepada hakikat yang maha suci yang tidak serupa dengan manusia. Yesaya 5 nomor 16, pencipta langit dan bumi itu maha tinggi, maha suci, maha tinggi. Itu pencipta langit dan bumi. Itu yang harus disembah kata Yesus. Lalu kemudian ada iblis datang memakai nama Yesus Kristus. Itu kata Yesus. Walladzina amanu wa amilus solihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada pencipta langit dan bumi, mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Pembeda antara umatnya Nabi Muhammad dengan umatnya Kristus Yesus, umatnya Nabi Muhammad mengajarkan menyembah kepada Eloah Abraham, Eloah Ishak, Eloah Yakub, pencipta langit dan bumi. Sedangkan orang Kristen itu mengajarkan menyembah kepada sosok gelap yang bergelar Kristus Yesus. Kalau pencipta langit dan bumi minta disembah, wajar, dia Tuhan. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin yudillu may yasha wa yahdi may yasha wa la tus'alunna amma kuntum ta'malun. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Allah menjadikan kalian manusia satu umat saja, tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki untuk disesatkan. Siapa yang disesatkan oleh Allah? Mereka yang menghalang-halangi manusia untuk menyembah kepada dirinya. Itu yang disesatkan. Contoh, ada nggak orang Kristen sekarang yang kemudian diperintahkan untuk menyembah kepada Yesus? Tak ada. Adakah manusia diajarkan menyembah kepada pencipta langit dan bumi? Ada. Siapa yang menghalang-halangi kemudian manusia untuk menyembah kepada Elohim? Siapa yang menghalang-halangi manusia untuk menyembah kepada hakikat yang satu saja? Siapa yang menghalangi mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan saja? Kristen. Maka Tuhan menetapkan yang menghalang-halangi manusia untuk menyembah kepada pencipta langit dan bumi, itulah yang dipilih untuk disesatkan. Karena mereka memilih sesat, maka dia dimasukkan kepada kelompok yang sesat. Tapi yang beriman, sabar, belum selesai. Tapi yang beriman itu dipilih untuk beriman, karena mereka ada dua jalan. Manusia itu ada dua jalan, yaitu sesat dan mendapatkan petunjuk. Bukan Allah yang menyesatkan, mereka sendiri yang memilih jalan sesat itu. Contoh, ada nggak yang memaksa kalian menyembah kepada Kristus Yesus? Nggak ada. Ada nggak yang memerintahkan menyembah kepada Yesus Kristus? Nggak ada. Kenapa kalian pilih? Pilihan sendiri. Nggak ada yang memaksa kalian.
kalian sendiri yang memilih, maka Allah menyesatkan mereka yang memilih jalan kesesatan. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Nah sekarang saya kembali kepada tema tadi. Pencipta langit dan bumi itu minta disembah. Tuhannya Yahudi gila sembah. Jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Kalau Anda mengatakan yang minta disembah itu iblis, berarti Anda menuduh dia iblis. Sedangkan di dalam Lukas 4, ketika iblis datang kepada Yesus Tuhan Anda, duplikat Tuhan Anda yang Anda kira itu dia Tuhan Anda padahal bukan. Minta disembah. Yesus, kalau kau sembah saya Yesus, segala kuasa langit dan bumi akan kuberikan kepadamu. Yesus terima enggak? Enggak. Lalu siapa yang keluar dari kubur mengatakan kepadaku telah diberi kuasa baik langit maupun di bumi? Itu siapa yang memberi kuasa dan siapa yang menerima? Yang menerimalah sang penyesat itu sendiri dan kemudian mengajarkan orang lain untuk menuhankan dirinya. Jadi hanya ada dua yang minta disembah. Satu pencipta langit dan bumi, yang kedua adalah iblis. Iblis ketika datang ke bumi, apakah mengatasnamakan dirinya sebagai Allah atau mengatasnamakan dirinya sebagai Yesus Kristus? Tanya kepada Yesus, "Hei Yesus, ya paman, siapa penyesat yang akan datang?" Apa gelarnya? Kristus. Penyesat akan datang memakai nama apa gelarnya? Kristus. Tunjukkan dalilnya di dalam pengakuan di dalam kitabmu. Di dalam kitabmu pengakuan Yesus bahwa penyesat yang akan datang itu bergelar Allah Maha Suci Maha Tinggi. Tapi saya mampu menunjukkan kepadamu, kata Yesus, penyesat yang datang itu bergelar Yesus Kristus. Silakan bantah dengan dalil. Oke. Anda sepertinya terlalu lihai untuk melihat Alkitab, tetapi Anda tidak begitu jeli untuk melihat Al-Quran. Kenapa? Dia itu merujuk kepada Allah. Ya, Allah di sini adalah sumber biang kerok dari penyesatan. Maka ada orang menjadi korban kesesatan karena ulah Allah. Dia sumber biang kerok penyesatan. Lalu Anda pelintir narasi Anda seolah-olah karena manusia itu tersesat, maka disesatkan terjadi penyesatan. Padahal dia yang menyesatkan. Sumber penyesatan awalnya dari Allah, bukan karena manusianya. Anda jangan framing. Anda begitu jeli melihat Alkitab dengan narasi liar, Anda tidak jeli melihat Al-Quran. Sekali lagi saya katakan, dia sumber biang kerok penyesatan. Dia merujuk kepada Allah. Baca ya, jelas, perhatikan kalimatnya supaya Anda tahu. Jangan terlalu sibuk ngurusin Alkitab. Bisa jawab pertanyaan saya? Bisa jawab pertanyaan saya, silakan. Anda lama. Silakan Anda jawab pertanyaan saya. Di mana di dalam kitab saudara bahwa penyesat itu datang bergelar Allah Maha Suci Maha Tinggi? Silakan. Ya, saya jawab. Anda takut nginap di rumah sakit ya, langsung potong. Perhatikan. Jadi itu yang pertama ya, bahwa sumber biang kerok penyesatan itu Allah. Maka terjadi penyesatan. Nah, penyesat ini jangan menghujat dia turun dari tadi. Enggak apa-apa, dia kan orang kafir. Naikkan aja lagi. Ini bro, sudah kalah. Dinaikkan lagi. Dinaikkan lagi. Turunkan Bang Koprat. Banyak. Jangan ke moderator Jai. Siap. Memang kamu itu penyesat. Dinaikkan lagi. Jangan pernah mencari sesuatu yang baik dari mulut kafir. Kenapa kamu takut? Ya, kenapa takut? Dinaikkan. Kenapa takut? Oke, naikkan dia. Betul. Dinaikkan. Takut. Tidak ada sesuatu yang baik dari mulut kafir, tidak ada. Jangan pernah bermimpi. Memang Al-Quran saya juga mau bacakan Al-Quran bahwa Allah Iya, sabar. Naikkan lagi yang tadi. Panasan lah, kan? Naikkan yang tadi. Ini Bang Zuma. Naikkan tadi. Alangkah baiknya teman-teman Kristen itu menjelaskan dulu apa, membantah Bang Zuma tadi dulu. Sedang dibantah. Iya, tolong moderator. Saya jawab ini Mas Juma. Saya jawab Satu-satu, please. Satu-satu. Kalau ada lawan diskusi,
lawan diskusi Ya, kita jangan biar- diturunkan Saya tanpa aja jawab. Saya kecuali jawab. kalau Saya yang jawab. narasumber Islam sudah mengatakan turunkan. Ya, saya jawab. Yang tadi turun naik lagi. Saya enak kena di kepalamu nanti. Saya Silakan aja dinaikkan. jawab. Dia Udah yang lama bikin kita diskusi kita cuma. dia yang bikin Saya masalah, jawab. dia yang harus tanggung jawab masalah itu. Ya, naik saya lagi. jawab. Naik. Saya jawab. Naikkan yang tadi, naikkan yang Ya, tadi. saya jawab. Kata Juma kan, di mana buktinya kalau Allah itu penyesatkan? Naikkan yang tadi. Bukan. Benar Anda tetap nyimak dari tadi. Diam. Enggak, benar kan? Saya mengatakan, tolong tunjukkan di dalam pengakuan Yesus bahwa penyesat yang akan datang itu bergelar Allah Maha Suci, Maha Tinggi. Itu Pengakuan Yesus apa perkataan Alkitab? pengakuan Yesusnya. Kan Yesus mengatakan penyesat itu akan datang memakai nama Yesus Kristus. Itu kan? Ya, jadi kamu sekarang kalian ini penyembah Yesus Kristus kan gitu. Nah, tapi kalian Jadi menuduh gini. penyesat. Sabar dulu, kenapa? Sabar Ya, dulu. udah, saya jawab. Sabar Udah. dulu. Kenapa kok kayak membabi buta kali? Ya udah. Mentah-mentah Saya makan jawab. babi kok Saya jawab. seruduknya kayak babi. Sabar dulu. Saya jawab. Upil. Iya. Sabar dulu. Takut dulu. Ya udah kalau nggak bisa diskusi Kamu turun. yang takut. Kamu nggak mengizinkan saya ngomong karena kamu takut. Kau yang takut. Kamu yang takut. Habis ini kau ngomong sampai mulutmu robek. Ya biasa Tunggu, jawab. apa yang kau mau jawab, Tuyul? Saya belum Sudah bertanya. selesai Tuyul, Abdul Muthalib, Juma. Astagfirullahaladzim. Ini gara-gara mental agama titipan penjajah ini kok. Dedu, Umi, udah. Udah. Lebay kali jadi orang. Sabar kak, sabar. Ini Indonesia bro. Indonesia ini. Kau bukan di mana-mana, kau sedang di Indonesia. Negara damai, santai aja. Yesus berkata penyesat itu bergelar Yesus Kristus. Nah, untuk mengimbangi itu, tunjukkan perkataan Yesus yang mengatakan penyesat itu bergelar Allah atau yang suci lagi maha tinggi. Jelaskan tugasmu menjelaskan dari Bibelmu. Menuduh Tuhan kami menyesatkan dengan gelar apa, dengan nama siapa. Bible saya bisa jelaskan. Gitu. Kalau mau menyesatkan, bro. Boleh Ya, saya baca? pernyataan Yesusnya yang saya minta. Al-Quranmu saja sudah jawab. Anda tidak tahu Al-Quran? Yesusnya dong. Yesusnya kan, dengar dulu, Peri. Boleh saya baca? Peri, dengarkan. Dengarkan, Peri. Kalau telingamu tidak berfungsi lagi, pantatmu gue pakai mendengar. Dengarkan. Silakan. Yesus berkata penyesat itu akan datang memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Berarti setannya akan datang memakai nama Yesus Kristus. Tuh. Bantah itu. Bantah. Itu kau bantah. Nah, setelah kau bantah itu, kau kasih pernyataannya Yesus bahwa waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Allah dan bergelar Subhanahu wa Ta'ala atau Maha Suci Maha Tinggi. Begitu, silakan. Saya santai ya. Siapa mau ngomong? Bakso atau saya? Bersamaan juga nggak apa-apa. Kalian kan Kristen. Abang lagi, abang. Seperti di gereja kan. Bisa jawab ya. Jadi Al-Quranmu saja menjawab bahwa Allah itu Kok jadi ke Al-Quran? Kenapa jadi ke Al-Quran? Baca Ibrahim pasal 4. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Dijawab oleh Alkitab sudah jelas. Di mana Yesus mengatakan begitu? Al-Quran menjelaskan. Kamu itu nggak tahu Al-Quran. Nih, saya bantah. Karena kau bawa Al-Quran, saya bantah. Kau turun kalau kau tidak mau mute. Kau turun kalau kau tidak mute. Saya bantah. Diam dulu, Ferry. Saya bantah kalau mengenai Al-Quran. Dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, silakan menjelaskan. Ketika orang-orang mengatasnamakan bahwa dia Yesus Kristus, mengklaim bahwa dia itulah nabi-nabi palsu itu maksud Yesus. Yesus itu disclaimer. Nah, itu terjadi di mana? Banyak orang mengaku bahwa dia Yesus, bahwa dia ini. Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Kristen ini Yesusnya Yesus dari mana? Waduh, jangan dong. Lihat itu. Matius 5 ayat 17. Enggak.
Yesus ini, Yesusnya orang Yahudi. Dia orang Yahudi. Kitabnya adalah Perjanjian Lama. Dia beribadah kemudian di sinagoge. Kemudian dia menyembah kepada Elohim. Ayo, dia bersunat, dia puasa, dia sujud dalam beribadah, mengajarkan kaumnya, umatnya untuk mengimani dirinya sebagai rasul. Nah sekarang Yesus yang mana yang kau tuhankan itu? Makanya kembali dulu ke Yohanes 5:58 Bang. Sebelum Abraham saya sudah ada. Nggak ada urusan. Itu adalah manusia yang berkata seperti itu. Nggak ada urusan. Kita harus balik ke situ kalau kita menyatakan Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu semua ucapannya ketika dia datang 33 tahun, apa kata dia? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku berikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-murid Yesus percaya Yesus adalah rasul, utusan Tuhan. Nah, selesai. Jangan kau cari di situ. Tidak akan pernah ada. Tidak akan pernah ada. Tidak akan pernah ada. Kau yang ngerocos. Tidak akan pernah ada dalil di kitabnya Yesus, ajarannya Yesus yang menundukkan dirinya sebagai Tuhan. Diskusimu, Bang. Tadi kan kita biar kembali ke substansi tadi. Artinya saya minta Yesus yang datang yang penyesat itu mana? Iya, kan banyak orang-orang menyatakan bahwa dirinya lah dia sebagai penyelamat, tapi itu semuanya dia bernama Yesus. Dia bernama Yesus. Gitu loh. Dia bernama Yesus dan bergelar Kristus. Itu di mana? Jangan ke situ. Lah, itu kata Yesus kok gimana? Bahwa banyak orang-orang menyatakan Yesus dia yang membangkitkan, menyembuhkan orang sakit atas nama Yesus. Itulah nabi palsu itu. Yesusnya berkata, penyesat itu muncul bergelar Yesus, bernama Yesus dan bergelar Kristus. Itu di mana? Di Islam atau di Kristen? Iya, banyak yang ngeklaim, Bang. Banyak saya tanya dulu, di Islam atau di Kristen? Bukan begitu persoalannya. Ya, lalu kalau bukan di Kristen, lalu di mana penyesat itu? Bahwa banyak orang-orang yang mengklaim menyembuhkan orang sakit ini itulah nabi-nabi palsu, Bang. Sekarang kalau bukan di Islam di mana? Kalau bukan di Kristen lalu di mana? Itulah Yesus mengajar. Enggak, pertanyaan saya, kalau bukan di Kristen penyesat bergelar Yesus Kristus itu lalu di mana? Makanya Bang kita harus merujuk juga apa arti Kristen itu. Kristen itu bukan Kristen itu pengikut Kristus, bukan itu masalahnya. Kristen sekarang itu pengikut Kristus kalau mereka mengikuti sesuai dengan ajaran-ajaran Kristus Yesus. Kata Yesus penyesat itu datang bergelar Kristus dan bernama Yesus. Pertanyaan saya, oknum yang bergelar Kristus dan bernama Yesus itu di Islam atau di Kristen? Gini. Nah kan, nggak dijawab kan? 2:4. Ini dia menghindar, kelihatan dia menghindar. Nggak dijawab. Saya jawab. Nggak dijawab. Di 2 Petrus ayat 2, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikatnya yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam Bakso, kau paham pertanyaan? Setiap hari penghakiman. Bakso? Siapa yang di gua gelap itu? Siapa yang keluar dari gua lalu mengaku kepadaku telah diberi kuasa baik langit dan bumi, pergilah jadikanlah ke seluruh bangsa menjadi murid. Itu siapa keluar dari gua? Itulah Yesus. siapa yang keluar dari gua. Iya, siapa yang keluar dari gua? Yang mendapat wahyu itu. Coba enggak siapa dong. itu? Enggak dong. Siapa yang di gua gelap itu? Saudara, ketika itu jawabannya, Nabi Bang. Muhammad, ketika Nabi Muhammad kemudian keluar dari goa, dia jadi nabi, bukan jadi Tuhan. Dia tidak menggantikan kedudukan Tuhan. Sedangkan iblis itu mau dituhankan. Nabi Muhammad mau dituhankan enggak? Enggak. Yang keluar dari kubur itu, mau dituhankan enggak? Apa kalian tidak menuhankan Muhammad? Mulai kacau. Iya. Apakah kalian tidak menuhankan Muhammad? Apa buktinya kami menuhankan manusia? Apa buktinya? Coba kasih kami bukti. menuhankan manusia. Ya, kami menuhankan manusia. Mana buktinya? Buktinya mengabdikan diri sama Muhammad. Tanpa kalian mengabdikan diri sama Muhammad, tidak bisa ya itu dong. Kau jangan jadi ini. Udah, Bakso, kau jawab pertanyaannya. Yesus itu mengatakan akan datang orang-orang penyesat pakai nama siapa? Nama Allah atau nama Yesus Kristus? Banyak itu dulu. Banyak. Iya. Banyak orangnya itu orang Islam apa orang Kristen?
Kapan dibaptis Bang Juma? Jangan terus lagi Bang. Diam dulu Weli. Siapa yang datang yang mengaku dengar? Menyembuhkan orang sakit. Iya. Gila semua kan. Belum pernah ada oten yang waras kan. Pasti pada gila semua. Tadi pagi dia sarapan satu kandang sama babi. Iya. Bersihkan dulu. Gini bakso. Supaya Anda bisa menjawab. Saat itu ada di dalam gua gitu loh. Lalu ketika dia keluar dari gua namanya siapa? Yesus. Hah? Kan penyesatnya itu datang bernama Yesus. Yang keluar dari gua Arimatea itu siapa? Dengarkan saudara, iblis itu dilemparkan ke alam kubur, bukan ke dalam gua. Gua yang dimaksud di 2 Petrus 2 nomor 4 itu dengar. Saat itu dilempar dalam gua. Gua yang dimaksud di situ adalah kubur, Kamu baca Yesaya 14 nomor 15, iblis dilemparkan ke dunia orang mati. Di mana dunia orang mati itu? Kubur. Siapa yang keluar dari kubur? Apa namanya ketika dia keluar? Sekarang Muhammad. Saudara, siapa yang keluar? Siapa yang Nabi Muhammad sampai sekarang. Setelah dikubur Nabi Muhammad, dia tidak keluar dari kubur untuk menyesatkan. Makanya dia dikubur terus. Tapi katanya iblis itu keluar dari kubur. Ayo, siapa yang keluar dari kubur? Yesus naik ke surga. Siapa yang keluar dari kubur? Siapa yang di dalam kubur sekarang? Yang di dalam kubur itu tidak menyesatkan. Yang menyesatkan itu yang keluar dari kubur. Tahu? Saya baca dalilnya. Baca. Oke. Yohanes 14 nomor 30. Kau baca. Atau kau baca Yohanes 12 nomor 31. Berapa? Kau baca. Atau kau baca Yohanes 12 nomor 31. Yohanes berapa? Kau konsisten. 12:31. 12:31 apa 30? Enggak usah, jangan ke situ dulu. Ke situ dulu yang Yohanes 12:31. Nah, gimana itu? Bikin sekte sendiri Bang Juma. Oh, enggak dong. Iblisnya dilemparkan keluar dari kubur, bukan masuk kubur. Makanya kalian bangga. Kalian bangga. Yesus keluar dari kubur. Nabi Muhammad tidak keluar dari kubur. Penyesat itu keluar dari kubur. Dalilnya mana? Kata Yesus. Yohanes 12 nomor 31 dari kubur tapi nggak naik ke surga, tapi penyesat itu nggak ada urusan yang jelas penyesat itu keluar dari kubur. Ayo, masih mau datang besok. Sebelum dia naik, dia keluar nggak dari kubur tuh? Iya dong, keluar dong. Keluar dulu nih yang dibahas, keluar dulu, bukan naiknya. Yang dibahas keluar dulu. Siapa yang keluar dari kubur? Lalu dituhankan. Siapa? Itu dulu dijawab. Jangan lompat naik dulu. Masa dia belum apa-apa? Ya, biar saya jawab ya. Nah, silakan. Datang besok. Masih mau datang besok. Ketika kita menarasikan jangan ketika. Kau baca dalil dulu. Kamu baca dalil Yohanes 12:31. Iblis itu dilemparkan dari kubur keluar. Makanya Bang jangan ngerocos. Biar saya jawab. Silakan. Nah, gini. Yohanes 12:31. Yes. Berbicara tentang penghakiman atas dunia dan pengusiran penguasa dunia ini yang merujuk pada setan. Diusir dari mana? Yang merujuk pada setan yang akan diusir dari mana? Diusir dari mana? Diusir dari mana gimana maksudnya? Dulu, kamu jangan potong-potong. Mulai kaca. Selesai saya baca. Waduh. Ayo. Tahu apa arti ketawamu? Iblis dilemparkan masuk ke goa. Sekarang siapa yang keluar dari goa? Ayo. Dengar dulu, bukan begitu ayatnya Bang. Kau siapa bilang bukan begitu? Dengar dulu biar saya bacakan. Makanya silakan. dengar dulu sampai selesai. Silakan. Penghakiman atas dunia dan pengusiran penguasa dunia ini yang merujuk pada setan yang akan terjadi ketika Yesus ditinggikan. Betul. Yesus ditinggikan, iblisnya dilemparkan keluar dari kubur. Ayo. Yesus terangkat ke langit. Yesus terangkat ke langit, tapi iblisnya keluar dari kubur. Yesus terangkat ke langit, iblisnya keluar dari kubur. Ayo. Abang itu melintir ayat itu. Saya tidak memelintir. Saya tidak memelintir. Menyebut setan penguasa dunia ini yang keluar, dilemparkan keluar. Kekuasaan atas dunia ini meskipun kekuasaan itu terbatas. Sekarang siapa yang dilemparkan keluar? Siapa? Yang dilemparkan dari dunia orang mati siapa? Dilemparkan siapa yang dilempar? Enggak ada yang dilempar di sini.
Iblis, itu kata Yesus iblis. Tidak ada, dengar dulu. Makanya Sudah saya baca. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? tidak ada dilempar ini keluar. Keluar dari Lah. mana? Keluar dari mana? Tidak ada dilempar keluar di Dilemparkan keluar dari mana? Ayo, Yohanes 12:31 tidak ada kata dilempar. Baik, saya tunjukkan ya. Dia bilang tidak ada kata dilempar. Nih. Ekbal lo. Udah. Baca sendiri aja, baca sendiri. Nih. Nih. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Nah, dilemparkan ada tuh. Sekarang itu abad ke-7 atau abad pertama? Itu kan penguasa dunia. Kan penguasa dunia. Penguasa dunia yang zalim, yang jahat loh. Orang yang mengklaim dia penguasa, Bang. Sekarang itu abad pertama atau abad ke-7? Iya dong. Waktu Yesus ya? Iya dong. Dengar dulu, kok ketawa. Jadi yang keluar dari kubur, yang dilempar dari kubur siapa? Yang dilemparkan itu, Bang. Penguasa sesat. Enggak. Siapa penguasa sesat dari kubur dilemparkan siapa? Ayo orang-orang yang mengklaim dia sebagai mana. Penyesatnya itu dengar. Tidak ada. Penyesatnya itu bergelar Yesus Kristus dan dia dilemparkan dari kubur. Ayo, abad pertama kejadiannya itu siapa? Ayo, apanya yang salah? Apanya yang salah? Sekarang juga iblis dilemparkan. Sekarang itu abad pertama atau abad ke-7? Cuma nanti saya baptis kau biar tobat kau cuma. Apalah ini. sebagai penguasa dunia. Bang, bisa bicara. Ayo. Saya bicara. Silakan. Nah, Yesus menyebut Kenapa di-mute? Jangan di-mute biar dia bicara. Assalamualaikum Bunda Mila. Assalamualaikum Bunda Mila. Jangan di-mute ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Burunda. Alhamdulillah. Terima kasih udah dinaikin. Hari ini kita banyak membimbing saudara-saudara kita, mudah-mudahan seperti Bang Juma ya. juga di sini. Iya. Tapi kok ngomongnya teriak-teriak ya? Yesusnya yang berkata loh Bang. Yesus berkata, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Kenapa Yesus mengatakan? Aduh, nggak bisa bicara saya. Subjektifmu itu terlalu absolut, Bang. Jadi gimana dong? Kan di situ Yesus kan menyebut setan sebagai penguasa dunia, menunjukkan bahwa setan memiliki pengaruh besar. Meskipun kekuasaan itu terbatas, berarti itu tidak Yesus. Sekarang penguasa dunia. Sekarang itu abad pertama atau abad kedua atau abad ke-7? Di abad pertama itu Bang banyak orang yang mengklaim juga dia punya kuasa. Ingat abad pertama. Nama penyesat itu kata Yesus siapa di abad pertama? Itu Bang klaim maksud Yesus itu disclaimer di situ banyak orang yang nama penyesatnya itu ketika datang memakai nama siapa? Ini loh Bang, ketika nama Abang dibikin Bang Juma, diklaim dia di TikTok itu kan itulah penyesat itu, berarti bukan Bang Juma, kan gitu. Iya, memang bukan saya, tapi yang datang memakai nama saya yang penyesat. Ayo. Jadi penyesat itu memakai nama siapa? Ayo. Penyesat itu memakai nama siapa? Dia mengklaim dia bahwa dia adalah maha kuasa, maha penyembuh. Penyesat itu memakai nama siapa? Iya, dia memakai nama Yesus. Abad pertama memakai nama Yesus dan seterusnya. Sekarang pertanyaannya, siapa yang pengikut Yesus? Islam atau Kristen? Jawab. Ini loh Bang, makanya kok jadi ini loh? Bicara pengikut Kristus, itu yang mengikuti ajaran Kristus. Saudara, yang melenceng dari situ itulah penyesat itu. Saudara, Yesus yang asli ini mengajarkan membatalkan hukum Taurat atau tidak mengajarkan membatalkan Taurat? Yang asli, Yesus yang asli. Pernah membatalkan hukum Taurat, tapi menyempurnakan, menggenapi. Kalau menyempurnakan hukum Taurat, babi menjadi apa? Ketika dia haram disempurnakan menjadi apa? Kenapa? Babi ketika disempurnakan haram, ketika babi itu haram, ketika disempurnakan menjadi apa dia? Babi itu. Ayo. Ya, maksudnya disempurnakan itu bahwa babi itu waktu Taurat itu tidak bisa dimakan. Setelah disempurnakan, Yesus menyempurnakan itu bahwa makanan itu segala bentuk yang makanan itu halal semua Bang. Gini Bang. Yesus mengatakan, sabar dulu.
Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang menghalalkan babi dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Ayo, masih mau datang besok? Bisa saya jelaskan, Bang? Silakan Anda Gini, Bang. jelaskan. Ketika kita merujuk kepada Matius 5 ayat 17 bahwa saya datang bukan meniadakan hukum Taurat tetapi menggenapinya. Ketika di hukum Taurat bahwa dilarang makan babi, tapi Yesus menyatakan tapi yang mengharamkan itu adalah penglihatan dan pikiranmu. Itu jelas itu loh. Oke. Sekarang siapa yang menghalalkan babi di kitabmu? Ya, kitab Taurat lah. Siapa yang menghalalkan? Ya, orang-orang Yahudi. Di mana orang Yahudi menghalalkan Taurat? Babi, di mana? Sesuai dengan perjanjian dengan Allah, dengan Abraham itu. Di mana orang Yahudi menghalalkan babi? Di mana? Mengharamkan, itu diharamkan. Iya, kalau mengharamkan itu ajaran Yesus. Yang saya maksud menghalalkan di mana? Bukan Yesus itu kan menggenapi, Bang. Yang menghalalkan itu Paulus. Sedangkan Paulus, dengar. Paulus menghalalkan babi, sedangkan Paulus itu mengaku diutus untuk non-Yahudi. Berarti ketika Paulus mengaku diutus untuk non-Yahudi, berarti Paulus tidak sedang menghalalkan babi untuk Yahudi. Yahudi tetap haram. Tapi Paulus mengusung pengajaran untuk menghalalkan babi bagi orang non-Yahudi. Sekarang pertanyaan saya, Bung. Bagi non-Yahudi, kapan memang babi itu haram? Di mana aturannya non-Yahudi babi itu haram? Ada nggak? Kepada orang Roma, wahai orang Roma, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Ayo. Ada nggak perintah begitu di kitabnya Yahudi? Ada nggak? Di kitab Taurat kan jelas dilarang. Ya, Taurat itu kan untuk Yahudi. Iya, makanya tapi Yesus sekarang kalian yang menghalalkan babi buat kalian itu Paulus. Emang pernah haram babi itu untuk Kristen? Memang pernah melarang makan babi, tapi tidak pernah. Sekarang saya tanya, memang ada dalil di dalam kitabnya Yahudi agar orang Kristen haramkan babi? Kok itu kan perjanjian lama sama perjanjian baru, Bang? Waduh. Nah, sekarang perjanjian lama ini ada nggak mengharamkan babi untuk Kristen? Gini loh, Bang. Karena perjanjian lama itu berlaku Taurat dan perjanjian baru bukan meniadakan nilai. Oke, saya simpulkan. Jadi Yesus penyesat yang datang setelah Yesus asli itulah yang kau ikutin. Kenapa? Kamu tidak punya pegangan. Sama sekali kamu tidak. Sama Abang. Sabar dulu, nanti kamu boleh bertanya 10 pertanyaan. Sekarang saya mau menyimpulkan bahwa ketika Kristen mengatakan bahwa mereka pengikut Kristus yang asli, kalian tidak punya pegangan. Yesus tidak mengenal kalian. Yesus tidak pernah memberikan hukum-hukum kepada kalian. Yesus tidak pernah mengajarkan kepada kalian buku atau kitab. Yesus tidak pernah mengajarkan kalian untuk ibadah minggu, untuk makan babi, untuk tidak bersunat, untuk ke gereja, untuk menyembah dirinya. Selesai. Yang mengajarkan dirinya, mengajarkan kalian Kristen itu untuk melakukan hal-hal sebagaimana prosesi orang Kristen hari ini adalah penyesat yang Yesus katakan waspada kepada orang Yahudi untuk waspada kepada Yesus Kristus yang penyesat itu. Kalianlah orang banyak yang disesatkan Yesus Kristus yang palsu tersebut. Ya, sudah. Saya hargai subjektivitas Abang itu. Ya, itu wajib. Ya. Kalau Anda menggunakan otak. Silakan. Iya, kan gitu. Silakan. Tapi Yesus itu jelas, Bang. Datang ke dunia ini bukan meniadakan Taurat, tapi ya, itu Yesusmu. Gini loh, Bang. Itu Yesusmu. Gini, Bang, jangan dulu potong-potong. Tadi Abang ngomong saya diam. Kalau Yesus Yahudi mengatakan jangan kau menyangka. Saya diam. Jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan. Jangan. Itu sudah perintah Yesus. Jangan. Makanya, Bang, gitu loh. Ketika kita bicara perjanjian lama, Yesus itu kan di perjanjian baru. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yesus mau nggak dia disangka untuk menghilangkan Torah atau membatalkan? Enggak kan? Tidak mau ya. Berarti kalau Anda pengikut Yesus, Anda ibadah hari apa? Sabtu atau Minggu? Bang, gini loh, Bang. Abang itu jangan salah narasi. Gini. Ketika dibilang bukan Yesus maksudnya meniadakan, menghapus.
Menggenapi Iya. itu beda sama Jangan menghapus, kau Bang. menyangka, jangan kau Waduh. menyangka. Aku datang untuk meniadakan, aku Bang. datang untuk menggenapi. Ayo. Hukum Taurat itu bukan ada kata meniadakan atau menghapus, tapi menggenapi. Menggenapi itu maksudnya, Bang, Membatalkan. iya, membatalkan. Nah. Bukan maksudnya membatalkan itu membatalkan hukum Taurat semua. Menggenapi. Kenapa bisa ada kata semua? Jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan. Meniadakan. Makanya Yesus jelas tegas di situ bahwa dia tidak membatalkan atau meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapi, Bang. Menggenapi. Jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan. Berarti tidak boleh ada yang ditiadakan. Iya, Kalau menggenapi artinya melengkapi, menambahkan, bukan meniadakan. Iya, gini loh, Bang. Ketika kita bicara menggenapi, Bang, dengar dulu saya ngomong, makanya Abang ngomong saya diam, Abang nggak mau diam. Mana ada kamu diam? Dari tadi pun kita tiktokan Tadi kok diam udah pula. waktuku mau ngomong, Abang terus ngerocos. Masalahnya Anda ngomong itu tidak berlandaskan ajaran Yesus. Bukan. Kayak mana mau berlandaskan Abang memahami ketika Abang terus ngerocos? Kan Sekarang begini, Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan. Maksudnya Ya. kalau tidak meniadakan. meniadakan itu dengar dulu, Bang. Nah, Ketika Yesus tidak datang meniadakan tapi untuk menggenapi, berarti ada di hukum-hukum Taurat sebelumnya yang tidak sesuai dengan perjanjian yang dibawakan Yesus dengan lewat kasih seperti gini dengar dulu. Abang itu enggak dewasa dalam diskusi. sudah jelas, jangan kau mengira aku datang untuk meniadakan. Kalau ada kata dengar jangan dulu penjelasan saya. Abang kan nggak babi, mau. Jadi gimana? haramnya babi boleh nggak ditiadakan? Itu babi waktu hukum Taurat haram. Tapi setelah penggenapan Yesus segala sesuatu makanan itu halal. Yang haram itu adalah mata dan pikiranmu, Bang. Aduh. Contohnya, Saudara, Yesus mengatakan jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan. iya meniadakan tidak. Artinya berarti- jangan kita menyangka bahwa hukum Taurat itu semua ditiadakan. Berarti babi kalau tidak ditiadakan yang tadinya haram sekarang menjadi apa? Ya jadi halal. Ya gimana orang udah pernyataan Yesus begitu. Jadi untuk penggenapan, waduh abang itu nggak tahu apa ketawa begitu. Waduh. Meniadakan itu berarti menghilangkan. Bukan menghilangkan, Bang. Lah, babi Artinya, haram. jangan kita beranggapan bahwa hukum Taurat itu ditiadakan semua atau menghilangkan semua. Jangan, tak boleh. Kata Yesus setitik pun tidak boleh. Tak boleh Makanya dihilangkan. saya hargai Meskipun yang paling subjektivitas terkecil. Abang. Tapi bukan gini. Meskipun yang paling Saya terkecil hargai- tak boleh. Saya hargai subjektivitas Abang. Tidak boleh Anda menghilangkan meski sedikit pun yang paling Gini loh. terkecil sekalipun kata Sedangkan Yesus. di Tak Matius boleh. 22:29 sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Yesus. Ya itu Anda ucapkan ke Yesus nanti di penghakiman. Bukan, ini diskusi. Katakan kepada Yesus, Kan Yesus kita ini saya tidak mengerti diskusi, kitab suci Bang. Yesus. Nanti kalau kita diskusi itu Begini, tanpa- saudara. Gini loh, Bang. Begini. Ketika kita Bicaralah. diskusi, pemahaman kita berbeda itu sangat dinamis, Bang. Jangan kaku kita di situ. Ya memang, makanya kita bantah-bantahan karena pendapat kita Sebenarnya berbeda. Siapa bilang kita secara tidak berbeda? etisnya, ketika umat Muslim berpedoman kepada hukum Taurat, tidak relevan untuk membahas perjanjian baru. Lah, saudara, Yesus datang mengajarkan perjanjian lama atau perjanjian baru? Itu tidak bisa terpisahkan. Inilah. Kan tidak mengimani perjanjian baru. Inilah susahnya. Sebenarnya Inilah susahnya karena Anda mengatakan Gini loh, tidak Bang. bisa Gini loh, Bang. terpisahkan. Sementara Yesus tidak pernah mengenal apa itu Bible. Bible perjanjian baru itu apa? Gini loh, Bang. Sebenarnya gini, Apa kan tuh? klien mempedomani merujuk kepada Taurat. Kalian Yesusnya. tidak mengimani perjanjian. Yesusnya. Gini, perjanjian baru kan nggak klien imani. Harusnya tidak etis sebenarnya itu. Secara historikal dengan poin-poin tagline-nya itu nggak etis abang itu sebenarnya. Lucu ini, lucu. Iya dong. Lucu nih. Jadi kembali kepada tema. Gini loh, ketika kita berbicara umat Muslim yang merujuk kepada hukum Taurat atau perjanjian lama, Masya Allah.
Alena beliau ada Gini, di bawah. kita harus bicara historical dan timelinenya gitu loh. Makasih Mbak De. Barakallah fiik. Kita harus bicara historical sama timelinenya. Masya Allah. Karena Iya. keturunan Abraham itu Ismail. Ismail itu orang Mesir. Kenapa lari kemana-mana ini? Maksudku gini, Ismail, kita harus bicara historical lah dan timeline. Kalau historical Anda mau bahas yang tadi penyesat itu bergelar apa Hukum Taurat dan bernama itu apa? otoritasnya poin-poin hukum Taurat yang berisi hukum seremonial atau sivil dan hukum yudisial. Ada beberapa hukum yang tidak lagi diajarkan oleh Tuhan Yesus. Misalnya hukum seremonial, cara penyembahan kepada Allah harus membawa seekor domba. Ada lucunya ini. Menyembah dalam roh dan kebenaran di Masya perjanjian Allah. baru. Itu loh. Allahu Harusnya Akbar. kita harus Ya, yang saya pertanyakan ini timeline sama penyesat historikalnya itu harus kita sepakat di situ. penyesat yang datang setelah Yesus itu bernama siapa dan bergelar apa? Iya Itu betul, loh. orang mengklaim bahwa dia Yesus lah dia katanya menyembuhkan orang banyak. Sekarang siapa sekarang itu loh. sekarang siapa yang memakai nama Yesus Kristus, Islam atau Kristen? Gini, ketika kita merujuk Kristen, dia pengikut Kristus. Ada orang-orang yang mengaku Berarti penyesat itu di mana? Di Islam atau di Kristen? Bukan, ketika dia tidak merujuk kepada pengikut Kristus, tidak mengikuti larangan-larangan Yesus, dia tidak bisa. Allahu Akbar. Tapi dia klaim. Gitu loh. Allahu Akbar. Jadi Makanya penyesat itu di Islam atau di Kristen? Waduh, gimana? Yesus tidak pernah membawakan agama, Bang. Gitu loh. Tidak, penyesat itu datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Abang ini nggak paham, makanya tadi Bang kita gelar muter-muter Kristus ini. dan nama Helikopter Yesus ini itu ada dia. di mana? Di Islam atau di Kristen? Bang, kita harus sepakat dulu ketika dia itu enggak. Itu bukan Kristen, Bang. Tapi banyak Saudaraku, orang di dunia bukan ini masalah mengklaim. pengikut. Saudara, bukan masalah pengikutnya. Penyesat itu datang berkarya di mana? Di Islam atau di Kristen? Makanya, Bang. Kok jadi Ini agama ini makanya? kan nggak pernah Yesus membawa agama di perjanjian baru. Kok jadi makanya? Pertama itu pengikut Kristus itu waktu murid-murid itu di abad 1 loh. Enggak, Bahwa langsung adalah- aja. Penyesat itu berkarya di Islam atau di Kristen? Bukan, itu di manusia, bukan bisa disebut Kristen. Masolang generasi. Kan Allah. tadi Bang udah sepakat kita Kristen itu kan pengikut Yesus. Apa yang dinamai pengikut Yesus itu? Ketika dia mengikuti perintah-perintah dan menjauhi larang-larangannya. Itu sejatinya arti Kristen, bukan klaimer. Saya pun bisa klaim saya seorang Kristen, tapi perlakuan saya enggak Kristen. Itu enggak Kristen. Dan memang saya belum Kristen sejati. Lucu ente ini. Penyesat itu berkarya di Islam atau di Kristen? Makanya ketika kita bicara penyesat, bukan itu manusia. Oknum siapa orang yang mengklaim dia sebagai Kristen, tapi sejatinya dia tidak Kristen. Itulah penyesat-penyesat itu, termasuk Bang Juma juga bisa kuartikan sebagai penyesat. Saya ulang lagi. Penyesat itu bekerja di mana? Di Islam atau di Kristen? Abang sih nggak paham, makanya Abang. Manusia itu yang mengklaim dia sebagai Kristen, tapi dia sejatinya nggak Kristen karena dia membawa nama Yesus untuk menyembuhkan orang, tapi ujung-ujungnya duit. Itulah yang dibilang itu dia pengklamer itu. Aku sebagai pengikut Kristus, saya menyembuhkan orang sakit, tapi ujung-ujungnya ada manuver-manuver di sana, gitu loh. Yang orientasinya untuk komersialisasi. Itu nggak Kristen itu, tapi mengaku dia sebagai Kristen. Kita harus paham di situ dulu. Kuulang lagi. Penyesat Enggak, itu sebenarnya berkarya ini- di Islam atau di Kristen? Waduh, Yesus itu tidak pernah membawakan agama, Bang. Aduh, Abang. Aleteng paman, aleteng. Agama itu dibuat manusia loh, Bang, bukan. Makanya agama itu tidak kacau balau. Ketika saya membandingkan agama A dengan B, saya jelas, putusannya jelas. Di mana indikasi agama-agama atau ajaran-ajaran yang terindikasi dia mengajarkan kekacauan. Itu simpel sebenarnya diskusi ini. Kan merujuk ke situ juga nanti kita. Agama apa yang kita ikuti? Yang
Itu aja sebenarnya. Ini enggak, ini kan Tapi debat Saudara. debat apologet ini orang kan belum tentu ini orientasinya untuk mengajarkan atau mengedukasi, tapi targetnya untuk komersialisasi. Kan gitu. bukan maksudnya masalah penyesat ini loh. Saya sepakat, Bang. Kita membahas masalah penyesat. Iya, Bang. Saya sepakat, menurut Abang itu penyesat itu orang yang mengklaim dia merasa dia pengikut Kristus. Nah, itu di Islam atau di Kristen? Waduh, saya bilang, Bang, kalau ketika kita bicara penyesat yang mengaku sebagai Kristen itu pengikut Kristus, Bang, bukan. Iya, pengikut Kristus berarti kan di agama Anda kan penyesat itu berkarya. Klemer manusia, Bang, manusia. Dikurikan itu sebagai Kristen, cuma karena secara universal orang karena dia dibilang pengikut Yesus, dia mengklaim dia Kristen, tapi sejatinya dia tidak. Karena dia mengklaim ya, tapi ketika orang mengikuti ajaran Kristus dan menjauhi larang-larang, itulah Kristen sejati. Bukan itulah orang Muslim pun bisa pengikut Kristus menurut saya karena dia melakukan hal-hal yang baik sesuai ajaran Kristus. Bukan berarti dia agama Kristen. Iya, Tapi penyesat pengikut itu ajaran datang. Kristus. Penyesat itu datang memakai nama Yesus, bergelar Kristus, itu berkarya di Dengan mana? Abang, saya pahami maksud Abang itu. Nah, dia berkarya di mana? Aduh, Bang, kalau kita terlalu harfiah nanti untuk mengartikan kata-kata itu, memang sama kayak gini, Bang. Saya suruh anak saya masak dulu nasi itu, saya bilang. Kan gini, Bang, masak dulu nasi itu, masa nasi kita masak harusnya beras, tapi karena itu udah kata-kata yang sangat universal dan udah habitat orang, ya itulah dipakai. Makanya ketika manusia wajar kita pahami ketika dia merujuk kepada Kristus, karena orang-orang banyak mengklaim bahwa Kristen itu inilah agama Kristen gitu kan, wajar begitu, dan itu sangat kita pahami, dan itulah diskusi yang baik ketika ada perbedaan kan gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya. Iya, itu sebenarnya, Bang. Dan ketika kita dalam diskusi ini bukan bicara kalah menang, tapi kita edukasi orientasinya, itu sangat baik lah. Oke. Silakan, mungkin ada dari Kristen lain mau bernarasi. Terima kasih, Bang, ya, Bang Juma ya. Baik, Bang Bakso. Sama-sama. Izin saya sapa tamu dulu. Assalamualaikum Bang Ardi, Bang Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini namanya 10 ini 10 monitor Kristen atau Muslim? Saya izin dulu dong. Ini ngomong sedikit sama Bang. Tapi Berunda tuh naik pesawat ke Amerika tuh gimana tuh berarti? Masya Allah. Iya. Tunggu saya belajar bahasa Bugis bunda ya. Kalau sudah bisa. Belajar bahasa Bugis. Allah. Mungkin mimpinya itu karena tadi pagi saya bal-balin si Taipudin. Oh gitu ya? Iya. Dia dong hujat kan, kena kutuk tadi pagi dia. Masya Allah, ada pesawat Gurunda nyasar. Tapi Bunda Mila, saya semalam saya mimpi naik paus. Gimana Bunda Mila? Ya cuman mimpi loh, ini cuman mimpi loh ya. Ini cuman mimpi loh, Bunda. Tapi kadang-kadang one day someday mudah-mudahan jadi kenyataan kan gitu. Amin. Kalau hari ini spesial Gurunda dulu lah, soalnya ngimpi semalam harus naik pesawat. Naik pesawat. Naik pesawat. Masya Allah. Iya. Dah lanjut. Intermezzo aja. Masya Allah. Baik, kawan-kawan ada 2,7k mata memandang yang belum follow akun Gurunda, akun Bunda Mila, akun Bang Jibril, akunnya Bang Ardi, silakan di follow semua apologet yang ada di atas. Dan akun saya juga, jangan lupa di tap layar. Ya, saya ada tamu. Selamat siang Kak Holong. Selamat siang Bang. Kristen atau Muslim Bang? Kristen Bang. Oh baik. Kristen baik dia ini dari tempatnya Bang Nandar tadi, Kang Nandar. Oh baik. Silakan Abangku berdiskusi dengan baik. Saya izin mute lagi. Baik. Enggak, saya mau sama Bang Juma aja. Ya langsung ke ya, Bang Juma. Gimana saudara? Bang Juma, tadi malam kan kita udah jumpa.
ya di Komal. Udahlah, di stop aja lah Bang Jumal. Susah kita untuk ngasih keterangan tuh. Iya. Gitu loh. Apapun ceritanya kita susah, pasti nggak ada ketemunya. Apapun ceritanya nggak ada ketemunya. Selagi kami Kristen mengatakan Yesus itu adalah Tuhan atau Allah, nggak bakal ketemu. Gitu loh. Jadi menurut saya pembahasan seperti ini udah. Karena kalaupun nanti istilahnya dinaikin Kristen lain apa segala macam itu nggak bakal ketemu loh. Karena pemahaman teman-teman saya di Kristen itu memang kalau Yesus itu Tuhan dan Yesus itu Allah. Di situ buat sulitnya. Kalau mereka memang mengatakan Yesus itu adalah utusan, mungkin ada ketemunya, Bang. Izin saya mute karena ada musik abang. Takutnya lagi live di YouTube. Oke. Oke. Jadi Gurunda itu mengedukasi bukan hanya yang ada di dalam Komal atau dinaikkan atau diturunkan abangku, tapi ya kita diedukasi juga ada di YouTube, ada di bawah begitu ya. Jadi nggak memaksakan juga karena kita menyampaikan begitu ya Bunda Mila ya. Iya benar. Jadi Bang Jibril, Bang Ardi itu hanya menyampaikan, Gurunda itu hanya menyampaikan, para apologet ini hanya menyampaikan saja, menyampaikan benar. Silakan Bunda. Boleh ya, bentar saya berbicara ya. Jadi gini saudara, umat Islam itu sama seperti saudara juga. Anda merasa Anda yang benar. Anda melihat ada orang berjalan di pinggir jurang. Orang itu buta. Dan Anda tahu kalau dia lanjutkan orang itu akan jatuh mati dan binasa. Di mana unsur kemanusiaan Anda ketika ada orang yang hendak jatuh ke jurang Anda diam saja. Padahal Anda mengusung konsep beragama kasih. Nah, kalau dia masuk jatuh ke jurang aja Anda nggak tega, bagaimana dengan ketika Anda tahu bahwa dia akan kekal di neraka dengan siksaan yang tak ada hentinya? Anda diamkan. Coba, Anda diamkan. Itu bukan ajaran kasih itu. Sedangkan Islam itu bukan kasih. Islam itu rahmat. Apa rahmat itu? Kasih sayang. Jadi ketika saya hadir di sini, para apologet Islam di sini, itu konsepnya untuk mengingatkan, menyeru, mengajak, memberikan peringatan. Karena kenapa? Kami akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Tuhan kami. Kenapa kau biarkan orang-orang sesat sementara kamu tahu bahwa mereka sesat? Kamu tahu bahwa mereka dalam keadaan buta. Dan kamu paham, kamu ngerti. Kamu punya kemampuan, mulutmu ada, ilmumu ada, kesempatanmu ada. Kenapa kau tidak menyampaikan kebenaran itu kepada mereka? Nah, ini pertanggungjawab ajaran saya harus teraplikasi kepada seluruh manusia. Terlepas mereka mau terima, itu bukan urusan saya. Kalau dia terima, itu urusannya dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi kalau mau dihentikan, itu bahaya. Akan berdampak kepada hal-hal yang kita tidak inginkan bersama. Apa itu? Orang akan saling mudah untuk terbakar ketika berbicara mengenai keyakinan. Kenapa? Karena tabu. Tapi kalau udah sering mendengar, yang ada apa? Oh, kamu yang salah, kamu yang keliru. Oh, saya yang keliru, kamu yang salah. Atau kamu yang salah, aku yang keliru. Maka harus disampaikan. Titik kesalahannya itu di mana? Problemnya dalam beragama itu di mana? Persinggungan antara Islam dan Kristen itu di mana? Harus disampaikan supaya kita semua legowo menerima itu. Jadi kalau Anda mengatakan hentikan, apa yang mau dihentikan? Sedangkan Kristen perintahnya beritakanlah Bible ke seluruh makhluk. Jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku.
Apa yang mau dihentikan? Katanya itu firman Tuhan. Anda ingin menghentikan firman Tuhan? Di Islam, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia. Lah ada perintah. Perintah Tuhan untuk menyeru. Anda ingin memerintahkan Tuhan untuk berhenti? Enggak boleh. Kami berseru, Anda berusaha menjadikan kami sebagai pengikut Anda. Kami berseru untuk menyampaikan kebenaran. Anda mau terima atau tidak terima, la ikrah fidin, tidak ada paksaan. Nah sekarang kalau di Anda jadikan, itu perintah. Tidak Anda jadikan, Anda berdosa. Karena itu perintahnya, jadikan. Kalau di Islam enggak, serulah manusia. Artinya sampaikanlah kepada manusia. Ya kami udah sampaikan, itu kewajiban. Tapi tidak ada perintah jadikanlah mereka menjadi Islam. Itu enggak ada. Kalau di agama Anda perintahnya, amanat agungnya, jadikan. Matius 28 nomor 19. Ya, itu saya tambahin sedikit ya Zuma, bahwa apa yang dikatakan oleh Zuma, saya sebagai orang Kristen, untuk yang belakang narasi terakhir ini, ketika dia dipotong untuk berhenti, Anda orang Kristen, Anda perlu belajar kepada pendetamu supaya Anda punya pendidikan iman yang benar kepada Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan Zuma, saya Kristen ya, saya bukan Kristen KTP. Itu perintah, karena Kristen itu syiar, Islam itu syiar, sama-sama mensiarkan agamanya. Karena di dunia ini ada gelap dan terang, dan gelap dan terang itu tidak akan pernah menyatu. Keributan itu pasti terjadi. Ayat Alkitab juga harus digenapi. 2 Petrus 3 ayat 3, bahwa pengejek-pengejek di akhir zaman juga akan timbul. Jadi jangan larang orang berbicara, mau itu ejekan hinaan kepada imanmu, itu sudah nubuatan. Ya, jadi berhentilah untuk menghalangi orang memberitakan bicara tentang kebenaran. Kebenaran itu bentuknya subjektif. Zuma meyakini imannya benar. Kita Kristen meyakini Tuhan Yesuslah Tuhan satu-satunya. Ya, jadi Anda belajar sebagai orang Kristen, saya nasihatkan Anda punya pemikiran yang luas ya, supaya Anda tidak mudah ditarik sama setan. Gasken. Ya. Tadi kamu katain orang Kristen mengakui bahwa Yesus adalah Tuhannya ya? Ya. Saya tidak, saya Kristen, Protestan. Saya tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Karena Anda tidak percaya Yesus itu Tuhan, karena Anda memang tidak belajar baik tentang Alkitab. Yesus mengakui dengan mulutnya. Perhatikan, Anda diam. Saya bukan ribut jadi tontonan Muslim ya sama Anda oten, saya oten. Bukan. Cuman saya mengingatkan Anda ya, bahwa dengan mulutnya sendiri Yesus mengakui dirinya Tuhan. Oke, dalam Wahyu 1 ayat 8, dalam Lukas 6 ayat 5. Ya, jelas. Abdul, diam dulu. Jadi jelas ya, Anda perlu belajar tentang Alkitab. Karena Alkitab mencatat bro, orang yang suam-suam kuku, pengetahuan pengenalannya kepada Kristus itu setengah, itu juga terbuang ke neraka. Saya sedang tidak menghakimimu. Ya, biarkan apa yang terjadi ke depan, sebab Alkitab itu harus terjadi. Apa katanya? Pengejek-pengejek akan timbul di akhir zaman. Dengan ada TikTok, Anda bisa lihat bahwa apa yang dikatakan Alkitab ribuan tahun lalu sekarang terjadi. Jadi belajarlah, bangun hubunganmu dengan Tuhan supaya engkau tidak diseret sama setan. Itu aja saran saya sama Anda. Kedua, jangan larang orang bicara tentang kebenaran. Islam meyakini imannya syiar. Kristen meyakini amanat agung syiar. Itu dua. Satu, lebih utamanya kepada dirimu sendiri, belajar kau tentang Alkitab. Supaya engkau tidak mudah digoyahkan oleh pengajaran-pengajaran yang baru datang. Paham? Gini loh Bang, aku dengar abang ini seolah-olah udah bisa gitu Bang. Kan seolah-olah udah bisa apa? Nah, saya ini tadi mengatakan, saya Kristen juga loh Bang. Dengar dulu. Saya Kristen juga. Nah, Anda mengatakan Yesus Tuhan, Allah ya. Saya mengatakan Yesus itu bukan Tuhan Allah selain utusan. Dia itu hanya utusan. Ya, saya dengar. Nah makanya karena saya dengar, makanya saya mengatakan ketika Anda tidak percaya Yesus itu Tuhan, karena Anda tidak belajar baik-baik dengan Alkitab. Maka Anda hanya melihat Yesus sebagai utusan. Tidak ada yang menentang orang Kristen yang belajar Alkitab bahwa Yesus itu utusan. Tetapi status jabatan, kalau saya pakai bahasa dunia, Yesus sebagai utusan, dia ilahi.
Tolong tunjukkan apa bang? Tadi abang bilang ada Wahyu tertulis. 1 ayat 8, Aku itu bicara kepada Yesus, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kalimatnya perhatikan, yang maha kuasa. Jelas itu mulut Yesus yang ngomong. Dalam Lukas 6 ayat 5, anak manusia adalah Tuhan. Dia mengakui dirinya manusia. Maka kalau ada omongan oten nyembah manusia, tidak perlu malu. Yesus itu punya darah, punya daging, makan ikan goreng. Yesus manusia. Tetapi ketika Yesus memberitahukan kepada dunia yang membaca Alkitab, dia juga Tuhan, tidak berhenti statusnya sebagai manusia tok. Dui natur dibicarakan oleh Yesus tentang dirinya kepada dunia. Jadi belajarlah kepada tentang Alkitab ya, kepada Yesus. Bangun hubunganmu subuh sebelum Islam azan subuh, bangun jam 3 ibadah kau. Puji Tuhan, sembah, bawa korban bakaranmu kepada Tuhan. Kalau kau benar imanmu Kristen. Kalau orang menyembah yang bukan Tuhan saja bisa bangun jam 5, orang Kristen kau meyakini Tuhanmu benar, bangun. Ada istilah pakai korban bakaran bang? Apa? Ada istilah pakai korban bakaran? Korban bakaran itu diambil dari perjanjian lama. Itu adalah bentuk sesembahanmu, pengagunganmu kepada Tuhan. Maka engkau menyembah. Bila perlu engkau sujud. Ratakan jidatmu dengan lantai sebagai bentuk pengagungan, penghormatan kepada Raja. Siapa ini? Pakai korban bakar tuh bang, saya tahu itu. Ini korban bakar, hukum Taurat lagi. Wah, geblek. Itu kalau kau bilang bro, korban bakaran itu bukan korban binatang yang dibakar ya, itu istilah yang dibawa dalam perjanjian baru, bentuk penghormatanmu menyembah kepada Tuhan. Makanya bang, itu dikatakan korban bakaran. Kalau tidak mengerti, jangan mengatakan orang tidak mengerti. Ya masa kau itu Taurat digenapi, gimana sih? Karena Taurat digenapi bro, perhatikan ya. Karena Taurat digenapi, maka engkau menyembah Yesus. Dengar dulu bang, hukum seremonial ini penyembahan kepada Allah itu. Ya udah, lu ngomong aja lah sama si Belang. Gua nggak mau debat sama lo, ditonton jadi tontonan sama Umi. Kau sepertinya mengarahkan ini. Ya. Berdoalah kau di kalau kau tidak terima masalah kata korban bakaran, setidaknya kau bangun pagi-pagi berdoa kepada Tuhan. Lagi merujuk. Ya, oke, perhatikan. Kalau kau tidak terima, perhatikan dulu, perhatikan bakso. Tapi penggenapan itu yang kau jabarkan. Kalau kau tidak terima istilah korban bakaran, setidaknya. Bukan nggak terima. Dengerin dulu, dengerin. Perjanjian baru itu yang kau jabarkan, penggenapan iya, itu perjanjian baru. Perhatikan ya. Satu loh. Kalau kau tidak terima istilah korban bakaran, maka pagi-pagi kau sujud menyembah Tuhan. Itu ya, sebelum Islam menyembah Tuhan ya. Kau nggak usah. Gini, kau nggak usah bilang pagi. Kapanpun kita bisa menyembah Tuhan, karena menyembah Tuhan itu. Betul. Tapi Alkitab mencatat Daud itu bangun fajar, sebelum fajar menyingsing, sebelum matahari nongol, Daud sudah sujud di hadapan Tuhan. Kau kalau percaya kau menyembah Tuhan yang benar, kau sujud. Perjanjian baru itu yang kau implementasikan tanpa meniadakan. Yesus itu berdoa sujud juga subuh. Iya, tapi tidak ada di situ dinyatakan berdoa sujud di perjanjian baru, penggenapan itu, Bang. Kalau kau tidak tahu Alkitab, ya Islam tahu Yesus itu sujud. Jadi kau malu lah, bukan berantem sama malu ya. Jadi perhatikan gini. Maksudmu yang kau arahkan ini, narasimu ini bahwa Yesus itu Islam. Kan itu maksudmu kan gitu. Bukan. Makanya dengerin dulu. Enggak, kalau samamu enggak, udah. Apa enggak? Kiblatmu enggak jelas lagi, kiblatmu itu. Kenapa kau susah untuk sujud kepada Tuhan pagi-pagi? Bukan kiblatmu itu, seakan-akan mengarahkan. Sebenarnya itu kau berdoa aja gitu aja, enggak usah arahkan ke sujud kalau pagi kau hari. Berdoa, bro. Kalau kau berdoa etis. kapanpun, dengerin. Makanya kau jangan arahkan. Dengerin, loh. Kalau kau saja percaya kepada Alkitab mengarahkan hidupmu. Bukan perjanjian lama itu yang
yang kau buat Makanya jadi bro, kalau kau risih dengan istilah korban bakaran, bukan risih belajar aku lagi. sebenarnya bukan. Abang itu kan Terus? mengarahkan seakan-akan menggiring ini. Iya, masalah berdoa kapanpun kau bisa berdoa, tapi ketika engkau sujud pagi hari seperti yang dilakukan para Bakso, nabi biar juga saya jawab dulu, Yesus, Bang Bakso. itu artinya rasa ketertundukanmu kepada pencipta itu kelihatan. Ketika kita sebagai pengikut Kristus itu bang, yang kita implementasikan. Kayak gini nih kalau pendeta yang gak dapat khutbah di mimbar gereja ngajarin. Bang Gasken. Itu Gasken ini kan. Aku mau tanya dulu Bang Gasken, mau belajar ya dari Bang Gasken. Nah, tadi Bang Gasken mengatakan Yesus itu aja berdoa. Yesus berdoa sama siapa loh? Yesus berdoa sebagai manusia, dia berdoa kepada Bapa. Jadi baratnya berarti Yesus punya Tuhan juga ya? Ya. Jadi Tuhan itu ada berapa bang? Bagi abang lah ya. Ya. Tuhan itu ada 3 ya. Tuhan itu cuma satu, yaitu Allah Bapa. Ya, kalau itu pikiranmu saya bilang tadi bahwa 1 Yohanes 5 ayat 7 bro. 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, ketiganya itu satu. Ya, kalau bicara tentang Tritunggal, kamu sebagai Kristen yang awam perlu pemikiran yang matang untuk berbicara Tritunggal. Saya sedang tidak menghakimimu, tapi belajarlah dengan baik supaya pengajaran-pengajaran dunia ini tidak menyeret kau masuk dalam kerajaan kematian kekal. Karena iblis bekerja 24 jam. Alkitab mengatakan tuh, seperti singa yang mengaum-ngaum, siapa yang bisa diseret sama dia. Iya, saya nggak walaupun kita sesama Kristen, saya nggak searah dengan abang. Abang itu punya Tuhan. Makanya gue bilang ketika Anda tidak satu loh bang. Ya, karena memang bapak-bapak gereja juga cara pandangnya kepada Alkitab beda ya. Tapi persoalannya ketika engkau punya rasa hormat yang tinggi kepada Tuhan, bangun kau subuh, sujud kau kepada Tuhan, hormati Tuhan. Lalu bawa bahan bakar gitu. Apa aja tadi? Kau pujian, persembahan menyembah, haleluya, itu adalah pujian, dikatakan juga korban bakaran kepada Allah, bentuk penyembahanmu kepada Raja. Kalau mengatakan pujilah Tuhan mungkin saya terima bang, tapi Ya, pujian itu juga dikatakan korban bakaran. Pujianmu itu kepada Tuhan juga. Bentar bang. Pujianmu kepada Tuhan, Baso kau diam dulu. Pujianmu itu kepada Tuhan itu juga dikatakan korban persembahan kepada Tuhan. Engkau mengagungkan yang maha kuasa. Dengan pujian bang, bukan dengan bahan bakar bang. Iya, itu pujian itu dikatakan korban bakaran juga bang. Istilah aja itu dipakai. Ada yang memakai istilah pujian. Ya, bentar. Mungkin kalian lebih familiar menggunakan kata pujian. Tapi pujian itu juga dikatakan korban bakaran di hadapan Allah. Jadi sekarang abang udah mengakui Tuhan abang ada 3 ya? Ya, Tritunggal. Ya, terima kasih lah bang. Ya, belajar lagi bang. Jadi bang, semakin kamu dengerin, semakin kamu punya rasa hormat yang tinggi kepada Tuhan, semakin kau menyadari betapa pentingnya ternyata menyembah Tuhan itu. Gitu aja Pak, cukup. Ya, Bang Suma, saya mungkin gak ada waktu lain kali. Tadi saya debat sama kamu di awal, si J ini orangnya tantrum. Gua tiba-tiba diturunkan dengan alasan saya penghujatan. Tidaklah melakukan penghujatan. Kapan, jangan gitu. Adi loh. Adi, bukan kenapa? saya yang menurunkan. Cuma kan bilang, taikin lagi. Mohon maaf. Izin, bukan saya tadi. Oke lah. Saya. Pokoknya moderator lah, siapa lah moderator. Jangan, yang gua tahu, gua kira lu moderator, tapi moderator menurut saya. Ini manajemen konflik ini. Ya jadi itu alasan saya. Cuman kali ini saya tidak ada waktu karena saya masih ada urusan. Lain kali kita ketemu. Kita jarang ketemu Zuma. Oke, makasih. Iya, baik. Saya tunggu Anda kapanpun Anda siap. Sebentar malam juga bisa naik di komal saya ya. Saya harus Saya harus ekstra keras untuk mendidik Anda karena ternyata otak Anda itu isinya dedak, nggak ada ilmu di dalamnya. Anda menipu, Anda sadar nggak sih kalau Bang Suma itu lebih hebat Bible daripada kalian? Enggak lupa kalian itu?
Itu keliru aja itu Bang Juma. Sabar dulu kawan, sabar dulu. Saya luruskan Bukan, dulu abang penipu. itu terlalu ini. Iya, Gimana? Terlalu saya percaya luruskan diri. dulu. Saya luruskan dulu sang penipu tadi. Enggak, Dia itu mengatakan, enggak bagus itu. Ocehanmu itu enggak bagus. dia mengatakan bahwasanya di dalam kitab Wahyu 1 Yesus mengaku akulah yang maha kuasa. Itu dalilnya itu nggak ada. Itu dia katakan tadi, penipu itu mengatakan seperti itu. Akulah Alfa dan Omega yang maha kuasa, kata dia. Tidak ada itu. Sekalipun Emang nggak ada. Itu Ya. karangan dia sendiri. Ya itu dia, makanya aku bilang nggak ada data itu tuh. Dia ngarang-ngarang sendiri. Penipu dia itu, pembohong. Ketika kita berasumsi bahwa Tuhan itu penipu, bisa juga Bang. Gimana Tuhan menwahyukan kepada gini. Gimana saat kami percaya kepada Tuhan yang menwahyukan kepada seseorang yang rekodnya belum teruji? Makanya Allah memberi wahyu kepada Musa karena Musa itu jelas mewahyukan itu loh. Oke. 13 kitab yang dibawa oleh Paulus itu. Kamu sudah uji orangnya Paulus ini siapa? Paulus itu rasul itu bukan itu kami pedoman. Saya boleh lihat bukunya, buku apa yang saya baca Kami supaya tidak saya tahu. pernah mengikuti Paulus ya. Tapi ketika Paulus mengabarkan berita Yesus, apa kamu bilang? Kamu diajarkan menyembah Yesus itu siapa yang ngajarin? ya, itu Alkitab kami bukan Paulus. Iya. Cuman surat-surat Paulus yang membimbing manusia, mengajak manusia menyembah kepada Kristus Yesus. Itu dulunya orang jahat. Nah, setelah itu dia menjadi lebih jahat kan? Ya enggak kok, lebih jahat samamu lah itu lebih jahat. Lah, dia membantah seluruh firman Tuhan, kok nggak jahat? Kok membantah? Itu kan narasimu Bang. Dia mengatakan di dalam Galatia 2. Kalau begini Bang, debat kusir jadinya. Aku tunjukkan samamu Galatia 2. Saya kasih pernyataan Paulusnya. Di Galatia 2 apa kata dia? Tunggu dulu. Itu harus referensi yang sangat kuat. Beberapa ahli pernyataan Paulusnya dulu yang Anda dengarkan. Pernyataan Paulus. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang Kembali dulu dibenarkan kita oleh Bang, kalau Allah yang benar itu tidak memberikan wahyu kepada orang yang rekodnya kurang bagus. Ya itulah Paulus. Wah Paulus itu rekodnya nggak bagus. Ketika gini Bang, ketika Muhammad masih hidup di zaman ini, saya akan dumaskan dia dugaan menikahi di bawah umur. Tunggu. Dengarkan dulu. Dengar. Kalau Anda membawa kemudian narasi itu, berarti Nabi Muhammad harus kita ukur dengan Paulus kan? Bukan. Lalu Nabi Muhammad diukur dengan siapa? Ya dengan Musa. Allah yang benar itu mengutus Musa. Kenapa Paulus kau sembunyikan? Terlalu jijik kau sama dia? Kenapa? Bukan jijik. Lalu kenapa kamu enggak rasul dengan rasul? Iya, rasul itu, rasul Paulus itu bukan jadi. Berarti harus berhadapan dengan Rasul Muhammad dong. Harus berhadapan dengan Rasul Muhammad. Rasul Muhammad dengan Rasul Paulus harus berhadapan. Yesus pedoman kami. Tunggu dulu. Tidak ada Yesus kita memberikan. bicara Allah yang benar itu, Tuhan yang benar itu. Udah pasti turunkan dia aja. tahu, soalnya dia maha tahu, ya. Gak ada ilmunya, cuma modal ngotot. Modal ngotot itu di gereja, jangan di sini. Kita ilmu yang kita sebarkan sini itu ilmu untuk mendidik anak bangsa. Bukan mulut, gitu loh. Kalau cuma mulut, bek juga bisa. Kambing paling jago kambing itu, mulai dari pagi sampai pagi juga mengembek dia. Tapi yang kita butuh itu ilmu. Ketika berbicara mengenai rasul dengan rasul, ya Nabi Muhammad dengan Paulus dong. Karena yang mendirikan agama Kristen itu Paulus. Yang memberikan konsep-konsep bertuhan itu Paulus. Konsep-konsep prosesi ibadah ya Paulus. Yesus kagak. Begitu juga kami umat Islam. Yang mengajarkan konsep ibadah ya Nabi Muhammad. Maka rasul dengan rasul. Masa lagi lari ke Musa? Kan tidak nyambung. Emang Musa yang mendirikan Kristen? Kan Paulus yang mendirikan Kristen itu. Nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum menerima wahyu, beliau adalah manusia suci, dia tidak ada dosa. Paulus sebelum menerima suratnya, dia adalah pendosa besar. Dia penghujat, dia penista. Sebelum merasa kedatangan Yesus, sosok yang bukan anak Maria, tapi mengaku Yesus. Nah, setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad menegakkan hukum itu sesuai dengan perintah. A, B, B, C, C.
Tidak main-main. Sama seperti Musa. Paulus apa yang dilakukan? Cuman bersurat-surat aja. Bersurat ke sini, bersurat ke sana, itu aja. Begitu aja caranya dia. Dia nggak bisa jadi pemimpin berarti. Artinya dia hanya mensuplai. Tapi kalau Nabi Muhammad turun lapangan sama seperti Nabi Musa alaihi salam. Nah, setelahnya kemudian, masa setelahnya, Nabi Muhammad SAW menitipkan kemudian pengajaran yang berbekas hari ini dan tidak menodai aturan Tuhan yang datang kepada para nabi. Sedangkan Paulus, aturan yang dititipkan sekarang 13 kitab, itu mencederai aturan Tuhan yang pernah diwahyukan kepada para nabi. Itu jelas itu. Ketika Tuhan mengajarkan dirinya hakikat pencipta satu-satunya, Al-Quran tidak merubah itu. Al-Quran sedikit pun tidak merubah hakikat pencipta satu-satunya tersebut. Sedangkan Paulus merubah hakikat pencipta itu menjadi makhluk. Hukum yang datang kepada Nabi Musa di dalam ajaran Nabi Muhammad tidak pernah dikatakan sebagai sampah. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad sebagai tinja, kotoran. Tapi Paulus mengatakan hukum yang datang kepada Nabi Musa itu adalah sampah, tinja. Akhlak apa? Ajaran apa yang bisa kau terima dari Paulus ini? Coba. Cuman kalian pintar, licik. Kalian menyembunyikan identitas Paulus. Bahkan kalian itu membabi buta menerimanya sebagai seorang rasul. Mengikuti Allah yang ngelawak bang, gitu loh. Ya, ngelawak itu yang tadinya bukan manusia jadi manusia. Coba. Yang tadinya tidak bisa mati menjadi mati. Ada Tuhan menyuruh narik ekor. Bayangkan narik ekor singa pula itu. Coba. Daripada Tuhan turun, nggak mungkin begitu. Tuhan turun isap puting. Coba dulu. Masa Allah yang Tuhan benar turun itu ke bumi isap puting. Coba kau pikirkan dulu itu. Memegang ekor singa baru bersin singa itu. Masuk akal nggak itu? Ya, masuk akal. Kenapa tidak? Kalau Tuhan turun ke bumi. Kutanya dulu kau. Dibilang megang ekor itu ngelawak itu namanya bang. Ini yang naikkan siapa sih orang ini? Kucing. Waduh. Yang naikkan siapa sih? Orang kayak gini enggak, dia nggak bisa mendengarkan. Moderator di bawah. Moderator dicabut aja. Moderator yang tidak pernah terdiri itu dicabut aja. Udah diminta diturunkan, dinaikkan lagi. Apa sih? Jangan-jangan musuh, ada musuh di sini. Udah saya Jangan sampai ada musuh Bang Suma di sini. Karena banyak orang yang berlebarkan Islam itu yang tidak suka sama Bang Suma. Makanya saya enggak sembarang masuk komal. Kalau ada musuh Bang Suma di sini, saya turun. Enggak ada Bang Suma, enggak ada. Host, jadi moderator host. Sudah Bang Ardi, sudah. Oh, aman. sudah. Oke, saya kontrol Jangan aja. sampai ada musuh Bang Suma. Kan begini. Maaf, tidak semua saya ngerti itu. Saya ngerti. Saya paham itu. Makanya saya itu hati-hati masuk di komal. Saya sangat menghargai saudara-saudara yang tidak suka dengan Bang Suma. Saya hargai, silakan. Saya tidak akan larang Anda tidak suka sama saya. Karena saya juga manusia biasa. Metode saya dalam syiar itu berbeda dengan semua orang. Jadi tidak semua orang yang akan suka sama saya. Itu. Ya, saudara ya. Itu julid namanya, Gurunda. Iya, betul. Minta maaf nih, minta maaf. Saya tidak mau berseberangan dengan siapapun, tapi kalau Anda tidak suka sama saya, silakan. Silakan Anda suka sampai Anda mati. Saya tidak akan mengganggu Anda, saya tidak akan menghalau apapun yang Anda lakukan. Karena saya tidak pernah pusing dengan pembenci-pembenci saya. Oke? Silakan. Ini ada hampir monitor. Hampir monitor. Oke, ini ada kawan kita Kristen. Kawan-kawan ada 3,03 ribu mata memandang, dibantu tap-tap layar. Dan yang belum follow-follow akun Bang Zuma, akun Buddha Mila, dan akun para apologet yang di atas boleh di follow-follow. Terima kasih semuanya. Baik, sahabat, saya izin sejenak untuk ibadah ya. Maafkan kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau cara saya berdialog yang kurang baik. Saya izin ibadah dulu, insya Allah setelahnya saya gabung kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Salam. Iya nih moderator gimana sih nggak kerjasama? Bukan saya yang naikkan Bunda, saya yang ada turunkan moderator tadi. lain. Iya, ada. Ada moderator lain kan? Ya aku bukan loh ya, aku baru tahu loh kalau aku moderator loh ya. Dan aku nggak mungkin biarkan gitu. Kalau aku tahu dari tadi aku moderator, tak kick dari tadi. Saya nggak monitor jadi nggak apa-apa. Silahkan lanjut. Buat pelajaran lain kali gitu, lain kali.
Aku hapus semua nih nanti ini moderatornya ini kalau bukan apologet. Udah diturunkan teman yang udah naikkan lagi. Terus kemudian kalau cocok terus kiranya nggak bisa nyuruh jangan cuma nyuruh turun, jangan langsung aja turunkan kecuali diskusi batarin kan gitu kan. Lanjut. Kalau abang mungkin nah baru naik lagi. Si abang pisah monitor. Bang. Halo. Wah, nggak monitor ini. Ngambung. Duh, 6 kali pun. Apa ini? Siapa ini? Halo bro. Turun aja lah. Ada Simo Situmo Situmo plus Situmo selang Situmo selang. Oke. Apa yang ingin disampaikan Bang? Silakan. Ada Bang Arda Jibril. Itu dibilang Jibril tuh yang pasang naik. Seratus aja bukan. Bukan Bang Jibril, bukan moderator. Enggak ada moderator. Enggak ada tadi moderator memang. Kan ya itu moderator kalian itu disuruh standby gitu loh, satu standby. Yang kedua, kalau terhitungnya udah ngeyel kayak kereta mulutnya melayang-layang di permukaan air, lu turunin bre, lu turunin. Jangan takut roomnya sepi. Ya, ini untuk seluruh room muslim dimanapun kalian buka live. Mau sampai Twitter juga, kalau kita ke sono moderatornya harus siap. Terhitungnya cincang-cincong, turunin langsung, ganti yang mau dialog, yang otaknya sekolah gitu ya. Dah, yuk skip, yuk. Yuk skip. Oke. Abang Situmorang, monitor. Iya, ada apa? Ya, lanjut diskusi abangku dengan Bang Ardi boleh, dengan Bang Jibril boleh. Aku mau diskusi sama si Juma. Ya, silakan. Bang Zuma lagi lagi sholat. Lagi sholat, Bang. Gimana? Silakan Bang Situmorang bersuara. Mumpung Gurunda lagi sholat, ada Bang Ardi, ada Bang Jibril, Perah. Silakan. Udah ya, sorry ya, aku turun dulu ya karena si Juma belum ada. Aku turun dulu. Oke, bye bye. Bye. Agak lain. Bang DS. So asik loh. Bye. Bang DS monitor.
Ya, ayo, naik. Double ya. Enggak, aman. Cek. Iya, hostnya. Kores ganteng. Tuh. Ya, Bang Jibril, silahkan bernarasi Bang Ardi atau Bang mengenai Jibril. asal-usul Kristen. Bagus tuh Bang Jibril, bagus tuh. Malah nggak ada yang naik nanti. Apa daripada dead air? Ayo, Pir, naik Pir. Di Jakarta 10 menit lagi kita zuhur. Oh iya. Aki Kores, nanti kalau jadi kita ngopi ya. Bang Jib kalau nggak sibuk. Iya. Yuk. Ikhwan Ardiansyah nanti mau datang ke Jakarta Agustus tanggal 28 sampai 30 2026. Stay tune ya, Jakarta. 2026, 2025. Kapan ya? 2025. Iya. Ya ini gue isi narasi deh. Jadi kawan-kawan, terutama untuk kawan-kawan Kristen ya, kalau misalnya lagi dialog itu didengarkan gitu kan. Misalnya dibilang di dalam Matius 7, 21, 22 dan 23 di sana Yesus mengusir orang-orang yang percaya sama dia gitu kan. Nah, lu jawab ke situ. Bukan bahas ekor singa, bre. Ntar kalau lu bawa ke sana nanti kita lari lagi ke anak domba ada ekornya nggak? Nah, kan susah. Jadi nggak nyambung gitu kan. Jangan dibawa ke penghujatan, karena nanti yang sakit hati bukan kita, bukan kalian, tapi Tuhannya kalian yang sakit hati nanti. Kenapa? Karena yang namanya manusia punya perasaan gitu, bre. Punya perasaan dia. Makanya kalau dialog yang lurus-lurus aja. Nah, di sini pertanyaannya, Kristen akan diusir Yesus. Dijelaskan. Gitu loh, dijelaskan. Enggak, misalnya gitu kan. Yesus tidak akan mengusir Kristen. Karena Kristen yang mendirikan adalah Yesus dari sorga langsung. Nah, gitu kayak gitu. Dialog lah lanjut di situ. Kristen dijanjikan kehidupan yang kekal. Wah, gitu. Narasilah kalian 2 hari gitu kan. Kristen bagus, Kristen dikasih surga, Kristen selamat, Kristen hidup kekal gitu. Nah, nanti udah 2 hari lewat, bagian muslim bertanya 2 detik, mana dalilnya? Nah, gitu. Kalian 2 bulan tuh nyari tuh, 2 bulan. Jadi kan dialog kayak gitu tuh santai gitu, nggak perlu kalian ngehujat yang ujung-ujungnya Tuhannya kalian sendiri yang penghujat ini yang akan menuai gitu dari apa yang kalian tabur kayak gitu. Jadi silakan mari naik bertanya, menjawab apa yang ditanyakan. Kalau nggak nanya Islam deh, misalnya gini, kenapa Islam di Indonesia banyak gitu, atau enggak kenapa Islam kalau ibadah rapih gitu, atau kenapa Islam wangi-wangi apalagi tiap hari Jumat, kayak gitu loh, nanya kayak gitu. Oh ini, ini kalau kayak gini-gini ada kita ikhwan batu akik. Silakan kalian muslim berembuk apa persamaan batu Hajar Aswad dengan Olo? Olo nggak tahu. Olo siapanya Encus Olo? Olo sama Encus saudaraan atau gimana? Ada tamu abang. Oke. LSKR apa ini? Oh Laskar Salib D. Ya silakan Laskar Salib.
Laskar Salib. Masukan kresek kayaknya HP-nya ini. Laskar Salib. Bang? Iya. Masuk. Laskar Salib. Bang? Monitor. Wah. Di mana orang? Lagi markir ini. Nah, kalau kayak gini turunin langsung, brak turun gitu. Gitu moderator, gitu host. Aman. Kalau hostnya lagi ini enak nih. Ini ya bang, kita naikin ya. Ihsanuddin, Muslim ini. Belakangnya Udin, Muslim. Langsung hilang si batu akik. Nah, sama gue gini ya, kadang-kadang gue bingung sama penghujat yang kebetulan dari Kristen itu kayak gini. Ketika kita mencium Hajar Aswad, Hajar Aswadnya dibilang menghapus dosa. Tapi ketika Yesus disalib, kenapa salibnya nggak dibilang nebus dosa? Kok standar ganda? Kita nyium Hajar Aswad. Kalian bilang Hajar Aswadnya yang ngapus dosa. Tapi ketika Yesus disalib, kenapa bukan kayunya itu yang ngapus dosa? Kayunya lah yang ngapus dosa, bendanya. Gue bingungnya di situ, kenapa standar ganda ya? Jangan standar ganda dong. Yang lebih gue bingung lagi, Yesus balapan nggak disalib. Gimana itu, Res? Yesus balapan nggak disalib. Yesus balapan nggak disalib. Kok ada balapannya? Dia balapan enggak, tapi disalib tuh. Disalib itu bahasa Jawa, akhirnya disalib, maksudnya diduluin. Masa gitu aja nggak ngerti sih. Parah nih Bang Jibril ini. Ngeludruk mulu ini. Kok parah Bang Jibril? Parah nih akhir kores nih. Udah Mila parah lah. Aku belum dapat donat. Bang Jip, nanya dong Bang Jip. Oh, ada adik baru nih, baru naik. Mana tahu tadi kan nggak ada. Bang Jip, ini udah ada Bun, ayo Bun. Jeko. Makasih donatnya Aki Esding. Esding. Gimana Bang Jip? Kalau Ka'bah itu sebelum adanya Islam, apakah benar itu bekasnya pagan Quraisy begitu Bang Jip? Bisa dijelaskan Bang Jip? Jadi kalau kita lihat dari yang otentik. Siap. Jadi kalau kita lihat dari sejarah dan dari narasi Al-Quran juga, Ka'bah di Mekah itu memang udah ada waktu zaman Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim, dan dia di dalam Al-Quran dijelaskan Nabi Ibrahim meninggikan, bukan membangun tapi meninggikan, itu di dalam Al-Quran. Berarti memang sudah ada dasarnya. Lalu Nabi Ibrahim meninggikan dan Nabi Ismail meneruskan. Di situ ada tawaf dan seterusnya, sama dengan Second Temple buatan Solomon dan sebelumnya. Jadi 500 tahun sebelum Rasulullah menjadi nabi di Mekah, ada satu orang yang bernama Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini dia datang menyerang Ka'bah. Dia mengusir anak-anak atau cucu-cucu Ismail keluar dari Mekah. Nah, Amr bin Luhai ini kebetulan dia pernah sakit sekali waktu. Habis itu dia ke Syria Irak. Di sana dia berobat dan dia berdoa sama berhala yang namanya Baal. Begitu dia sembuh, dia bawa berhala Baal ini dari Irak ke Mekah. Ini kejadiannya 500 ke 530 tahun sebelum Rasulullah. Nah, dia bawa berhala Baal ini ke Mekah. Karena sudah ada ajaran Nabi Ismail di sana, akhirnya si Amr bin Luhai ini meletakkan berhala Baal ini di sekitar, di depan Ka'bah. Nah, habis itu politeis, penyembah-penyembah makhluk,
penyembah Tuhan yang ada gambarannya itu, pagan-pagan ini akhirnya berkumpul di Mekah dan meletakkan berhala-berhala mereka. Rasulullah datang menghancurkan berhala-berhala di sekitar Mekah dan menyambung ajaran Nabi Ismail. Begitu abangku. Siap. Nah itulah kan bahwasannya ternyata kita menyembah atau berkiblat kepada Mekah itu dipikirnya kita menyembah berhala begitu, karena kita juga sama seperti halnya percaya kepada Hubal atau apa itu dewa-dewa mereka itu bang ya, dewa Al-Uzza, Hubal dan Al-Manat itu bang. Berarti kalau dulu itu kan memang kepercayaannya politeistik ya bang, lalu kita adalah Allah gitu ya, monoteisme gitu bang. Jadi yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam ke Nabi Ismail alaihissalam itu monoteis. Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit bumi beserta isinya, nggak ada gambarannya, nggak ada berhalanya. Jadi walaupun politeis pagan-pagan Quraisy ini menyembah anak-anak Tuhan, yang di dalam Al-Quran diceritakan bahwa Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat. Jadi pagan-pagan penyembah makhluk yang bergambar ini selalu menjadikan anak-anak Tuhan ini disembah, selalu. Contohnya tadi pagan Quraisy ini, dia buat anak Tuhan, anak Allah, yang dinamakan 3 itu yang diceritakan dalam Al-Quran, Al-Uzza, Al-Manat. Mereka selalu menyembah anak-anak Tuhan yang ada gambarannya. Sementara begitu mereka ditanya, mana Tuhan pencipta langit bumi beserta itu, mana gambarannya, mana berhalanya, nggak ada. Sama sekarang kalau saya tanya Mas Aha, ya bang. Berhala bapaknya Yesus mana berhalanya? Kan Yesus sudah ada berhalanya kan, patungnya kan? Nah, berhala bapaknya Yesus mana? Nggak ada. Kenapa? Nggak tahu bang. Karena kalau bapaknya Yesus ada berhalanya, ada gambarannya, apa bedanya bapaknya Yesus dengan berhala-berhala lain? Betul nggak? Iya. Nah, jadi dalam hati mereka, dalam hati Masaha pun, sekalipun dia sekarang masih menyembah anak Tuhan, masih menyembah berhala, dalam hatinya dia tahu Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya mestinya nggak ada berhalanya. Betul nggak Masaha? Betul. Nah, jelas ya, Bang Jay? Siap. Sebenarnya ada sih berhala bapaknya Yesus tuh ada sih bang sebenarnya. Di mana itu bang? Ya bapakku sendiri bang, orang tuaku sendiri, karena bapakku itu kan segambar dan serupa dengan Tuhan. Tuhan yang kita bahas di sini ini creator, pencipta langit dan bumi beserta isinya, bukan bapak yang buat. Kalau bapak lo, Mas Aha, itu membuat anak, bukan menciptakan anak. Iya kan, bapakku itu kan laki-laki bang, Tuhan juga laki-laki. Ada segambar dan serupa dengan Tuhan kan? Tunggu. Segambar dan serupa, lo ngartiin berarti Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya punya 2 kaki, 2 tangan juga, punya mata juga, habis itu ada kuping, nanti kalau dia terlalu banyak mendengarkan ada congeknya. Ya, jangan nggak gitu kan? Nggak gitu kan? Inilah kebiasaannya kan, merendahkan Tuhan. Gini, Bang Jibril ya. Misalkan Bang Jibril ini seorang pemahat patung ya. Nah, di hari pertama Bang Jibril menciptakan patung burung Raja Wali. Ya. Itu membuat Mas Aha. Kalau ini analoginya salah nih. Membuat patung ya. Berarti ada bahan bakunya ya. Iya. Terus di hari kedua Bang Jibril membuat patung harimau. Ya. Di hari ketiga Bang Jibril membuat patung ikan hiu. Nah, di hari keempat, Bang Jibril nih kehabisan ide nih. Aduh, udahlah gue buat patung diri gue sendirilah. Nah, kira-kira begitu bang, waktu Tuhan menciptakan Adam. Baik. Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya Mas Aha, mestinya nggak kehabisan ide. Kalau sampai ada makhluk yang kehabisan ide, itu berarti bukan Tuhan. Kita bisa setuju nggak di situ?
Betul. Nah, berarti analoginya udah patah ya? Tuhan kehabisan ide. Ya. Ide tertinggi kan adalah ide tertinggi Tuhan itu adalah gambar dan rupanya dia sendiri dong. Benar? Iya, tapi kalau sampai Tuhan kehabisan ide untuk menciptakan, berarti dia bukan Tuhan. Kita udah setuju di situ tadi kan? Ya, dia bisa nyiptain dia bisa nyiptain makhluk berbentuk ular yang berenang tapi bikin listrik, namanya belut listrik. Kalau dia bisa menciptakan hal sekompleks itu, terus tiba-tiba dia bisa kehabisan ide mau nyiptain makhluk. Come on lah Mas Aha, kamu lebih cerdas dari itu. Ya gini loh. Ini kan Tuhan itu kan udah menciptakan semua banyak makhluk ya kan. Nah, dia kemudian Tuhan membutuhkan satu makhluk untuk memerintah mereka semua itu. Nah, makhluk terakhir yang diciptakan itu Tunggu, kan manusia untuk bisa diperintah. Malaikat udah entah. Kenapa perlu manusia lagi? Ini alasan Tuhan itu menciptakan manusia itu sebenarnya adalah karena Tuhan itu ingin merasakan rasanya tuh jadi orang tua bagaimana, menjadi bapak itu kayak gimana. Itu. Jadi alasan Tuhan Masaha menciptakan manusia biar dia bisa merasakan gimana jadi orang tua. Iya, betul Bang. Berarti Tuhan yang Masaha nggak maha tahu ya? Karena kalau Allah Subhanahu Wa Taala, dia maha tahu. Dia nggak perlu jadi manusia untuk tahu manusia seperti apa. Dia nggak perlu jadi orang biar dia tahu rasanya jadi orang kayak gimana. Karena dia maha tahu, Masaha. Kan lucu kan selalu ada narasi, oh Tuhan saya menjadi manusia biar dia tahu. Loh, berarti Tuhannya nggak maha tahu dong. Jadi Masaha Tuhannya nggak maha tahu ya? Ya. Mesti punya anak dulu untuk ngerasain jadi orang tua gimana? Bang itu disambut dulu Bang itu kamu. Anyway, Tuhan yang Masaha tahu nggak rasanya jadi maling? Jadi maling tahu nggak rasanya deh? Aduh. Ya itulah resikonya memahlukkan Tuhan. Disambung Bang Jay. Ya, selamat siang. Bang siapa ini? Bang DFD, David atau siapa ini? David. Ya. Halo, siang. Ya, silakan. Kristen Bang. Yo Bang DVD, 3 keping berapa sekarang Bang? 3 keping. Mati. Halo. Ya, silakan. 3 keping. Astagfirullahaladzim. Boleh bertanya? Iya, boleh Bang, silakan. Nanya, gua nanya. Kalau nanya ke gua. Nah, silakan. Apa? Nanya apa? Bang DVD. Oke, baik. Ini Bang DVD ini yang Silakan, bawahnya silver atau yang emas? Oh, ya lanjut aja. Silakan Bang DVD mau bertanya apa kepada Bang Kores. Ya, terima kasih. Silakan lagi Kores, dijawab lagi. Oke, ya silakan pertanyaan kedua Bang DVD. Apakah betul tertulis Allah bersalawat kepada Muhammad? Betul sekali. Jediar. Selamat datang di kebenaran. Ya, tanya lagi Bang, pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga Bang, silakan. Lebih tinggi, berarti lebih tinggi mana? Muhammad atau Allah? Lebih tinggi Allah karena Nabi kami meninggal, tapi Arabnya sudah Islam semua. Allah tidak mati. Al-Furqan ayat 28. Ada pertanyaan keempat, silakan Bang. Pertanyaan keempat. Kalau Allah bersalawat kepada Muhammad, kenapa Muhammad tidak dibangkitkan? Harusnya bangkit dong. Kalau bangkit itu artinya remedial jatuhnya. Ada tugas yang gagal selesai. Jadi 2 kali. Kayak Mario kan, tahu nggak Mario nyawanya banyak. Karena kalau gagal dia hidup lagi gitu. Makanya nabi-nabi yang meninggal itu udah sukses misinya gitu. Oke, pertanyaan ke-8 Bang. Silakan Bang DVD. Silakan Bang DVD. Pertanyaan ke-8. Yang susah nanyanya gitu loh.
Udah 8 pertanyaan, silakan Bang. Iya, makanya aku lebih memilih Yesus karena Bang, dia pertanyaan sudah surga. ke-8 Bang. Bang, silakan pertanyaan ke-8. Oke. Dikit nih. Oke, Dia memilih Yesus udah di sorga. Sekarang orang Kristen yang nyembah Yesus udah di sorga siapa? Coba tunjuk satu. Sebentar, anda mau ke sorga, Anda mengikuti yang sudah ke sorga atau yang belum ke sorga? Yang sudah di sorga orang Kristen siapa? Satu, tunjuk nama. Tunjuk nama satu. Satu orang Kristen yang menyembah Yesus sudah di sorga siapa? Tunjuk satu. Katanya keselamatan. Masa nggak ada satu nama? Tunjuk satu yang udah di sorga orang Kristen. Kita berbicara sesuai Alkitab. Loh, katanya udah selamat. Katanya Yesus di sorga artinya keselamatan. Tunjuk satu orang Kristen yang sudah di sorga. Tunjuk satu aja. Namanya siapa? Matius, Lukas gitu loh. Tunjuk satu. Kami mengikuti ajaran yang sudah. Iya. Ikut Yesus kan? Selamat kan ikut Yesus? Tunjuk satu orang Kristen yang sudah di sorga. Nama loh, nama. Ini loh orang Kristen yang sudah di sorga bareng dengan Yesus Kristus, anjay. Tunjuk satu siapa? Kalau kayak gitu, bolehkah saya bertanya yang sama? Woi, suara lu kayak roh ini, nggak kedengeran. Abang, suaranya agak ditambahkan Bang. Terlalu kecil. Berarti aku balikan juga pertanyaan. Apa? Siapa yang sudah ke surga juga kalau gitu dari Islam? Ya kan Nabi kami masih meninggal. Masih meninggal Nabi kami. Yesus sudah di sorga belum? Sudah. Nah sekarang siapa orang Kristen sudah di sorga bareng Yesus? Katanya keselamat. Itu rahasia Tuhan. Loh kok rahasia Tuhan? Keselamatan komen rahasia-rahasiaan. Tirai nomor berapa rahasianya? Kan tapi Yesus sudah berpesan, siapa yang mengikuti perintahnya dipercaya dan dibaptis, dia akan masuk dalam ke surga. Tapi tidak semudah. Nah, siapa sekarang yang udah dibaptis percaya sama Yesus sudah di sorga? Siapa? Oh, nggak semudah itu. Dia harus. Loh, gimana ini Kristen katanya keselamatan? Kok Kristennya belum ada yang di sorga? Makanya Yesus berkata, kalian menyebut aku Tuhan tidak menjamin, makanya harus melakukan perintah. Ya kalau gitu jangan jualan Kristen. Kristennya aja sama kayak Islam belum ada yang di sorga. Ngapain Jadi jualan Kristen? Gini, kalau konsep keselamatan kekristenan itu bukan hanya dari mulut, tapi dari tindakan. Jadi Ya udah siapa yang tindakannya sangat Kristen sekali sudah di sorga sekarang? Siapa? Oh, Loh, kok aneh gitu loh, keselamatan tapi belum ada yang selamat. Di alam yang lain baru bisa kita cari tahu itu. Kalau sudah di alam. Oh, yang Yesus ini caleg ya, bukan Tuhan dia ya. Yesus ini gua agak bingung, Yesus ini caleg atau Tuhan ya? Kok janji-janji aja? Ada buktinya nggak sih ini keselamatan ini, ada buktinya nggak sih? Sebentar aku bertanya, bersalawat. Waduh, suaranya kayak roh lagi tenggelam. Bersalawat itu Di suaranya, Bre. Bang, suaranya agak Bre. Suaranya hilang, Bre. Lu gimana mau selamat anjing? Speaker HP lu aja nggak selamat kayak begini, gimana lu mau selamat? Jangan ditelan handphone, jangan ditelan. Ya, masuk. Arti bersalawat itu apa? Memuji. Bukan berdoa. Lo berdoa ya doa bahasa Arabnya. Tapi aku cari di terjemahan Google ada berdoa juga ditulis. Ya masukin Google di belakang kitab Wahyu kalau gitu. Oh, berarti Allah bersalawat kepada Muhammad, betul ya? Betul. Emang nggak boleh bersolawat? Tuhan nggak boleh bersolawat gitu? Oke. Kenapa Muhammad tidak dibangkitkan? Ya karena udah beres misinya. Wah, dia dejavu dia, Bre. Dia lebih spesial kan dari nabi yang lain, harusnya dia bangkit. Ini kayak gitu loh. Ini gue dejavu nih 20 menit yang lalu. Dejavu ya kita, melayang-layang di permukaan air. Kita ulang ya, jangan sakit hati karena Nabi Muhammad misinya sudah beres. Kalau bangkit lagi artinya itu Tuhan gagal. Kayak Mario Bros, nyawanya banyak, gagal mulu itu di level 1 gitu. Panglima sudah selesai sholat, alhamdulillah. Oke. Apa pertanyaannya tadi? Diulang Bang DVD Silver, silakan. Lucu pertanyaannya itu.
Apa pertanyaannya tadi, Dek? Oh, Nabi Kenapa Muhammad spesial di hadapan Allah, harusnya Iya. dia bangkit. Oke. Yesus kan bangkit. Oke, saya jawab. Saya jawab ya. Guru aku duhur ya. Mengikut yang silakan. mana gitu. Iya, saya jawab ya, saya jawab. Yesus mengatakan, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Penguasa dunia ini datang, yaitu iblis, dan iblis ini sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Yohanes 12 nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Pertanyaan saya. Sekarang itu dilemparkan keluar. Apa yang dilemparkan keluar dan dari mana dilemparkan? Jawab. Enggak, pertanyaan saya tadi itu, Bang. Ya, ini jawabannya. Kenapa Nabi Muhammad tidak dikeluarkan, tidak dilemparkan dari kuburan? Karena penguasa dunia itu dilemparkan keluar dari alam maut di abad pertama. Jadi yang Anda sangka bangkit keluar dari kubur itu penyelamat. Padahal kata Yesus, yang dikeluarkan dari alam perut bumi itu adalah penguasa dunia, iblis. Saya ulang lagi, Yesus berkata, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini, yaitu iblis, akan dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar sekarang. Abad pertama, bukan abad ke-7. Jadi yang dilemparkan keluar dari dunia orang mati itu siapa? Nabi Muhammad atau yang Anda sebut Yesus? Jawab. Itu di ayat di kitab mana itu, Bang? Yohanes 12 nomor 31. Nih, tak kasih kamu kisi-kisi ya. Yang dilemparkan masuk ke dalam alam orang mati yaitu iblis. Tertulis di Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15. Ketika iblis ingin naik ke awan-awan menyaingi Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan mengatakan apa? Tidak, malah sebaliknya, ke dunia orang mati aku lemparkan engkau ke alam kubur. Berarti iblis dari zaman Yesaya, dari zaman sebelum Yesus datang, iblis dilemparkan ke dalam kubur. Jadi iblis ada di dalam kubur. Ketika kemudian Anda bertanya, kenapa bukan Nabi Muhammad yang bangkit keluar dari kubur? Karena yang keluar dari kubur itu penguasa alam maut, penguasa gelap, yaitu iblis. Maka kata Yesus, sekarang penguasa dunia itu akan dilemparkan keluar. Jadi akan ada iblis keluar dari mana? Dari kubur. Pertanyaan saya, apakah ada yang keluar kubur dari alam kubur pada zaman abad pertama? Karena Yesus berkata bahwa penguasa dunia dilemparkan keluar. Penguasa dunia itu iblis, dilemparkan keluar. Iblis itu tempatnya di alam orang mati, di alam kubur. Siapa yang keluar dari kubur? Nabi Muhammad kah? Atau yang kau sembah hari ini? Jawab. Yang keluar dari kubur, tapi kan dia naik ke surga. Dia disaksikan. Itu beda cerita. Ada dua. Ada yang naik ke surga, ada yang keluar dari kubur. Saya buktikan. Nih, dengarkan. Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 36. Daud menubuatkan akan datang, akan dibangkitkan, akan dilahirkan, akan diadakan seorang penyelamat, yaitu Mesias di tengah-tengah kita. Ciri-ciri Mesias itu kata Daud, ini Petrus yang berkhutbah. Pertama, dia tidak ditinggalkan di kuburan. Satu. Kedua, jasadnya tidak mengalami kematian. Ketiga, dia diangkat ke langit oleh tangan kanan Tuhan. Itu ciri-ciri
ciri-ciri Mesias yang datang untuk Bani Israel. Nah, baca nomor 36-nya. Ketika kemudian Yesus yang terangkat ke langit ini, jasadnya tidak ditinggal di kubur, jasadnya tidak mengalami kematian, maka siapa yang di data nomor 36 yang Petrus katakan, jadi seluruh orang Israel harus tahu bahwa anak manusia yang kau telah salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk kalian angkatan jahat. Ada dua toh? Satu terangkat langsung oleh tangan kanan Tuhan, jasadnya tidak mengalami kematian dan dia tidak tinggal di kubur, dan yang satu ada yang keluar dari kubur, yang dilemparkan dari kubur menjadi Tuhan, menjadi Kristus bagi angkatan jahat. Sampai sini paham bahwa yang kau sembah itu adalah oknum lain. Yang kau sembah itu adalah yang ada di Yesaya 14 nomor 15 yang dilemparkan ke dia orang mati. Apa pembenaran daripada pernyataan saya? Lihat Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Berarti hari ketiga keluar dari perut bumi. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Siapa yang keluar dari perut bumi? Iblis. Siapa penguasa dunia? Iblis. Kapan itu terjadi? Sekarang. Kapan itu sekarang? Abad pertama. Jadi jangan sekali lagi kau ulang bertanya, kenapa bukan Nabi Muhammad yang keluar dari kubur? Karena Nabi Muhammad bukan iblis. Kenapa Yesus yang keluar dari kubur? Karena iblis memakai nama Yesus untuk menyesatkan Kristen. Oke. Anda memakai ayat yang lain di dalam Alkitab, sedangkan ayat yang lain juga Anda tidak mau akui. Saudara, bukan berarti ayat yang tadi menggugurkan keilahian Yesus. Oke. Ya? Sekarang ayat yang lain Anda tidak mau kutip yang mengatakan dia Tuhan itu. Baik, tolong Anda tunjukkan kepada saya di mana Yesus sebelum adanya oknum mengaku-ngaku Yesus keluar dari kubur kalau Yesus itu adalah ilahi. Tunjukkan. Satu aja. Kalau ada berarti saya salah. Silakan. Banyak ayatnya Yesus satu aja. Ketika dia mengajar ke Bani Israel, dia mengatakan dia ilahi, atau ada unsur keilahian di situ. Satu aja. Kalau ada, saya turun sekarang. Saya berhenti jadi apologet Islam. Tunjukkan. Di Yohanes 10 itu. Yohanes 10 nomor? Yohanes 10? Mulai dari 28 sampai ke bawah. Mulai dari 28. Endingnya di mana? Endingnya di 34 sampai 36. Apa kata Yesus ketika dia dituduh menyamakan dirinya dengan Tuhan? Apa kata Yesus? Sebentar. Silakan. Di saat dialog itu, saat Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, orang-orang rabi-rabi Yahudi waktu itu sudah mengerti apa yang dikatakan Yesus itu. Dia menyamakan diri dengan Allah. Berarti dia itu menunjukkan dia itu siapa gitu loh. Dia menyamakan dirinya. Yesus bisu nggak ketika dia? Yesus bisu nggak ketika dia difitnah seperti itu? Dia membantah, dia klarifikasi. Apa kata dia? Baca nomor 34. Hei orang-orang Israel, bukankah telah dikatakan di dalam kitab Tauratmu, apapun yang diserahi tugas untuk mengaku Allah dan ketetapan. Yesus juga mengatakan di dalam Yohanes 3 nomor 34 bahwa barang siapa yang diutus untuk menyampaikan firman Allah, maka dia seluruhnya penuh dengan roh Allah. Makanya dia mengatakan, firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Pekerjaan yang kau lihat aku kerjakan itu bukan pekerjaan dari aku, tapi dari Bapa yang telah memperlihatkan pekerjaan apa yang harus aku kerjakan. Baca di Petrus 2, Kisah Para Rasul 2. Petrus mengatakan apa di nomor 22? Hai orang-orang Israel, dengarkanlah. Yang aku maksud ini adalah Yesus Kristus dari Nazaret, seorang manusia perantara yang ditentukan oleh Elohim untuk melakukan mukjizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Elohim. Yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan Yesus. Apa? Sedangkan membangkitkan saja bukan Yesus tapi Elohim melalui perantaraan Yesus. Apalagi kalau cuma berkata aku dan Bapa adalah satu.
Jadi tak ada satupun dalil ketika Yesus mengajar membuktikan dia Tuhan, tak ada. Orang-orang Kristen melantik Yesus Tuhan karena sibilisis keluar dilemparkan dari perut bumi. Dan sibilisis itu mengaku akulah Yesus Kristus. Kenapa sibilisis memakai nama Yesus? Karena Yesus sakti. Kalau memakai nama Yudas, kalau memakai nama Filipus, kalau memakai nama yang lain, siapa yang memenuhankan dia? Makanya Yesus menasihatkan Bani Israel, waspadalah kepada setan yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Iblisnya datang memakai nama siapa? Yesus Kristus. Sejak kapan kemudian ada oknum lain memakai nama Yesus Kristus? Sejak keluar dari kubur. Apa buktinya? Markus 16 nomor 12. Maka Yesus Kristus menampakkan diri kepada kedua murid itu dalam rupa yang lain. Oke, boleh aku tanggapi. Silakan. Begini, intinya kesimpulannya begini dari iman kekristenan. Jadi perkataan Yesus itu adalah sia-sia kalau tidak ada buktinya. Jadi makanya Paulus berkata kalau Yesus tidak mati dan bangkit, itu sia-sia kepercayaan kami. Makanya itu kalau cuma berani mengomong, oh saya juga bisa berkata saya Tuhan, saya gini, tapi mana buktinya? Akhirnya Yesus itu membuktikan itu pamungkas terakhir ya, supaya orang itu percaya. Dia mengalahkan maut gitu loh. Nggak ada manusia yang bisa mengalahkan maut. Itu aja kesimpulannya. Oke. Saudara lupa ada banyak orang yang bisa mengalahkan maut. Tak ajarin sama saudara. Banyak orang yang kemudian bangkit. Ya, bahwasanya apa yang dibangkitkan oleh Lazarus juga bangkit. Bangkit juga Lazarus kan? Debata juga bangkit juga kan? Jadi bukan hanya Yesus itu yang bangkit. Banyak orang yang bangkit. Bukan hanya Yesus. Contoh, di Ibrani 11, sabar dulu. Di Ibrani 11, nomor 35. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Oke? Ibrani 11 nomor 5. Karena Imam Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia telah ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Allah telah membangkitkan. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Elohim. Banyak orang yang keluar, bangkit. Anda lihat kemudian orang-orang kudus ketika keluar dari kubur berjalan ke Yerusalem. Jadi itu bukan alasan untuk menuhankan. Sabar. Anda mengatakan 1 Korintus 15 nomor 17. Bahwasanya sia-sialah tanpa kebangkitan maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu akan tetap hidup di dalam dosa. Sekarang yang dijual Paulus di sini bukan anak Maria. Yang dijual oleh Paulus di sini adalah sosok yang keluar dari kubur. Tidak ada Paulus menjual Yesus anak Maria. Yesus kemudian begini, itu nggak ada. Yesusnya dijual saat keluar dari kubur. Itu jualan Paulus. Sedangkan Yesusnya berkata yang keluar dari kubur itu adalah iblis. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Wajar dong kalau Paulus mengatakan Yesus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan. Ya wajar, penguasa dunia coy. Tapi penguasa dunia itu memakai nama Yesus Kristus. Kenapa dia tidak mengatakan nanti akan berlangsung penghakiman dunia? Dan nanti juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Nah, kalau Anda menuduh Nabi Muhammad itu penyesat, bisa jadi abad ke-7 dia keluar dari kubur. Faktanya tidak. Yang keluar dari kubur itu saat itu. Dan keluar dari kubur itu adalah iblis. Dan yang memakai nama Yesus itu adalah iblis. Dan yang dikatakan kemudian menyesatkan banyak orang itu adalah iblis. Lagi-lagi Yesus mengatakan iblis ketika datang memakai namaku. Ayo,
Siapa yang keluar, yang dilemparkan dari perut bumi? Nabi Muhammad atau yang mengaku Yesus? Yesus kan yang Anda banggakan. Jadi apa dia setelah dia keluar dari perut bumi untuk kalian? Jadi Tuhan kan? Siapa yang Anda tuhankan? Sedangkan Yesus yang asli mengajarkan menyembah kepada siapa? Elohim. Sedangkan ketika ada keluar dari kubur, dia mengajarkan menyembah kepada siapa? Kepada dirinya. Ada enggak Yesus yang asli mengajarkan menyembah kepada dirinya? Ada enggak Yesus yang asli mengatakan aku diutus untuk kepada seluruh bangsa-bangsa? Ada enggak? Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Ada enggak Yesus kemudian mengajarkan untuk makan babi, untuk ibadah minggu, untuk jangan bersunat, untuk merasulkan Paulus, untuk mengkitabkan surah-surah Paulus? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak Yesus mengajarkan kemudian untuk menuhankan dirinya, untuk mengibadahi dirinya, menghambakan diri kepadanya? Ada enggak Yesus mengajarkan ibadah minggu di gereja? Ada enggak? Enggak ada. Tapi yang keluar dari kubur inilah yang mengajarkan Paulus nabinya untuk kemudian mengajarkan pengikutnya melakukan hal-hal yang justru bertentangan dengan ajaran Yesus yang asli anak Maria. Sadari itu, Bung. Sadari itu. Yesus dia mengatakan sekarang juga berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini yaitu iblis akan dilemparkan keluar. Nah, dilemparkan keluar dari mana? Dunia orang mati. Siapa yang keluar dari dunia orang mati? Tuhan saudara yang Anda kenal dengan Kristus Yesus. Kata Yesus kepada Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia mendekati murid-murid itu lalu berkata, kepadaku telah diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ada Yesus pernah mengatakan seperti itu? Tidak ada, Paman. Enggak ada. Oke, Bang Juma, bisa saya ini bicara? Boleh. Ya, sabar dulu ya. Selamat. Ya izin ya. Boleh. Selamat. Ya, Pak. Oke. Sabar dulu ya, yang kondusif. Selamat siang, Pak. Iya. Selamat siang, Bang Willy. Iya. Ya. Selamat siang. Salam sejahtera, salam damai. Oke, baik. Bang Willy juga Kristen ya? Iya. Ya, baik, gantian dulu ya. Ya, silakan. Gantian. Ini giliran saya apa giliran Abang? Bang Willy boleh bisa nggak saya dulu? Saya cuma sebentar doang. Sebentar doang, nanti turun abang, lagi. Biar Abang tanimbar dulu. Punten ya. Punten, maaf punten. Mangga. Begini, tadi ya hatur nuhun. Bang Juma tadi mengatakan bahwa selain dari Yesus yang bisa mengalahkan maut itu ada beberapa. Seperti Yesus, seperti Lazarus, Henok, Elia kan. Nah, ini ada perbedaan. Tidak bisa disamakan dengan Yesus. Lazarus oke, dia hidup, mati, dibangkitkan oleh Yesus, lalu dia mati lagi sampai saat ini. Nah, begitu juga dengan Elia, Henok, dan Musa. Henok, Elia, dan Musa itu tidak bisa disamakan dengan Yesus, karena Henok, Elia, dan Musa itu dia tidak mengalami maut, melainkan dia terangkat hidup-hidup oleh Allah itu sendiri. Sedangkan Yesus mengalami maut dan mengalahkan maut, itu artinya bangkit dan naik ke surga. Artinya Yesus itu mengalami maut itu adalah karena untuk penebusan dosa yang diwarisi oleh Adam dan Hawa ketika mereka jatuhnya mereka ke dalam dosa, maka upah dosa itu maut, harus ditebus dengan darah itu sendiri, darah Yesus. Makanya Yesus itu mengalami maut dan bangkit dari maut, mengalahkan maut itu dan hidup sampai saat ini. Nah, jadi itu tidak bisa disamakan dengan Lazarus dan Elia. Itu aja. Terima kasih ya. Makasih. Dengarkan saya, Bung. Dengarkan saya. Yang menginginkan kematian berulang kali kepada Yesus itu siapa? Tuhan atau iblis? Itu karena bukan karena yang menginginkan terjadinya upaya
pembunuhan terhadap Yesus ini Tuhan atau iblis? Yang ingin Yesus mati. Tuhan atau iblis? Itu adalah nubuatan. Nah, kalau berbicara kenubuatan itu dibantah oleh Yesus. Saya ulang. Memang Oke, silakan. Yang menginginkan kematian terhadap Yesus Tuhan atau iblis? Kematian Yesus di kayu salib itu adalah buah dari dosa yang Adam wariskan kepada keturunannya. Berarti kalau seandainya Adam tidak melanggar apa yang dilarang Tuhan ketika makan buah yang dilarang oleh Tuhan, ya, manusia itu kekal, tidak akan mengalami maut karena dosa Adam itulah, maka harus ada penebus, yaitu Yesus itu sendiri. Oke. Bisa paham ya? Saya sangat paham. Berarti iblis mau agar manusia selamat. Iblis tidak menginginkan manusia selamat. Terus kenapa dia menyerahkan Yesus? Kalau Yesus mati, manusia selamat. Kalau Yesus iblis, iblis, oke, silakan, maaf, silakan. Kalau kalau Yesus mati, manusia selamat. Kalau Yesus tidak mati, manusia tidak selamat. Kenapa iblis mau Yesus mati? Artinya iblis mau manusia selamat. Betul? Yesus tidak menginginkan Yesus mati itu karena buah dari dosa yang diperbuat oleh Adam ketika mereka jatuhnya ke dalam dosa di Taman Eden. Kalau seandainya Adam dan Hawa itu tidak jatuh ke dalam dosa, tidak melanggar apa yang dilarang Tuhan, ya, penebusan itu tidak akan ada. Karena ini adalah karena ini adalah buah dari dosa yang diwarisi Adam kepada kita manusia keturunannya. Maka upah dosa itu adalah maut. Dan bagaimana? Jadi iblis itu tidak menginginkan Yesus itu, bukan itu. Artinya iblis itu hanya ingin menyesatkan manusia. Berhasil nggak iblis menyesatkan Adam? Berhasil. Setelah berhasil, mereka jatuh ke dalam dosa. Dosa. Yang tadinya upaya? Silakan. Apa cara manusia untuk selamat dari dosanya Adam? Tuhan menjadikan seorang penebus. Di dalam Kejadian pun ada di situ. Nah, sekarang kalau ternyata Tuhan menjadikan seorang penebus yang harus mati di atas tiang salib, apa pekerjaan iblis kemudian? Melakukan keinginan Tuhan itu atau
tidak taat kepada Tuhan, akhirnya dia jatuh ke dalam dosa, dan dosa itulah yang diwarisi kita. Makanya upah dosa adalah maut, dan semua manusia. Jawab apa? Itu iya, entah kemana-mana itu perginya. sebentar. Cara Upah dosa Yesus itu mau, menebus makanya dosa. semua Cara manusia itu Yesus pasti mengalami Aduh, inilah mengalami Kristen maut. kelemahannya Kristen itu gitu. Maka sebentar, kan saya belum selesai. Saya bertanya apa? Kamu jelaskan apa? Ini bukan gereja. Saya cuman butuh ilmu, bukan dongeng. Itu aja. Setelah kamu mengatakan bahwa Adam mewariskan dosa, itu aja dongeng, bohong, dusta yang diwariskan itu. Nggak ada Adam itu mewariskan dosa. Itu bullshit. Itu ajaran setan itu. Nggak ada itu. Kalian cuman dicuci otaknya oleh iblis, memfitnah Adam mewariskan dosa. Itu nggak ada. Oke. Di mana Oke, saya akan dalilnya jawab. Adam mewariskan dosa? Oke. Faktanya semua Jangan manusia fakta, saya mengalami butuh maut. dalil. Saya butuh dalil, bukan fitnah. Itu kan dalilnya di dalam Kejadian bahwa Mana dalil? Mana? Adam itu jatuh ke dalam dosa. Adam warisan Adam itu dosa. adalah- Warisan Iya. dosa mana? Warisan dosa mana? Dalilnya. Jangan diartikan secara hara hurfiah, Pak. Kamu yang mengartikan secara konyol, secara bahlul, demi untuk menjual setan. Kau fitnah Adam. Mana? Nggak apa-apa. Mana Bukan fitnahmu fitnah. terhadap Adam? Pertanggungjawabkan. Kau menuduh manusia mulia mewariskan dosa kepada anak keturunan miliaran manusia, mewarisi dosa dari Adam. Mana dalilnya? Kau baca Mazmur 8. Bagaimana manusia bayi-bayi itu manusia suci, lahir dalam keadaan suci, anak-anak dalam keadaan suci. Di mana kau dapat itu? Bahwasanya ada mewariskan dosa itu, dari mana kau dapatkan ilmunya? Hah? Dari sibilisisis kan? Yang merasukimu kan? Kenapa? Karena iblis ingin berjasa untuk kalian. Penguasa dunia itu ingin bertahta. Maka seluruh nabi, semua rasul itu difitnahnya. Itu dalilnya di Kejadian, Adam jatuh ke dalam dosa. Adam yang jatuh Adam ke itu dalam berdosa dosa. karena dia tidak taat. Terus Barang siapa kenapa tidak manusia taat yang kepada lain perintahnya, yang dia dapat? berdosa kepada Tuhan. Saya ngerti, saya tahu, saya paham. Jangan kau ajarin saya. Adam jatuh ke dalam dosa. Oke. Tetapi Adam kemudian bertaubat sampai yang dikutuk itu ular. Kau ini keturunan ular atau keturunan Adam? Adam tidak ada dikutuk. Asal kau tahu. Itu iblis. Jadi kalau iblis dosa di atas tiang salib, berarti iblis menebus iblis. Saya tidak bilang Adam terkutuk ya. Saya bilang Kalau Adam tidak terkutuk, berdosa karena tidak taat kepada perintah Tuhan. Sekarang kalau kau Misalkan melakukan kita dosa, tidak taat kepada sekarang kalau kau yang melakukan dosa, apakah anakmu ikut berdosa? Ya udah, saya jawab ya. Saya jawab ya. Silakan. Saya minta dalil dari Oke. tadi. Kalau kau tidak kasih dalil, kulempar kau asbak rokok. Pasang jidatmu. Ini asbak paling besar Dalilnya, ini, terbuat kan dari tadi- kaca ini. Tadi kan saya sudah bilang dalilnya adalah di dalam Kejadian. Tunjukkan Jangan dipotong. kejadian berapa biar ku baca. Di dalam Kejadian ketika jatuhnya Adam ke dalam Kejadian dosa, itu berapa? artinya Kejadian berapa? pasal 2 deh kalau tidak salah. Ayat 1 pasal 2 ya. Sebentar. Saya cari dulu. Berarti kau ngomong tanpa dalil dari tadi. Kau Ada sama seperti dalilnya, kambing Pak. berarti. Kambing itu ngomong Ada dalilnya. tanpa dalil. Kejadian Manusia di 5 Taman nomor Eden. 2. Kejadian 5 nomor 2. Manusia di Dan Eden. Kejadian Ya, baca 5 nomor 2. Kejadian. Laki-laki dan perempuan diberkati oleh Tuhan. Mana kutuknya? Mana kutuknya kawan? Mana? Kau itu datang bawa fitnah besar. Setan. Setan itu musuhnya manusia. Saya tidak bilang Adam terkutuk, saya tidak bilang. Saya lalu apa? Bilang pada perintah Tuhan sehingga dia jatuh ke dalam dosa. Adam Sekarang yang kita jatuh, tanya, Adam. Kalau kita tidak taat pada perintah Tuhan, apakah kita berdosa? Bahlul, yang diperintahkan makan buah baik dan jahat itu kamu atau Adam? Adam. Nah terus kenapa kau Itu merasa karena tidak diwarisi taat. dosa? Ya. Yeah.
Mana dalilnya? Dasar setan, kerjaan cuma fitnah. Iblis itu kerjanya memfitnah. Adam difitnah sama iblis. Hei, kau baca Kejadian 3 nomor 15. Aku Iblis akan itu menyesatkan. Kau biarkan Iblis saya itu ngomong menyesatkan dulu Adam. supaya kau mengerti. Jangan kau ngomong tanpa dalil. Nih, pasang lubang pantatmu kalau telingamu nggak bisa mendengar. Dengarkan. Di dalam pengajaran yang ada, di dalam kitabnya orang Yahudi, Kejadian 3 nomor 15. Aku Tuhan, aku Tuhan, aku Tuhan, aku Tuhan akan mengadakan permusuhan. Siapa yang mengadakan permusuhan di situ? Woi. Di mute, soalnya di mute terus. Saya di mute Siapa terus. yang mengadakan permusuhan di situ? Permusuhan antara keturunan Adam dan keturunan ular. Yang mengadakan permusuhan siapa? Ngerti bahasa Indonesia ini orang ini. Woi. Iya. Yang mengadakan permusuhan siapa? Ya iblis, manusia dan keturunan ular. Aku akan mengadakan permusuhan. Siapa aku di situ? Allah itu sendiri. Nah, berarti Tuhan yang menciptakan kejahatan. Paham sampai sini? Oh tidak, Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan. Dan tadi itu Iblislah. aku akan Iblislah mengadakan. yang memberontak. Aku akan mengadakan. Aku akan mengadakan permusuhan. Berarti yang mengadakan musuh di atas muka bumi ini itu adalah Tuhan itu sendiri. Kau baca Yesaya 45 nomor 7. Akulah Tuhan yang menciptakan kejahatan. Oke, itu satu. Jangan kau fitnah Adam ya. Jangan kau fitnah Adam. Kemudian Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunan Adam dan keturunan iblis. Ingat itu. Sekarang keturunan ular. Iblis lah itu punya. Sekarang kira-kira nih iblis membela Adam atau iblis akan memfitnah Adam dalam hidup ini? Udah jangan di mute dong, jangan di mute. Saya ulang pertanyaan. Saya akan jawab. Sebentar. Narasi saya akan dengarkan. jawab. Anda berbicara panjang. Dengarkan narasi saya, singkat. Tuhan mengadakan permusuhan antara Adam dan iblis, keturunannya turun-temurun. Sekarang pertanyaan saya, iblis dan Adam bermusuhan. Kira-kira yang menginginkan memfitnah Adam, menjelek-jelekkan Adam, iblis atau Tuhan? Jawab. Di mute ya, jangan dipotong ya. Saya bilang, kenapa Tuhan mengadakan permusuhan antara keturunan ular dan Adam? Dan sampai saat ini pun terjadi antara manusia dan ular, ya. Buah dari penyesatan ular atau iblis kepada Adam. Maka dari itulah Tuhan mengadakan permusuhan. Oke. Karena Adam pertanyaan sudah. saya. Oh, sebentar dulu, kan saya jangan dipotong. Pertanyaan saya. Apa yang kau ungkapkan itu 500 tahun yang lalu sudah ku tahu. Yang saya mau tahu ini, yang belum saya tahu ini adalah. Jangan dipotong dong, saya belum selesai. Apa Anda yang tadi kau bicara ingin narasi panjang. ungkapkan itu turunan kakekmu, buyutmu. Abad ke-1 itu saya sudah tahu. Belum terungkap dari kotakmu itu saya sudah tahu. Sekarang yang saya ingin tahu, yang ingin saya tahu. Saya belum selesai menjelaskan yang kenapa ingin dipotong. saya tahu. Saya tidak mau tahu itu karena itu saya sudah tahu. Anda bicara panjang lebar. Saya sudah tahu itu. Pertanyaan saya, Kenapa dengarkan saya dipotong? Bahlul. Kenapa saya dipotong? Anak-anak. Udah saya buang ke neraka. Udah. Mampus. Emosi banyak, Pak. Yang saya ingin tahu,
Iblis sudah. Saya tidak minta apa sebabnya. Kau jelaskan sebab. Saya tidak mau tahu itu. Hei, emakmu belum ditidur sama suaminya. Saya sudah tahu itu. Apa yang menyebabkan? Udah tahu. Yang saya ingin tahu, dengarkan. Apa upaya iblis setelah dia kemudian ditetapkan bermusuhan kepada Adam, memfitnah Adam, menghinakan Adam, atau memuliakan Adam? Itu yang saya ingin tahu. Karena ada fitnah kepada Adam bahwa dia mewariskan dosa. Itu fitnahan dari mana? Musuhnya atau Tuhannya? Kalau Tuhannya, mana dalilnya? Tapi kalau musuhnya berarti tanpa dalil. Kalau kau kemudian memfitnah Adam tanpa dalil, berarti kau itu adalah anak-anak setan. Karena musuh Adam itu setan. Yang menjelekkan Adam itu musuh. Musuhnya Adam siapa? Setan. Yang menjelek-jelekkan Adam siapa? Kawannya atau musuhnya? Musuhnya. Siapa kemudian yang sekarang memfitnah Adam dengan dosa waris tanpa dalil? Kristen. Berarti Kristen ini bermusuhan dengan Adam. Berarti Kristen ini siapa? Keturunannya Adam atau keturunannya setan? Ditanya sesuatu yang bisa memberikan edukasi, malah menjelaskan materi-materi gereja. Pih! Makin hari makin botol, bukan semakin pintar ini anak-anak ini. Bang Ade, ya, panggil kepala sekolah, saya tidak mau tahu. Besok anak-anak itu keluarkan dari sekolah ini. Malah saya lihat. Sudah saya keluarkan. Ya. Guru BP juga tanya, jemur guru BP-nya kalau dia masih nerima di kelas saya anak-anak seperti itu. Paham? Guru BP-nya lagi ke hutan, belum balik. Oh iya, oke lah kalau gitu. Cari siswa yang lebih bagus yang masih bisa diwaraskan. Ditanya apa, jawab apa. Itulah. Terlalu baik makan babi begitu otaknya berfungsi. Lanjut. Kasih siswa yang agak sedikit masih bisa diwaraskan. Kalau yang gila kayak gitu kirim ke SLB. Makanya kedatangan Bapak Pendeta ini juga ada Bapak Erfudin. Nah itu pendeta gila ini. Tadi saya mundurin pertanyaannya Bang Juma. Bisa nggak Yesus mati tanpa disalib? Itu tadi pertanyaannya di sana, baru melebar ke Adam. Weli, bisa nggak Yesus mati tanpa disalib? Justru Efrudin inilah yang membuat anak-anak tadi jadi gila. Oh ya? Sok paten buka kameranya pakai isolasi bening. Enggak banyak. HP-nya itu HP Nokia 3310 direkondisi. Oh, terbuat dari kayu dong? Iya, jadi Nokia terus dimasukkan OS. Nah, beginilah rekondisi, tidak ada emailnya. Jadi anak-anak iblis itu musuhan dengan Adam. Iblislah yang menjadi bapakmu. Iblis yang menjadi bapakmu. Kata Manatahan. Iblis, karena iblis kerjanya itu memusuhi Adam. Sekarang kalau Kristen itu tidak memusuhi Adam dengan mengatakan Adam mewariskan dosa, mana dalilnya? Mana dalil? Kalian sekarang berdiri di kubu mana ini? Di kubu iblis atau di kubu Adam? Dengan memfitnah dia mewariskan dosa demi untuk melancarkan aksi tebus dosa pakai manusia. Silakan. Ayo pendeta, Anda berdiri di kubu mana ini? Kubu Adam apa kubu iblis? Nangis deh. Maaf bang, saya naik ke room untuk bertanya ya bang, untuk membahas itu saya sedikit mungkin minta maaf untuk. Anda kelas pendeta apa kelas jemaat? Sebelum bertanya bang. Saya jemaat. Tapi paham banget bahasa Indonesia ya? Ya. Pahamnya? Paham. Ya, lanjut. Bisa saya mulai dengan pertanyaan bang? Bang ada kata silahkan tadi. Oh ya. Pertama-tama ini pertanyaan saya bukan mau
menyinggung semua saudara saya yang muslim ya. Saya ingin bertanya dan kita sama-sama komunikasi saja. Bang Zuma, iya. Dalam pilar umat muslim kan salah satunya itu kan bersyahadat. Iya. Itu kan ada dua, ada tauhid dan ada rasul kan. Siap. Tauhid sudah jelas, kita tidak bisa pertanyakan itu bahwa sudah jelas. Yang saya ingin pertanyakan di sini yang syarat rasul itu. Di situ kan artinya kan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah kan. Iya. Ya. Di sini saya ingin bertanya tapi lewat sebuah cerita boleh? Boleh, silakan. Boleh. Ya. Di pengadilan hakim adalah malaikat Jibril. Yang melaporkan itu orang-orang yang tidak percaya bahwa Muhammad ini adalah utusan Allah. Sedangkan yang terlapor sendiri adalah Muhammad, dan yang menjadi saksi bagi Muhammad adalah Bang Zuma dan mungkin kawan-kawan saya, saudara saya di sini yang banyak-banyak ini menjadi saksi. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Bang Zuma dan kawan-kawan yang ada di sini, apakah benar kalian bersaksi bahwa Muhammad ini utusan Allah? Nanti pertanyaan saya berlanjut. Jawab dulu itu. Iya, kami bersaksi tanpa ragu sampai mati Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apa yang di sini saya sebagai ibaratnya saya sebagai malaikat Jibril ya. Iya. Apa yang bisa meyakinkan saya bahwa kalian bersaksi? Kami menerima kitabullah sebagai kalimat Allah yang terlontar dari lisannya tanpa ragu sampai mati, yakin sepenuh hati. Terus apakah kalian yakin kalian menjadi saksi dari orang yang menjadi saksi sendiri? Yakin seyakin-yakinnya. Beliau masih hidup di tengah-tengah kami tanpa keraguan sampai kami mati, yakin. Maksud saya begini kan tadi Abang Zuma bilang bersaksi lewat, anggap saja lewat kitab kan, hadis kan? Iya, betul. Sedangkan yang buat kitab dan yang buat hadis itu sendiri adalah saksi. Masa seorang saksi percaya kepada saksi? Saya bersaksi Nabi Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah. Saya tidak bersaksi bahwa penulis itu adalah Rasul. Anda kan bertanya tentang Rasul kan? Berarti objek yang dipersaksikan di sini adalah Nabi Muhammad. Terlepas informasinya dari manapun, yang pasti aku bersaksi Nabi Muhammad adalah Rasul utusan pencipta langit dan bumi. Dah, selesai. Ya. Kita kaji dulu kata bersaksinya. Ya. Arti dari bersaksi adalah seseorang dia melihat langsung. Belum tentu. Bang Zuma, belum tentu. Saya mengartikan kata bersaksi. Kamu ini stop dulu. Stop dulu. Belum tentu. Stop. Tadi katanya mau bertanya, kenapa Anda yang menjelaskan? Bertanya, buat pertanyaan. Jangan Anda yang menjelaskan, katanya mau bertanya. Saya hanya jemaah biasa, saya mau bertanya. Oh, malah dia menjelaskan. Kalau gitu Bang Zuma tanya balik ke dia. Sepertinya dia pintar. Jadi sebelum menjelaskan itu, Bang Zuma dan kawan-kawan harus mengerti apa itu kata bersaksi. Bersaksi meyakini. Aku bersaksi. Meyakini, mengakui sesungguhnya itu pun punya saksi. Iya, arti. Kami meyakini, tidak ada keraguan. Meskipun mata kami tak melihat, tapi kami yakini sepenuh hati. Kami bersaksi bahwa itu adalah sebuah kebenaran yang hakiki. Arti ada dalam kamus KBBI tentang bersaksi. Oh, salah. Mengakui. Salah. Iya. Kami tidak berpola ke situ. Kami ini orang-orang beriman. Yang namanya iman itu tak terlihat. Iya, berarti secara pengadilan tidak sah. Silakan aja dengan pengadilan Anda. Karena itu sudah berhubungan dengan iman, maka pengadilan tidak sah. Oh, nggak bisa. Jadi seperti itu Bang Zuma. Sekarang kalau boleh saya narasi yang sama, boleh nggak ke Anda?
Nggak, saya di sini hanya mau bertanya kepada Bang Zuma yang pintar. Tapi habis itu Anda mengambil kesimpulan. Saya harus balik bertanya dong. Apakah Anda ragu bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Saya datang ke sini hanya untuk bertanya. Nah, Anda ragu nggak kalau Yesus itu Tuhan? Dan saya datang ke sini untuk bertanya. Ya, saya juga menjawab Anda dengan bertanya. Sama. Apakah Anda ragu bahwa Yesus itu Tuhan? Nah, Kan Bang Zuma apologetik. Saya sudah Islam. jawab. Jadi saya bertanya kepada Bang Zuma. Masa Bang Zuma tanya kepada... Saya sudah jawab. Mati pun saya tetap bersaksi Rasul. Tak ada yang bisa menghalangi kesaksian saya itu. Karena kebenarannya absolut. Seperti ketika saya bersaksi, saya punya otak. Meskipun saya tidak melihat otak itu, tapi saya melihat adanya otak. Saya mampu kemudian menyusun kata, merangkai kalimat hingga menjadi sebuah pesan. Itu bukti bahwa saya punya akal, bahwa saya punya otak. Maka saya mengatakan, saya bersaksi, saya Bang Zuma bersaksi dengan sepenuh hati, saya punya otak. Meskipun saya tidak melihatnya. Sekarang saya balik kepada Anda. Apakah Anda ragu tentang ketuhanan Yesus? Kan saya sudah bilang, saya naik ke room ini untuk bertanya. Nah, Bang Zuma Anda bilang, ragu. saya bersaksi. Saya bersaksi, tapi Bang Zuma... Katanya mau Berarti bertanya. Anda ragu. Berarti Anda ragu. Kenapa Anda ragu? Karena untuk membenarkan sebuah iman, menurut Anda, mata Anda harus memanjang sampai ke Bukit Golgota, nyebrang laut, samudra, gunung, sampai di sana mata biji Anda itu di balik pohon ngintip-ngintip berkedip lihat Yesus. Baru Anda yakin. Itulah iman Anda. Itulah yang disebut iman buta. Asal percaya doang. Kami enggak. Bagaimana orang meyakini seorang wanita hamil sudah digagahi oleh seorang pria? Apakah saya harus datang pada malam pertama melihatnya baru saya mengatakan saya bersaksi? Enggak dong. Dengan melihat wanita itu bunting, dengan melihat wanita itu lahirkan anak, maka saya bersaksi wanita ini sungguh telah pernah digagahi oleh seorang laki-laki. Selesai. Bukan saya mengatakan saya melihat, itu beda. Saya menyaksikan, itu beda. Tapi kalau dikatakan bersaksi, berarti saya meneguhkan hati, saya berikrar, saya meyakini sepenuh hati, saya mengimani dengan sepenuh hati, akal pikiran, perasaan saya sepenuhnya yakin Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Itu cakupan kesaksian dalam syahadah. Apa yang bisa membuktikan kebenaran daripada kesaksian kami? Al-Quranul Karim. Satu-satunya mukjizat yang ditinggalkan oleh para nabi yang ada sampai hari ini hanya Al-Quran. Tak ada lagi. Lazarus udah mati, orang buta yang dibangkitkan udah mati, Musa dengan tongkatnya udah nggak ada. Apalagi? Yesus mana? Injilnya mana? Nggak ada. Nabi Musa Torahnya mana? Nggak ada. Tinggal satu dan tersisa hanya Al-Quranul Karim. Maka kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu betul Rasul. Muhammadar Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Jelas itu, kami bersaksi tentang itu. Alam semesta ini bersaksi, ilmu pengetahuan bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu Rasul. Apa saksi bahwa Yesus itu Tuhan? Ada. Ada yang bisa. Ketika orang Kristen diminta, coba kau persaksikan Yesus itu Tuhan. Satu, kami bersaksi Yesus itu Tuhan. Buktinya, satu, dia nete. Dua, dia disunat. Apa kesaksian macam apa itu? Silakan. Baik, ada tamu Paulus monitor. Paulus. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Pasar Ibu, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Handi, Bang Oke, Erfuden, apa yang mau ditanggapi? nge-lag nggak bisa klik-klik ini Ini saya. loh, saya tanggapi dulu, izin sebentar. Jadi ilmunya dia tuh Bang Juma, ilmu dia mau mempelajari hukum, tapi dia nggak sekolah hukum. Dia ingin berkata begini, saksi itu sebagaimana di persidangan yang mengalami dan melihat, nah, itu dia maka itu baru saksi katanya. Jadi dia mau masuk ke area pengadilan, tapi dia nggak ngerti ada namanya saksi ibsansia, terus ada juga saksi ahli. Saksi ahli itu tidak mengalami, tidak melihat, tapi keahliannya dibawa dalam hal bersaksi dalam hal syahadat itu ikrar, gitu loh, kira-kira begitu. Jadi orang ini ingin tinggi ilmunya Bang Juma, tapi mohon maaf bahasa Indonesia juga nggak ngerti, gitu kira-kira pendapat saya. Makasih. Iya. Tapi pengadilan itu juga tidak bisa dijadikan sebagai dasar satu-satunya untuk menentukan sebuah kebenaran. Contoh, ada seorang mengaku kehilangan anak. Lalu mencurigai seseorang bahwa anaknya itu dibunuh oleh si fulan. Dibawalah ke pengadilan. Nyata bagi kita, memang betul dia pelakunya. Dia pelakunya. Dia yang melakukan pembunuhan, tapi tak ada yang melihat. Tapi betul-betul dia yang membunuh. Tapi tak ada yang melihat. Ketika di pengadilan, diminta saksi, apakah ente melihat? Enggak. Apakah kamu melihat? Enggak. Tapi kenapa kau tuduh? Ya karena pada saat itu cuma dia yang ada di situ, tapi kau lihat enggak dia membunuh? Enggak. Nah sekarang faktanya di lapangan, dia yang membunuhnya. Apa putusan pengadilan? Dihukum atau tidak? Tidak sah, tidak dihukum. Tidak dihukum. Karena tidak ada saksi melihat bahwa dia yang membunuh. Apa dasarnya orang-orang pengadilan hakim sementara hakim tidak menyaksikan keadaan itu? Harus ada kemudian praduga tak bersalah yang harus dituangkan kemudian dalam satu laporan resmi. Mana kesaksian-kesaksian itu? Seperti apa nilai kesaksiannya? Tidak ada. Saksi-saksi ini tak melihat kejadian. Tetapi di lapangan anak itu benar-benar dibunuh oleh si pelaku. Tapi karena tidak ada yang menyaksikan, pelakunya ini tidak dihukum. Pertanyaannya, apakah karena pelaku tidak dihukum maka kejadian tadi itu batal? Tidak, Paman. Apakah karena tidak ada saksi maka kejadian itu batal? Enggak. Tetap terlaksana kan? Begitulah pewahyuan Al-Quran. Begitulah kenabian Rasulullah. Tidak ada yang kemudian menyaksikan Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasul, menjadi Nabi. Tidak ada. Tetapi tetap aja dia Rasul. Kejadiannya tetap aja terjadi. Gak ada yang bisa bantah. Apa buktinya kejadian itu terjadi? Ada Al-Quran hari ini. Apakah itu karangan? Siapa yang melihatnya mengarang? Kalau mengarang berarti ada hari di mana beliau harus mencari referensi. Ada hari di mana dia harus mengoreksi. Ada hari di mana dia harus merevisi. Ada hari di mana dia harus menambah, mengurang, dan seterusnya. Dan tentu beliau punya tim untuk mencari data-data agar tersusun menjadi sebuah buku. Dan setelah menjadi buku, pasti syarat dengan kesalahan. Kenapa? Karena hanya ada bersumber dari 1400 tahun silam yang pengetahuan pada saat itu belum bisa dijadikan sebagai acuan. Sedangkan sekarang ilmu pengetahuan itu sangat maju. Apa yang terjadi? Membahas tentang embrio, membahas tentang dasar laut, membahas tentang lapisan ozon, dan seterusnya. Ini bukti apa? Ini bukti apa? Wahyu, informasi goib dari langit. Maka itulah yang disebut iman. Jadi salah tadi, siapa tadi itu pengacara tadi itu ya? Brekele namanya. Oh Brekele, kirain pengacara.
Jadi salah tadi itu kalau dia mengatakan, oh itu tidak benar karena kesaksianmu tertolak. Ya, pembunuhan terjadi, tidak ada yang saksi. Lolos, memang tidak dihukum, oke. Tapi apakah bisa membangkitkan orang yang sudah dibunuh tadi karena tidak dihukum, karena tidak ada yang saksi? Tetap aja terjadi. Nah, itulah yang diimani oleh umat Islam. Saya kira begitu, Kanda. Setuju itu Bang Juma. Jadi kalau berdasarkan ilmu cetek dia, hanya saksi adalah yang melihat, menyaksikan dan mengalami, banyak penjahat yang lolos. Seperti tadi analogi yang dibawa Bang Juma. Lolos itu penjahat, nggak dihukum dia. Karena tidak ada yang menyaksikan, tidak ada yang mengalami, dan tidak ada yang melihat. Kan begitu. Tapi ini untuk semua ini ada caranya. Ada keahlian, ada uji forensik, ada lapor, ada DNA. Ditelusuri dari mana, sama siapa tadinya, ada HP-nya, kepada siapa dia berhubungan. Ada rangkaian peristiwanya, bukan hanya melihat peristiwa itu. Jadi kalau kesaksian cetek tadi yang lu bawa ilmunya bro, ya mending kau kembali ke atas pohon. Nikmatilah buah-buah yang di sana yang banyak ekornya gitu loh. Cetek ilmumu, cetek. Kenapa? Karena dia menuntut Banyuma dengan kebotolannya, dia menuntut bahwa harus ada saksi yang melihat. Kira-kira begitu. Tapi saya juga nggak percaya kalau dia punya akal. Saya tidak percaya kalau dia anak kedua orang tuanya. Kenapa? Tidak ada yang menyaksikan waktu dia dibuat. Saya nggak percaya dia punya orang tua itu. Serius, kalau ilmu yang kita pakai, saya tidak percaya dia punya bapak dan ibu yang mereka akui sekarang. Karena pertama, dia sendiri nggak melihat waktu ibunya dan bapaknya membuat dia. Tidak ada tetangga juga yang melihatnya. Siapa saksinya? Kira-kira begitu pendapat saya. Terima kasih. Betul Bang Andi. Ada yang ngorok loh. Silakan dilanjut. Bukan ngorok, Gurunda pingsan itu. Udah pingsan. Makan siang dulu saya sebentar teman. Sambil nyimak. Silakan. Padahal sudah jelas di Yohanes 17:18 ya, ada tertulis dalam hukum Taurat kesaksian dua orang adalah sah. Itu contoh. Baru kata Yesus, Bapa yang aku bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Nah itu siapa yang melihat? Gak ada kan? Ya Sal, karena kau sekarang udah muslim. Coba kau masih oten, pasti jawabanmu sama dia. Waduh, Bang Andi buka kartu. Betul itu. Alhamdulillah kau udah berpikir, udah cerdas, sudah akalmu berfungsi. Dulu waktu akalmu mati juga begitu bro. Serius dah. Aduh mau dibilang mama. Apa mau dibilang mama? Nah ini pendeta kenapa ini? Semanung Kalip nih. Mau dibilang mama. Kita mau bisa dimute pun. Dapat kau. Anaknya disuruh maju nih si Manung Kalip. Oh dia lagi betulin kameranya host. Yang buram itu. Mati meja. Iya Bang Andi. Halo. Ya silakan Bang. Abang pendeta. Enggak ada pendeta. Coba kau Sal yang maju lawan dia Sal. Waduh, tema apa yang bisa dituangin? Kristen akan diusir Yesus. Oh, nggak apa-apa lah. Ya. Dalam Matius 7, 21, 22, 23. Oh ya. Kenapa diusir Yesus? Karena mereka berseru dan memanggil nama Yesus sebagai Tuhan, melakukan mukjizat demi nama Yesus dan mengusir setan demi nama Yesus. Maka kata Yesus, enyahlah daripadaku. Siapa manggil nama Yesus kena usir? Yes. No, nanti ada tukang becak sana manggil nama Yesus. Siapa saja manggil nama Yesus kena usir semuanya. Itulah makanya kalau berguru sama si Juma. Wah, pemakan lah. Kalian semua pembuat kejahatan. Kenapa tertawa? Kenapa tertawa? Jadi kan Sal, udah kau dengar Sal kan? Sakit. Inilah kalau berguru sama si Juma kebanyakan makan paku payung. Karena saudara, karena Yesus yang kau sembah itu bukan anak Maria.
tapi penguasa dunia yang memakai nama Yesus yang dilemparkan dari alam kubur. Itu yang kau sembah itu. Apa? Waktu Yesus berkata kan, yang intinya Yesusmu itu bukan Yahudi, ya bukan Yesus Yahudi. Ya. Yesusmu itu Yesus penghuni kubur yang keluar dari kubur. Beda oknum. Itu dulu yang kau bahas. Tanya dulu kau Juma. Gantian dulu. Jangan kerjamu cuman bertanya aja. Kau bahas dulu. Kau bahas dulu itu. Pernyataan saya dulu, sudah berapa lama itu saya bilang yang kau sembah itu Yesus, bukan anak Maria. Yang kau sembah itu penguasa gelap yang dilempar dari alam kubur. Dan aku dulu ngomong. Silakan kau bantai itu, jangan kau ngomong yang lain. Silakan. Di kitabmu kan Yesus nggak mati kan, tapi ya pasti diserupakan ya kan. Yesus juga di dalam kitabmu juga nggak mati, langsung terangkat ke langit. Ya aku ajarin kau supaya kau paham. Kau tanya lagi di mana Yesus tidak mati. Bentar dulu. Kau tanya supaya kau ajarin di mana Yesus tidak mati tapi langsung terangkat ke langit. Ayo. Kau ngomong lah, aku dengerin kau lah dulu. Bilang aja kalau kau mau belajar, ngapain kau gengsi? Yuk, ajarlah aku Bang Zuma. Jadi Yesus dihotbahkan oleh Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 bahwa Yesus itu langsung terangkat ke langit, tidak mengalami kematian. Siapa bilang? Petrus. Kok Petrus pula kau makin banyak ngarang-ngarangmu? Petrus yang bilang, lah jadi saya mau ngarang apa itu? Petrus yang mengatakan. Makanya kau baca deh. Baca dalilnya. Kau baca dalilnya. Baca dalilnya, jangan kau celote aja. Di mana? Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Mana? Apa? Mana pula kau pakai Kisah Para Rasul? Kan kau bertanya, mana buktinya bahwa Yesus yang kau sembah itu bukan Yesus anak Maria? Tuh kasih dalil. Susah kali kau. Tapi Yesus palsu itu. Yesus palsu itu terangkat ke langit. Kata Petrus, kata kitab lo. Kok kata Petrus gini Juma? Kan mulai ngaco dia Para kan. Rasul sampai Wahyu nggak terpakai lagi semua itu Pak Juma. Itu error kau. Itu catatan wartawan kau hargai dong. Jangan begitu kali kau. Jangan begitu kali. Meskipun itu catatan wartawan, tapi masih syarat dengan informasi yang benar, yang valid. Percayalah sama dia. Percaya kau Kisah Para Rasul? Saya percaya itu tulisan wartawan. Sehat kau. Sehat kau. Jangan kau pakai Kisah Para Rasul dengan Wahyu. Wartawanmu sendiri yang mengatakan itu. Wartawan itu yang mengatakan data yang nggak valid. Liputan pembekan bahwa Petrus berkhotbah sebagai wartawan, dia memberitakan keadaan pada saat dalam khotbahnya Petrus mengatakan ada Mesias yang dinubuatkan oleh Daud yang tidak mengalami kematian, melainkan langsung diangkat oleh tangan kanan Elohim ke langit. Paham? Berat kan? Berat. Menceritakan kepada kami Petrus bin Abad menceritakan kepada kami. Malu dia. Kalau Al-Quran saya sudah jelas. Sudah jelas kalau dalam Al-Quran saya. Kepada kami telah mencari X bin Y. Ada nggak yang bisa lebih ngeyel daripada kau? Malu dia. Catatan wartawan mengatakan Yesus yang mereka sembah bukan Yesus anak Maria, dia malu. Al-Quran mengatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalib, melainkan yang disalib orang diserupakan. Wartawan mencatat itu, Wartawan yang mencatat itu. Wartawan mencatat dengan valid di kitab. Wartawan mencatat dengan valid. Ngapain kau pakai catatan bekas? Lah itu imanmu, kepercayaanmu. Lucu ini. Tapi kau bilang penipu Lukas. Tapi kau pakai. Di mana saya mengatakan penipu? Saya mengatakan wartawan, penulis, pewarta yang memberitakan. Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Percayakah? Bisakah kau gunakan
Lukas sebagai referensiku dan kau percaya? Silakan kau gunakan, silakan kau gunakan, karena itu catatan wartawan. Percaya nggak kalau kau sajikan itu, percaya nggak kau? Saya percaya itu tulisan wartawan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kau mau memaksakan catatan wartawan itu sebagai firman Tuhan, ya nggak mungkin, nggak bisa. Wartawan ya wartawan, lucu ente ini. Iya. Oh, oke lah. Menurutmu ada nggak dinubuatkan Yesus bahwa dia akan mati? Terbunuh? Tidak ada. Nggak ada. Bagus. Oke. Nggak ada. Oke. Dikatakan oleh Al-Quran bahwa yang disalib itu bukan Yesus, ya kan? Bahwa orang lain yang diserupakan kata Al-Quran, Al-Quran. Begitu juga kata Markus. Yesus sendiri berkata dalam Markus 9 ayat 31, Markus 8 ayat 31 bahwa anak manusia akan anak manusia. Ada berapa anak manusia? Sebentar. Ada berapa anak manusia? Tanya dulu kau. Ada berapa anak manusia? Sebentar, Zuma. Ada berapa anak manusia? Hanya Yesus. Hah? Kamu pikir Yudas bukan anak manusia? Tanya dulu kau, Zuma. Kamu pikir pengganti Yesus disalib itu bukan manusia? Kau pikir kucing? Zuma. Yang diserupakan dengan Nabi Isa itu kau pikir kucing? Anak manusia juga. Ku tanya dulu kau, Zuma. Yang dimaksudkan Yesus anak manusia pada Markus 9 ayat 31 merujuk pada siapa? Yudas. Iya, kenapa? Anak manusia akan mengalami penderitaan. Kubacakan dalilnya. Sebab dia. Bukan dia mengatakan sebab aku. Sebab dia sedang mengajar murid-muridnya, dia berkata kepada mereka, anak manusia, dengar, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Tidak mengatakan dan mereka akan membunuh aku, membunuh dia. Dan diam. Dan 3 hari sesudah dia dibunuh, dia akan bangkit. Itu kata siapa? Itu kata Yesus. Kalau itu Yesus yang bangkit, dia akan mengatakan begini, aku akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh aku, dan 3 hari sesudah itu sesudah aku dibunuh, aku akan bangkit. Tapi dia mengatakan dia bisa merujuk kepada Yudas, bisa merujuk kepada Bom-Bom, bisa merujuk kepada Edis, siapapun yang cocok di situ. Tapi bukan Yesus orang yang suci itu. Paham? Paham? Pinter kan kau ya. Bentar ku baca ayat di Jumat. Sini ku baca ya. Markus 9 ayat 31. Sini kau sayang, sini kau sayang. Markus 9 ayat 31 ya. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia besar ya. Ia berkata kepada mereka. Yesus berkata kepada mereka. Yesus berkata, anak manusia akan diserahkan. Sebentar dulu kau juga. Jangan kau sahut dulu. Kalau kau ngomong tadi kalau kau sahut. Saya ajarin kau. Tanda petik saya ajarin kau. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan ke dalam tangan manusia mereka akan membunuh dia. Sini dulu kau sayang. Membunuh dia. Sini dulu Juma kau ribut kali kau. Membunuh dia. Sini dulu aku berkuasa kau. Dia itu siapa? Mereka akan membunuh dia. Bahasa Yunani tidak kenal huruf kecil, huruf besar. Pokoknya. Sini kau Juma sayang. Sini. Kutanya dulu kau. Tulisan Yunani mengenal huruf besar, huruf kecil enggak? Tanya dulu kau. Woi. Ulangi kau lagi Cuma. Sini kau bahasa Cuma. Yunani itu huruf Yunani mengenal bahasa, mengenal tulisan huruf kecil, huruf besar enggak? Bacakan ayatnya. Ini kunci kekalahan Cuma ini kawan-kawan nih. Kata dia kok jadi Yesus. Bahlul. Di mute aku. Sebentar. Sini dulu kau. Nanti aku kasih lagi kau jangan di kitab Matius. Iya, silakan. Kau baca lagi tadi dia, Apa alasanmu mengatakan alasanmu mengatakan kalau dia di situ merujuk ke Yesus? Apa alasanmu?
D besar. Lihat dulu huruf D besar itu. Di mana kaidahnya kalau D besar itu merujuk kepada Yesus? Ayo. Anak manusia ini merujuk kepada siapa ini? Perkataan Yesus. Sebab ini kulang lagi ya. Sebab ia Apa kaidahnya? mengajar murid-muridnya. Ya, mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Ini Yesus ngomong loh, tepuk tangan. Iya. Iya itu siapa? Sudah dikatakan bos. Iya itu siapa? Dia bakal mati dibunuh Iya dan itu akan siapa? bangkit setelah 3 hari. Dia itu siapa? Oh, berak kau kan? Tuhan kami. Tak berak kau, berarti Yudas Tuhanmu. Udah benar itu. Udah benar. Yesus Yudas itu kan Tuhanmu, nggak salah. Saya kan tidak pernah membantah kan? Saya tidak pernah membantah. Saya tidak pernah membantah kalau Tuhanmu itu adalah Yudas. Nggak pernah membantah saya. Nggak pernah membantah. Saya datang ke sini untuk menolong kau aja dari kegilaanmu. Kalau itu adalah Yesus, maka dia akan berkata, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh aku. Ayo, apa sulitnya Yesus berkata aku? Kenapa dia nggak berkata aku? Kenapa? Kenapa nggak berkata aku? Sedangkan yang ada di hadapannya adalah murid-muridnya. Tinggal mengatakan aku aja pun susah. Tapi karena Kristen ini percaya kepada yang keluar dari kubur ini, ya, yang sudah dilemparkan di Yesaya 14 ini, bahwa itu adalah Yesus yang mengaku Yesus, maka Yesus yang berkata dia pun dianggap aku. Itulah orang Jepang mengatakan Tomalasa. Batu lasa tacipi. Itu cocok untuk kau. Tomalasa. Dia akan membunuh dia. Mereka akan membunuh dia. Bang Handi datang ke saya nih. Bang Handi, ya paman. Anak manusia akan diserahkan dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia loh. Oh ya? Dia siapa? Anak manusia. Yang mana? Yang dikutuk Elohim. Dan dia akan bangkit pada ketiga. Bang Handi mikir kepada siapa? Kepada Bang Suma atau kepada yang lain? Makanya ketika hari ketiga, ada oknum datang di Lukas 24 nomor 36, 37 dan seterusnya sampai 44. Oknum itu tiba-tiba di tengah-tengah mereka muncul. Assalamualaikum. Katanya gitu kan. Apa yang terjadi? Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Kenapa melihat hantu? Karena tidak pernah mendapatkan pengajaran bahwa dia akan bangkit. Dia akan bangkit pada hari ketiga. Tapi guru kita sudah mati. Karena ketika gurunya ditangkap, mereka lari semua meninggalkan Yesus gurunya. Markus 14 nomor 50. Semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Jadi tak ada yang tahu Yesus itu gimana. Yesus itu nasibnya gimana. Makanya pada hari Minggu pagi ketika Maria datang melapor kepada mereka, itu orang yang di dalam kubur hilang loh. Tinggal ada kain kapan loh. Mereka nggak percaya. Masa ada orang mati hilang di kubur? Gak mungkin lah, kata murid-muridnya. Tapi meskipun begitu, di data 13-nya, Petrus pergi ke kuburan itu dan melihat betul-betul cuma ada kain kapan. Kemana mayat itu? Dalam hatinya berkata, apa yang sedang terjadi ya? Itu artinya murid ini tidak pernah diajarkan oleh Yesus bahwa aku akan bangkit. Gak ada Yesus mengajarkan itu. Yesus mengatakan dia akan bangkit. Dia siapa? Pikirlah sendiri. Dada aja. Apa sulitnya dia mengatakan aku? Apa sulitnya dia mengatakan aku kalau memang dirinya? Karena Yesus itu bukan pembohong, makanya dia mengatakan dia akan bangkit. Dia akan membunuh mereka. Dan setelah hari ketiga, setelah dia dibunuh, dia akan bangkit. Bukan aku akan bangkit, dia. Yesus mati-matian berdoa kepada Tuhannya sampai titik peluhnya itu kemudian jatuh ke tanah seperti titik darah. Kok dia pula yang mati? Kamu, saudara Efron, kalau ilmu tinggi,
saya akan hantar kamu jauh lebih fantastik dari ini. Saya buktikan secara akurat bahwa Yesus anak Maria itu tidaklah dibunuh, disakiti pun kagak. Saya akan buktikan. Sayangnya di antara kalian belum ada yang bisa berkelas untuk masuk di kelasku. Kalian masih kelas remeh. Kalian masih kelas apa itu namanya? Kelas apa ya? Belum bisa masuk di sekolah, masih di luar, masih di halaman sekolah kalian tuh. Belum bisa mendaftar jadi anak muridku. Kenapa? Tingkat intelektual kalian itu masih lemah, lemot. Belum bisa menjadi murid saya. Syarat menjadi murid saya itu otaknya smart. Oke? IQ-nya tinggi, daya serapnya mantap, daya tangkapnya mantap. Kalau kayak gitu, lemot kayak gitu nggak bisa masuk kelasku. Kau cocok ke SLB yang diajarkan huruf A, huruf B, huruf C, A, B tambah A, ba, B tambah U, bu. Bacanya babi. Ulang. B tambah A, ba, B tambah O, bo. Bacanya babi. Ulang lagi. K tambah U, ku. K tambah I, ki. Bacanya babi. Babi aja terus dalam otak kau itu. Makanya tidak bisa ilmu masuk. Orang ngajarin apa, babi yang muncul di mulutmu. Orang ngajarin apa, babi aja di mulutmu. Kenapa kau benci terhadap kebenaran? Karena kau tidak mau meninggalkan makanan babi. Ini bahaya nih, kalau berfungsi otakku saya nggak makan babi lagi nih. Itu aja terus. Akulah dia. Akulah dia itu berkenan dengan Mesias. Tapi kalau dia membunuh dia, bukan aku yang dibunuh. Kenapa bukan aku yang dibunuh? Karena Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 18, tidak ada manusia, tidak ada yang sanggup mengambil nyawaku. Tidak ada yang bisa mengambil nyawaku. Baca Yohanes 10 nomor 18. Melainkan aku sendirilah yang akan menyerahkan dan akan mengambilnya kembali sesuka aku. Tidak ada. Tapi di situ dalilnya, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Yesus mengatakan tidak ada yang bisa membunuh aku. Berarti dia itu bukan aku. Karena Yesus mengatakan juga dalam Yohanes 14, Yohanes 12, penguasa dunia tidak sedikit pun berkuasa terhadap diriku. Nggak ada yang bisa membunuh aku, nggak ada. Itu kata Yesus. Jadi ketika dikatakan anak manusia, mereka akan membunuh dia, berarti itu kan Yesus. Kubacakan dalilnya ya, supaya kau paham. Biar kau nggak gila permanen. Nanti kalau kelasmu sudah mulai bagus, kau boleh masuk di kelas saya. Ada SKS, pembelajaran kemudian Kristologi, tanpa bayar. Nih, kubacakan samamu Yohanes 10 biar kamu paham. Baik, selamat malam. Ya, sabar dulu bang, sabar dulu. Itu calon siswa saya itu mau kuajarin, masih mendengar di bawah. Dari tadi kamu ngomong terus. Iya, harus wajib untuk memaraskan orang, wajib. Tidak ada seorang pun mengambil. Diam dulu. Diam dulu. Kau dengarkan saya dulu. Paling juga kelasmu sama dengan tadi, atau paling rendah lebih rendah dari dia. Tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Bapakku yang memberikan tugas aku tentang nyawaku. Sedangkan di Markus 9 dikatakan di sana bahwa dia akan pergi dan mereka akan membunuh dia. Mereka akan membunuh. Kata Yesus, tidak ada yang mampu membunuh aku. Oke? Jadi dia di situ bukan Yesus. Silakan. Silakan kubantah, Saudara Riyandi. Terima kasih ini. Ya, dari tadi kamu ngomong salah semua dari tadi. Makanya saya pingin kamu percaya nggak? Kenapa kamu itu selalu membicarakan tentang Yesus? Padahal sebenarnya Al-Quran sendiri mengatakan Yesus ini adalah kebenaran. Kenapa kebenaran? Karena Al-Quran menulis tentang Yesus ini. Isa Al-Masih itu kan menuju pada Yesus itu. Dan tidak satu pun Alkitab, Al-Quran
mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu salah, nggak ada. Di mana? Ya, kalian justru harus mengimani itu. Dan Yesus ini wajib diimani oleh orang Islam. Karena Al-Quran mengatakan seperti itu. Nah sekarang ini adalah kamu selalu mengatakan, dari tadi kamu mengatakan bahwa Yesus tidak disalib. Suara nggak jelas, laki lah ngomong sama Bang Zuma, ada aja, laki. Sudah nggak jelas gimana? Semuanya nggak jelas. Biar dia berdongeng dulu, nggak apa-apa. Nah inilah selalu orang Islam tidak sadar gitu. Bahwasanya ketika sedang menyerang Yesus ini, kalian sedang menyerang Islam, menyerang Al-Quran sendiri. Kalau tidak satu pun ayat Al-Quran mengatakan bahwa Yesus itu harus begini. Justru sebaliknya seperti itu. Dan sekarang pertanyaan saya buat kamu, apa kamu percaya? Oh, bertanya. Ya, kirain ada ilmu. Ya, sekarang gini. Kalau kamu selalu mengasihi Yesus ya, apa kamu percaya Yesus ini sama dengan Isa Al-Masih? Apakah kamu percaya Isa Al-Masih sama seperti Yesus? Tidak? Maksudnya yang dirujuk pada Isa Al-Masih itu adalah Yesus. Oh, yang datang ke tengah-tengah Bani Israel itu cuma satu oknum. Dan dia tidak mengalami kematian. Langsung diangkat ke langit. Oke, nah itulah masalahnya ya. Karena ya masalahnya kau ingin menghinakan dia, saya tidak. Kau yang menghinakan dia, saya tidak. Kisahnya berbeda. Sekarang masalahnya begini, kenapa begitu? Karena itulah sekarang kalian buktiin kepada saya di mana Isa Al-Masih itu jejak historisnya, kalau memang itu Isa yang benar ya, Isa Al-Masih yang benar. Dan kepada kami orang Kristen, di mana jejak histori Isa Al-Masih ini tentang siapa misalnya ketika dia melakukan Imlek itu siapa yang mendengar, siapa yang menyaksikan, di mana dia melakukan itu. Itu justru fiktif semua, itu palsu semua, nggak ada. Iya, yang kau sampaikan itu palsu semua itu. Si Isa Al-Masih ini tidak pernah. Ya. Yesus itu tokoh fiktif itu. Udahlah gantian bicara, kau panjang kali kayak perempuan dia, mulut perempuan setengah masak. Kau bicara panjang gak ada endingnya, gantian. Kau itu manusia setengah matang, jadi gini mulutmu. Kehadiran saya dan teman-teman saya itu untuk membersihkan Yesus dari orang-orang kafir kayak kau. Iskalallahu ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Hai Isa, aku mengambilmu, aku mengangkatmu kepadaku serta mensucikan kamu dari orang-orang kafir. Bagaimana cara Allah membersihkan Isa dari orang-orang kafir? Dengan mengutus Bang Suma dan orang Islam lainnya untuk membersihkan Yesus dari hujatan, nistaan, penghinaan orang-orang Kristen yang mengaku pengikut Yesus tapi anti terhadap Yesus. Yang kalian ikuti adalah Yesus palsu yang keluar dari kubur. Tuh, dengar. Itu Al-Quran yang bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Fakta apa? Fakta apa yang bertentangan dengan Al-Quran? Faktanya bahwa Yesus mati disalib. Kan kalian tadi bicarakan tentang Yesus disalib itu kan? Oke. Faktanya adalah Yesus mati disalib tidak satu pun orang yang mengklaim bahwa sebentar dulu. Tidak satu pun orang yang mengatakan Yesus itu disurpakan. Tidak ada. Baik. Disurpakan itu muncul pada abad ketiga. Ada keempat, kedua, ketiga, keempat. Itu. Markus 16 nomor 12. Dengarkan. Markus 16 nomor 12. Dan Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Jawab. Jawab. Saya ulang pertanyaan saya. Dari mana Markus tahu? Dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus padahal sudah dalam rupa yang lain? Jawab. Itu kesaksian para murid. Dari mana Markus tahu? Dia dah tahu. Dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Dari para saksi laksu, murid langsung Tuhan Yesus. Di mana kesaksiannya kepada Markus? Jadi dia kan Markus berbicara langsung kepada Yesus. Sementara Muhammad ini tidak pernah tahu. Di mana Markus ketemu Yesus? Di mana Markus ketemu Yesus? Di mana dalilnya? Palsu itu. Di mana dalilnya Yesus bertemu Markus? Di mana dalilnya? Markus memang di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Pertanyaan saya dengarkan. Dengarkan. Di mana? Di mana? Ketika kau mengatakan
Udah turunkan aja nih. Gak bisa dia suruh kecomberan. Isi sapi tank. Kau turun. Nanti kalau kau sudah isi sapi tank, baru kau naik lagi ya. Kau bersihkan itu sapi tank sebersih-bersihnya. Jangan kau berhenti sebelum kau kenyang. Otakmu itu sampah. Markus berkata, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Emangnya Markus pernah lihat rupa yang lain yang asli? Emang pernah Markus bertemu Yesus dengan rupa yang asli? Rupa yang lain menandakan bahwa ada yang diserupakan. Susah kan? Gimana? Susah dia ngomong. Ada orang kayak gitu. Gini cara ngomongnya Banyuma. Masalahnya tangan kirinya pegang timun, Bang Andi. Timunnya diselipkan di sela-sela pahanya. Susah dia. Itu tadi masih playground, masih TK, tapi TK yang SLB, bro. Nah, jadi kayak gitu. Mohon dimaklumi ya. Pokoknya hari ini sudah 3 aku kembalikan ke pohon. Udah 3 ya. Itu gitu ya. Udah 3 aku kembaliin ke pohon. Lanjut. Silakan Bang Erik. Besok mati Semalam aku hitung itu ada 7 aku kembalikan ke pohon. Hari ini 3 jadi udah 10. Lanjut. Ya kawan-kawan tetap layar ya. Dan yang belum follow. Sore Bang Suma. Iya, Soleh. Ya. Enggak. Ini saya mau tanya saja Bang Suma. Itu kan dari Katolik Protestan, Bang? Itu di Al-Quran itu Protestan, Bang. Oke, lanjut. Ya, Bang. Itu kan di Al-Quran kalian lebih ini ke Nabi Isa. Nabi Isa kan tidak pernah berbuat dosa. Kenapa bukan ajaran Isa yang kalian ikuti, Bang? Oke. Kami ini bukan domba ya. Bukan serigala yang nyamar domba. Al-Quranul Karim mengajarkan kepada kami dalam surah As-Saffat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Isa bin Maryam, ya bani Israel. Wa iz qala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku ini utusan Allah untuk kalian. Nah, kami bukan Bani Israel. Makanya kami tidak nyamar-nyamar sebagai Israel rohani, Yahudi rohani, karena kami bukan pendusta, kami bukan pembohong. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-dombaku yang hilang dari umat Israel, yang sesat dari umat Israel. Jangankan kami umat Islam yang hidup kurang lebih 2000 tahun setelahnya, seorang yang bukan Israel aja datang ke Yesus minta tolong agar anaknya diobati, disebut anjing oleh Yesus. Bagaimana mungkin kami mau disebut anjing? Nehi-nehi lakde, kami nggak mau. Kalau Anda mau disebut anjing oleh Yesus, silakan aja, kami nggak mau. Enak aja, kami manusia. Nah, Yesus menyebut orang di luar Yahudi sebagai anjing. Matius 15. Itu jelas itu. Nah, jadi kalau Anda bertanya, di Al-Quran, Nabi Isa dimuliakan. Ya, karena Yesus menubuatkan kami. Apa kata Yesus dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Apa kata Yesus? Apabila roh kebenaran, apabila roh yang benar itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Mari kita bandingkan Al-Quran bercerita tentang Nabi Isa dan bandingkan dalam Al-Quran di Bible bercerita tentang Yesus. Mana kitab yang memuliakan Yesus? Al-Quran atau kitab saudara? Nah, dari hal itu, disitulah Anda bisa menilai mana roh kebenaran itu, di Islam atau di Kristen. Di kitab saudara, Yesus dikutuk. Di kitab saudara, semua dosa, apapun dosa di atas muka bumi ini diserahkan ke Yesus.
Ditampar, diludahin, diseret, lahirnya aja di kandang binatang katanya, di palungan. Penghinaan demi penghinaan. Dari lahir dia dihinakan. Ketika hidup dia dihinakan. Mati pun dia dihinakan. Dikutuk di atas tiang salib. Bahkan keluar lagi dari kubur. Jadi seperti setan keluar dari kuburan. Dihinakan. Sudah gitu, sudah selesai. Dituhankan, disetarakan dengan Tuhannya. Tak ada kemuliaan diberikan kepada Yesus di Bible. Tapi kalau di Al-Quran, sejak dia dikandung sampai dia terangkat dengan mulianya di atas, itu di Al-Quran berkatnya jelas. Maka dikatakan dalam Biblemu, apabila roh yang benar itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Siapa yang ada di rumah kamu, ada lambang salib, kau gantung dengan ada bentuk salib di situ di dinding. Ada patung orang menggantung situ, itu siapa? Yesus kan? Itu memuliakan. Bang, di Yohanes itu bang, sudah tertulis waktu saat Yesus dibaptis itu bang. Ini muncul burung merpati bang. Ada suara. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah kalian berkenan. Seperti itu bang. Itu bukan itu Roh Kudus, itu Roh Kudus abangku. Yang ku maksud ini roh kebenaran. Roh Kudus dengan roh kebenaran itu berbeda. Yang datang kepada Yesus Roh Kudus, yang datang kepada Elisabet Roh Kudus, yang datang kepada Zakaria Roh Kudus, yang datang kepada orang-orang yang diberi tugas untuk menyampaikan firman itu Roh Kudus. Yohanes 3 nomor 13, nomor 34 dan seterusnya. Sedangkan Yesus berkata dalam Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong. Seorang penolong inilah yang dikatakan roh kebenaran. Di dalam Yohanes 16 nomor 7 adalah benar jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka seorang penolong itu, penghibur itu tidak akan datang, yaitu roh kebenaran. Dia harus pergi, sebab kalau dia tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang. Kalau yang datang adalah Roh Kudus itu sudah bolak-balik naik turun. Tetapi yang belum turun ini adalah roh kebenaran. Nah, roh kebenaran ini manusia. Roh Kudus. Jadi bedakan antara Roh Kudus dengan roh kebenaran. Roh Kudus itu adalah pengantar firman, sedangkan roh kebenaran ini adalah penerima firman. Makanya Yesus itu disebut roh kebenaran. Musa roh kebenaran, nabi-nabi roh kebenaran. Sedangkan yang disebut Roh Kudus itu adalah penyampai firman, dialah yang disebut Gabriel. Harus Anda belajar bedakan itu. Silakan. Bang, semua siap. Yesus naik ke surga itu bang, karena dia sudah jelas di firman-Nya itu kalau dia itu mau menyiapkan tempat buat kami yang percaya kepadanya bang. Saudaraku, saudara, ya, kalian ini tempatnya di neraka. Yang Yesus naik ke surga itu menyiapkan tempat bagi Bani Israel pengikutnya. Sedangkan di luar Bani Israel yang datang memakai namanya itu diusir, bokongnya ditendang sampai ke neraka. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Kenapa Kristen itu kemudian ditendang bokongnya sampai ke neraka? Karena Kristen mengikuti nabi palsu yang datang menyamar seperti domba padahal dia adalah serigala buas. Itu kan Yesus sendiri yang mengatakan, sekarang penguasa dunia telah datang. Penguasa dunia dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia itu? Iblis. Dilemparkan keluar dari mana? Dari kuburan. Siapa yang keluar dari kuburan? Yang memakai nama Yesus. Karena Yesus mengatakan kepada muridnya Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah, penyesat itu dilemparkan keluar dari kubur. Yang keluar dari kubur ini memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Apa buktinya? Tak kasih bukti akurat. Dengarkan baik-baik. Lukas 4 nomor 6. Iblis datang kepada Yesus. Yesus, sini dulu kau.
Ngopi kita dulu yuk. Apa Blis? Oh itu kurang kerjaan dari dulu aja. Kerjamu menggoda, mencoba. Apa maumu lagi sekarang? Satu lagi Bang Sunga. Sabar dulu, saya teruskan dulu supaya kau tahu bahwa yang keluar dari kubur itu ada. Soalnya saya mau Oke, kerja, silakan. Silakan. Iya, itu kan surganya tuh orang Islam Bang. Soalnya 72 bidadari. Iya. Kan? Nah, kalau di surga kita seumpama Islam layani 72 bidadari, kira-kira Tuhannya masih dihargai kan Bang? Oke, baik. Di dunia ini setiap malam berapa orang laki-laki dan perempuan melakukan kemudian senggama, bersetubuh? Kutanya dulu kau. Apakah itu kehinaan bagi Tuhan? Jangan kau pandang Tuhan itu seperti bapak manusia. Tuhan itu pencipta langit dan bumi, menciptakan syahwat, menciptakan kelamin hambanya. Ada kelamin pria, ada kelamin wanita diciptakan oleh Tuhan. Karena itu kemuliaan. Manusia melakukan persetubuhan, itu perintah Tuhan. Dan beranak cuculah yang banyak. Bahasa kasarnya apa itu? Nah, sekarang sabar. Sekarang berbicara mengenai surga. Di surga Anda mengatakan Islam dijanjikan 72 bidadari. Untuk apa? Sebagai pelayan. Yang masuk surga itu orang suci, bukan pemain bokep. Tidak menyentuh surga orang yang cabul otaknya. Sedangkan Yesus bagi pengikutnya di dalam Matius 19 nomor 29 dalam bahasa aslinya, Yesus menjanjikan 100 wanita atau istri gune perempuan. 100 perempuan untuk pengikutnya. Satu laki-laki mendapatkan 100 wanita. Silakan Anda baca dalam original teksnya, bahasa Ibrani, bahasa Yunaninya. Di situ Yesus menyediakan gune. Gune itu artinya perempuan. Berarti barang siapa yang meninggalkan istrinya karena aku, maka dia akan mendapatkan 100 kali lipat nanti di surga. Oh, salah Bang, bukan istri Bang. Lalu apa? Lalu apa? Lalu apa? Baca aja Bang, jangan. Original teksnya berani kita baca. Berani kau baca? Coba Bang buka ayatnya Bang. Ada yang bisa buka kamera? Bisa Bang, bisa biar aku bantu Bang Juma. Oke, silakan. Matius 19. Coba KJP. Sebelum ke original teks kita ke KJP dulu. Ini ada gunaikanya nih dari apa? Stefanus Septuagint. Silakan. Cuman lembaga Bible Indonesia menghapuskan istri karena iri. Kenapa iri? Nah, istri di situ di terjemahan Indonesia. Iri dia kan, karena Yesus menjanjikan kepada Yahudi bukan kepada Kristen. Matius 19:29. Gunaika. Gunaika, apa artinya gunaika? Coba. Istrinya. Atau di KJP juga saya buka Bang. Boleh. Di Indonesia ini memang kurang kerjaan. Giliran tidak ada kata Allah ditambah kata Allah. Ada kata gunaika dihapuskan kata gunaika. Yang tidak ada ditambah, yang ada dikurangi, dihilangkan. Memang kurang kerjaan memang. Nah ini or wife. Wife itu artinya apa? Suami. Istri. Oh istri, kirain suami. Itu. Istri paman. Coba buka di aplikasinya Bang, aplikasi Bible Bang. Aplikasi Bible yang milik Indonesia gitu. Jangankan aplikasi, lembaga Bible resmi aja menghilangkan kata istri. Karena tugasnya memang waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Nah, coba. Nah di sini kalau di sini dihapus, istrinya dihapus. Malu nanti ngalahin orang Islam katanya. Bukan juga sakit hati karena yang dijanjikan itu Yahudi bukan Kristen. Sedangkan di dunia saja, di dunia Yesus itu menjanjikan banyak istri, poligami. Lukas 18 coba buka deh.
Lukas 18 berapa Bang Zuma? Coba di data nomor 2930. 18 29 30. Coba ya. Mana tahu saya benar. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Theos meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya orang." Oh ya, ini ada istrinya. Nomor 30 akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Lipat ganda, poligami. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena mengikuti aku, maka dia akan memperoleh saat ini juga berlipat ganda. Mantap kali lah. Jadi janganlah, dunia aja Yesus menghalalkan poligami, apalagi di surga. Gitu kawan ya. Artiannya itu berbeda Bang. Iya, artiannya karena kamu Kristen, kamu bukan pengikutnya. Pasti kamu akan mengarahkan ke Kristus yang keluar dari kubur kan? Karena Kristus yang keluar dari kubur itu mengajarkan menghilangkan firman Tuhan dan membuat nabinya membuat firman sendiri. Contoh, ketika Paulus nabinya si Yesus yang keluar dari kubur berkata begini, janganlah engkau mencabul, janganlah engkau memburit. Itu perintah yang dibuat oleh Paulus. Sedangkan perintah-perintah Tuhannya Yahudi itu telah dihapuskan oleh dia. Habis dia hapuskan, dia bikin aturan baru. Misalnya nih, perintah Tuhannya Yahudi, jangan engkau membunuh. Itu perintah Tuhan Yahudi. Tapi itu perintah itu nanti dihapus oleh Paulus. Di mana Paulus menghapusnya? Di dalam Efesus 2 nomor 15. Apa kata Paulus cara menghapusnya? Dia katakan gini, dengan matinya Yesus di atas salib, maka Yesus telah membatalkan segala isi Taurat dan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Berarti perintah jangan membunuh tadi terhapus kan? Habis itu dia bikin surat sendiri. Jangan kau membunuh. Jadi kalau hari ini orang Kristen tidak membunuh, bukan mengikuti perintah Tuhannya Yahudi, tapi mengikuti perintah Tuhannya, yaitu yang datang kepada Paulus melalui nabinya Paulus. Kalau Paulus mengatakan jangan kau berzina, itu perintah dari Kristus yang keluar dari kubur. Kenapa? Karena perintah dari Elohim sudah dibatalkan oleh Paulus. Paulus mengatakan begini, dalam Galatia 2 nomor 16. Tidak ada orang yang dibenarkan di mata Tuhan karena melakukan hukum Taurat. Galatia 5 nomor 4. Engkau lepas dari Kristus Yesus jika engkau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kamu keluar dari kasih karunia. Berarti hukum Taurat, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, itu semua dihapus. Lalu Paulus duduk di tempat yang suci, mengganti firman Tuhan dengan firman-Nya yang diterima dari Kristus Yesus yang keluar dari kubur. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Kristus Yesus. Nah, Kristus Yesus inilah yang membuat firman baru, jangan berzina, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan memburit. Orang Kristen taat kepada siapa? Ke Tuhannya Yahudi atau kepada Tuhannya Paulus? Tuhannya Paulus yang datang kepadanya memberikannya 13 kitab. Itulah Tuhanmu yang baru, Kristus Yesus itu. Yang mana firman yang datang kepada Yesus dihapus. Ini, kau lihat endingnya di dalam Filipi 3 nomor 18. Apa yang dikatakan kemudian Paulus di sana? Kalau Anda melihat di sana, itu jelas ada kengerian yang sangat dahsyat. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa firman Tuhan yang datang kepada Musa itu adalah sampah. Filipi 3 nomor 8. Firman dibilang sampah. Pak, iblis ketika datang ke Adam di Gan Eden, ketika Tuhan berfirman, Adam, ya paman, jangan kau dekati pohon buah pengetahuan baik dan jahat. Jangan khotbah kamu Juma. Iblis datang. Apa kata iblis? Hei Adam, jangan kau percaya, itu sampah. Yang benar adalah makan, biar kau kekal hidup di sini. Benar kan? Iblis datang lagi, mengajar lagi. Firman Tuhan, sunat adalah sunat perjanjian kekal. Siapapun yang tidak menyunatkan dirinya, Kejadian 17:14, maka bunuhlah dia, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Datang si penyesat, jangan kau bersunat. Itu nggak ada apa-apa itu. Yang benar itu adalah sunat hati. Iblis itu kerjanya mengganti firman Tuhan dengan firman-Nya sendiri.
Kebanyakan pelintir Bang semua. Silakan, tunjukkan apa yang saya pelintir. Silakan. Iya, di Bibel tidak seperti itu. Seperti yang Bang Silakan, Suma silakan. jelaskan, Yang Bang. mana yang tidak seperti itu? Silakan. Silakan. Alasanmu dangkal Kejadian cuma. itu Bang, banyak yang Silakan. Bang Suma pelintir. Ya, silakan Anda tunjukkan yang mana yang saya pelintir. Silakan. Silakan. Yang saya pelintir yang mana? Tadi itu yang kata-kata pembacaan Bang Suma, itu Bang. Yang mana? Yang di kejadian itu Bang. Kejadian apa? Yang mana? di Adam itu. Kenapa Adam? Adam kan dilarang mendekati buah pohon pengetahuan kan? Iya. Iblis datang mengajarkan sebaliknya kan? Lain Bang. Itu Apa Hawa kata- Bang, bukan Adam. Lah, lucu orang ini. Terjerumus Bang. Bukan Adam. Bukan lah Bang. Hawa Ketika lah. ketika Terus kemudian Hawa yang ini Bang. Hawa yang apa? Hawa yang apa? Nah, sama Suruh beda memakan nggak itu? buah. Beda nggak? Beda lah Bang. Adam didatangi Beda lah. iblis. Adam didatangi iblis, gagal. Iblis kemudian menghalau Adam untuk taat melalui istrinya. Benar nggak? Benar, gagal. Iblis datang ke Yesus agar Yesus bunuh diri, berhasil nggak? Nggak. Iblis melalui orang Yudas agar Yesus dibunuh, berhasil nggak? Pikirkan sendiri. Jadi iblis menjatuhkan objek melalui orang lain. Iblis tak sanggup ke Adam, maka melalui orang lemah di sekelilingnya. Yesus tidak bisa dijatuhkan oleh iblis, maka Yesus dijatuhkan melalui orang dekatnya. Kerja iblis itu begitu. cuma mau debat. Apa? Kita mau debat. Bagus Boleh. kita bertemu di mana? Saya lagi di Jakarta. Boleh, boleh. Iya. Di mana? Saya datangi aja Anda. Boleh. Saya datang ke tempat saya. Di mana? Di mana? Boleh. Kasih alamat. Saya di Jakarta tanggal 12. Kamu jangan pelintir-pelintir kalau kita. Bang Handi, minta nomor HP-nya orang ini. Bang Handi, Jangan diam dulu. jangan suruh Bang Andi, kita face to face saja. Tidak, dia kan harus tahu kita ketemu di mana di Jakarta. Ada aja. Nanti kamu homreng. Takut Iya, saya. mau bertemu Dengan kamu saya cuma takut. kita Weh. debat. Dengan takut saya takut dengan kamu. Banyak kali yang kayak gitu. Bang Suma, Bang Handi Suma, monitor. Bang Suma. Diam dulu, Bang. Diam dulu. Ada Bang pastor yang mengundang saya untuk dialog. Bang Handi. Bang Handi. Ketidak. Iya. Bang Cuma kita ketemu di mana? Tunggu, itu makanya saya aturkan. Saya Itu mau lihat sejauh mana kamu tahu Alkitab orang. Aduh. Urus aja Al-Quranmu. Oh, Jangan itu urus alasanmu. Alkitab Bukan orang. mau berdebat. Kirain mau beneran berdebat. Mau bahas Alkitab orang, Alkitab saya. Kita Kirain ketemu. tadi mau Saya datangi benar-benar tempatmu. Di mana? berdebat. Sekarang saya datangi tempatmu cuma. Di mana? Ya udah, kalau gitu tunggu Kasih manajemen alamatmu saya sama dulu. Bang Kasih Handi, alamatmu sama saya. tunggu. Tunggu. Bang Handi, monitor Bang Handi. Tunggu. Ada yang tahu nomornya Bang Handi? Ketik di bawah dong. Ketik di bawah nomor Bang Handi. Habis itu saudara Chris, kau hubungi manajemen Jangan suruh saya. budak-budakmu sama saya. Loh, kan saya harus tahu nomormu supaya kita Dia komunikasi. melalui kamu aja. Jangan Bagaimana? melalui orang Ayo, lain. dah, sebutkan nomormu biar saya catat. 08 berapa? Catat nomor saya ya. Iya, baik. 0822. Tunggu. Saya aja catat dulu. Jangan catat, bukan kamu. Itu si Juma itu goblok itu, biar dia catat sendiri. Anda belum perang, Anda udah kalah. Berapa? Jangan gitu Bang. Berapa? Woi, sebut. 08 berapa? 22. Oke. Ditambah 9619. 9 berapa? 96 19. 19 Terus? 8908. 8908 08. Oke, saya telepon sekarang ya. Siap nomor saya.
Sok tahu kamu Alkitab orang. Al-Quranmu supaya kamu bisa Jangan ngoceh dong, jangan ngoceh. Saya telepon semakin sekarang. kamu bahas tentang Alkitab, semakin kami itu ya 08 22 08 22 96 Tapi kalau kamu mau meyakini kami supaya kamu mengimani Al-Quranmu, bahas Al-Quran. 8908. Ini kan otak damai. Kok kau gitu? Nanti aja dia, enggak usah kau maki-maki saya. Maki-maki. Nanti aja dilihat. Kalau kau bisa kalahkan saya sesuai dengan tantangan mulut besarmu itu, baru kau bisa ngoceh. Kalau cuman kayak gitu aja, semua juga orang bisa ngoceh. Nah, aku telepon ya, angkat ya. Nomor palsunya itu kayak itu. Iya, nggak ada WA-nya dia. Nggak ada WA-mu, Cuplis. Nggak ada WA-nya. Parakang. Ngaco. Kurang ajar. Sudah aku cek juga. Nggak ada WA-nya. Nggak ada WA-nya. Iya. Nggak pakai WA, ngaco. Lah orang siang malam menunggu, datang ke sini, datang lu nantang, iya, lu jual gue borong. Bener-bener lah ini. Udah modelnya kayak pastor lagi dibilangnya. Ternyata teman-teman. Nomor pinjol itu kayaknya. Aduh, parah. Nah, izin Bang Zuma, ini boleh nggak dipaparkan di sini yang tadi malam Bang Zuma, yang di Rumbang Paru? Boleh, silakan. Boleh, izin ya. Gimana Bang? Kita lanjut dulu Bang. Apa ini? Tadi tuh temanmu gimana nantang itu kasih nomor begitu? Mereka teman saya Bang. Mereka teman saya sama saya aja, biar kamu kan tahu. Sama juga ini kayak racun juga ini. Nah, coba dulu Bang. Biar kita tunjukkan kepada umat bahwa mereka tahu mana yang benar gitu. Ya, kau ngomong nggak mungkin Oten percaya. Oke. Kita singkat. Waktu saya singkat nih, dengarkan. Pencipta langit dan bumi itu bisa mati atau tidak? Oke, baik. Bagus ya. Kita di sini jangan turunin saya, jangan kit saya. Biar Oten juga dengar, umat UCM juga dengar, oke? Itu kan panjang kali kan, tengoklah. Panjang kali entah kemana-mana pergi ya. Pencipta langit dan bumi itu bisa mati atau tidak? Oke, makanya itu ya. Mulai lagi. Yang pencipta langit dan bumi, jangan kit saya, jangan turunin saya. Biar panjang kali kan, coba lah. Kapan jawabannya ini? Baik. Pencipta langit dan bumi itu bisa mati atau tidak? Oke, saya jawab. Jangan kau kejam ya. Mulai lagi kemana-mana lagi. Nah, dengar ya. Pencipta langit dan bumi, Yahweh Elohim, bukan Allah SWT ya. Dia tidak bisa mati. Kau dengar, buka pikiran. Yesus bisa mati, berarti dia bukan pencipta langit dan bumi. Udah selesai. Oke, lanjut lagi. Jangan cobain saya. Oke, kita Yesus pencipta langit dan bumi atau bukan? Ya, Yahweh yang menciptakan langit dan bumi. Yesus bukan pencipta langit dan bumi. Aku sekali dia sama saya. Yesus bukan pencipta langit dan bumi. Aku tadi jawab apa? Allah Yahweh, orang Israel yang menciptakan langit dan bumi. Berarti Yesus bukan pencipta langit dan bumi. Dia adalah firman yang diciptakan bumi. Berarti dia bukan pencipta langit dan bumi. Segala sesuatu dijadikan oleh dia karena dia adalah firman. Oke? Berarti dia bukan pencipta langit dan bumi karena dia bisa mati. Kau dengar kan jawaban saya udah jelas. Jangan kamu muter-muter, jangan turunin saya. Berarti Yesus itu bukan pencipta langit dan bumi karena dia bisa mati. Oke, Allah Yahweh bukan Allah yang lain-lain ya. Kau dengar itu Yahweh yang menciptakan langit dan bumi dengan cara berfirman. Berarti pencipta langit dan bumi itu bukan Yesus. Kau dengar dulu, dia menciptakan segala isinya dengan cara berfirman, oke? Kau dengar berarti Yesus itu bukan pencipta langit dan bumi karena dia mati. Saya tanya Bang Suma, Allah menciptakan udah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berduka cita atas meninggalnya Tuhanmu. Apain dilayani double kosong kayak gitu? Kalomang. Pencipta langit dan bumi bisa mati kagak? Tidak.
Yesus bisa mati nggak? Bisa. Nah udah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Simple toh? Simple kan? Jadi nggak usah jualan Tuhan yang bisa mati, karena ternyata lu sendiri bilang Tuhan tidak bisa mati. Yesus mati, ya bukan Tuhan dong. Makasih. Lanjut. Bang Andi udah mengikut itu tadi. Kalau orang-orang yang kayak begini, kalau orang-orang yang kayak begini semua ini, dia mau jujur dan menjawab pertanyaan sesuai yang ditanyakan, berhenti dia jadi Kristen. Jadi iya pasti itu. Coba kalau dia jujur, menjawab santai, sesuai pertanyaan, nggak diputar-putar. Udah di format dari sana, memang kita harus sabar. Formatnya di mana teman-teman kira-kira ya? Format doktrinnya di mana? Di ini, mulainya di sini Bang Hendi. Di Lukas 22 nomor 53. Itu mulainya di situ kata Yesus. Terus yang menjadi gurunya siapa? Ya itu tadi. Di situ. Yang kehidupan nyata yang mendoktrin dia ya tentu ya kan, kalau nggak orang tuanya ya sekolah minggu dan di gereja kan gitu ya sama pendeta. Itu aja Bang Andi. Di mana bekerja oknum Kristus Yesus, di Islam atau di Kristen, itu aja. Polanya itu di situ. Karena penyesat itu akan datang memakai nama Kristus Yesus menyesatkan banyak orang. Nah, di mana Kristus Yesus itu, di mana? Di Islam atau di agama mereka? Udah, mudah-mudahan ada pintar-pintar dikit nih. Yang boleh. Iya, silakan. Saya makan dulu sebentar ya, teman-teman. Lanjut. Bang Arif sombong kali, Bang Arif. Diam aja Bang Arif. Iya. Assalamualaikum Bang Heril, langsung dulu dilanjut aja di sebentar. Sambil nyimak saya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Iya, lanjut Maki dulu. Siap. Iya, saya lihat aja Ki. Sambil saya makan lah. Oke. Iya. Mendre si balo mati. Balo mati mendre oman rasa gaya. Mendre sila baca kutu. Bang Zuma jangan gitu, Bang Zuma. Mendre sila baca kutu. Nama rupa. Bang Andi apa kabar Bang Andi? Saya lagi ini Bang. Kabarnya kurang baik. Kurang baik. Cuaca mungkin Bang Andi. Bukan karena cuaca Bang. Karena pengaruh orang bahlul tadi di sini. Ada 4 orang bikin saya pusing Bang. Itu masalahnya. Oh, itu aura negatif apa positif tuh? Negatif Bang, ditanya. Nah, Allah yang berwujud yang disebut anak ini mulai berfirman. Ampat ada kerja Bu, mau ngawal apa? Nggak usah lama-lama, jam 3.15 ya. Silahkan Bang Faruk sampaikan dulu imannya, baru kita tiktokan 5 menit menyampaikan imannya, baru tiktokan setelah itu.
Ya udah langsung aja kita diskusi. Ya duluan lah, Orang sampaikan KPK dulu kok. Iman mau 5 menit kayak biasa, silakan. Gak usah ngapain. Buang waktu loh Ki. Kita waktu cuma 1 jam. Cukup, kan tiktokan. Gak cukup, udah langsung aja tiktokan gitu loh. Ya aku Oke. narasi dulu kalau gitu ya. Langsung aja ini kau bernarasi. Nanti langsung kutanggapi narasimu gitu loh. Setelah itu kutimpal dengan narasi. Silakan. Ya kau sampaikan dulu imanmu biar sama-sama. Jangan langsung kau tanggapi narasi. Nggak kau sampaikan dulu lah imanmu Bang Faruk. Ya udah silakan kau bernarasi dulu. Nanti aku bernarasi gitu loh. Jangan dibatas Oke, waktunya. yuk, teman-teman. Singkat-singkat aja narasinya. Iya, ya teman-teman, Buang tema kita tentang nabi palsu di dalam Alkitab jelas ya teman-temannya. Siapa nabi palsu itu? Nabi palsu itu yang tertulis di dalam Ulangan 13, ini ciri-ciri nabi palsu ya. Ulangan 13 ayat 1 sampai 5, apabila di tengah-tengahmu muncul seorang pemimpi atau apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakan kepadamu itu terjadi dan ia membujuk mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya. Jelas di dalam Alkitab itu disebutkan ciri-ciri nabi palsu di dalam iman Kristen. Silahkan Bang Faruk langsung. Silahkan. Oke, jika si Oki membawa dalam kitab Ulangan tadi perihal tentang ciri-ciri dari nabi palsu, sebenarnya Ki, ya, kitab Ulangan itu mengarah kepada Paulus itu sendiri. Pauluslah yang bermimpi, yang tertulis dalam Kisah Para Rasul. Memang di terjemahannya itu tidak tertulis mimpi. Karena apa? Mungkin LAI malu untuk mengakuinya. Malu jujur LAI Ki. Nah, tapi secara eksplisit ciri-ciri dan tanda si penyesat yang merupakan nabi palsu itu tertulis di dalam kitab Matius 15 dari nomor 15, Matius 7 nomor 15 sampai 24. Nggak kau sampaikan pula rupanya imanmu. Gimana? Nggak kau sampaikan pula rupanya imanmu. Ya kalau di dalam imanku si penyesat itu ya iblis, apalah. Nggak kau sampaikan. Ya singkat-singkat aja. Si penyesat itu iblis seperti yang tertulis dalam surah Maryam 83. Gitu loh. Bahwasanya iblislah yang menyesatkan manusia. Akan si tetap penyesat itu adalah iblis. Aku belum lagi ngomong. Makanya pakai waktu enak. Silakan ngomong. Aku belum. Ya tunggu aku bernarasi dulu. Tapi kalau kita mengkaji di dalam Bible, ada banyak ciri dan tanda dari si penyesat yang disampaikan oleh Yesus. Meskipun nanti data ini kutunjukkan kepada kalian, tetap dibantah si Oki Bible-nya. Karena memang sudah terbiasa teman-temannya. Jadi Kristen itu harus membantah Bible. Kita buka pertama Ki ya, dalam Matius 7. Matius 7 nomor 15 sampai 26. Ya, sampai 24. Ya 23 aja nih nah. Ini cabut dan terpaksa chargerku nih. Nah ini di sini dikatakan Ki, kan perikop Ki ya, hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari nomor 15 ini dulu kita kaji. Sekarang saya tanya sama Oki dengan jujur. Yang datang memperkenalkan dirinya dengan diumpamakan seperti domba, Islam apa Kristen Ki? Sebentar, saya jawab. Udah waktu saya? Iya. Iya, sudah waktu saya? Habiskan dulu lah 45 Ya, detiknya silakan. itu. Silakan, habiskan dulu 43 detiknya itu. Sudah. Saya tanya, sebenarnya pertanyaan saya sederhana. Kalau kamu sudah sudah jawab pertanyaanku, aku bisa lanjut narasiku. Tapi kalau Iya. kamu tidak jawab pertanyaanku, aku nggak Oke, bisa lanjut nanti kau narasiku. jawab ya pertanyaan saya ya. Oke, tertib ya. Kita nggak pakai waktu ini tapi tertib. Oke, saya jawab. Ya. Siapa yang menyamar seperti domba? Oke, saya awali dengan Yohanes 8 ayat yang ke-24.
Karena itu aku tadi berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Oke, kita jawab teman-teman, apa ciri-cirinya yang ditanyakan Bang Faruk? Kita lihat di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-1. Ya, ciri-ciri nabi dan guru palsu. Ya, sebentar Bang Faruk, kita mulai lagi waktunya. Yuk. Bang Raja Bintang. Habis Ya, ayo diterima datang Raja Bintang silakan. itu. Ya, ciri-ciri nabi dan guru palsu saya bacakan ya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran yang sesat. Tuh, siapa yang memasukkan pengajaran yang sesat? Yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus dosa. Siapa yang menyangkal Tuhan Yesus mati disalibkan? Itu ciri-ciri nabi palsu. Itu ciri-ciri nabi palsu di dalam iman kami. Banyak orang mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Siapa yang dikuasai hawa nafsu? Itu ciri-ciri nabi palsu. Banyak orang yang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Siapa yang tidak mengakui Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, itulah ciri-ciri nabi palsu. Pertanyaan saya dengan Bang Faruk, ya, Bang Faruk, tolong jelaskan ciri-ciri nabi palsu. Pertanyaanku tadi jawabannya apa? Lah itu saya jawab tadi, sebentar dulu kan. Pertanyaanku tadi jawabannya apa? Sebentar, saya sudah jawab 2 Petrus 2 ayat yang ke-1. Pertanyaanku tadi apa jawabannya? Sebentar, jelaskan ciri-ciri nabi palsu di dalam Al-Qur'anmu. Silakan Bang Faruk. Loh, pertanyaanku tadi apa, Jo? Saya sudah jawab. Aku tadi tanya, yang datang memperkenalkan dirinya dengan diumpamakan sebagai domba, Kan Islam itu apa diumpamakan Kristen? seperti domba, menyamar seperti domba, bukan merujuk kepada otak. Kan saya Yang sudah datang jelaskan. memperkenalkan dirinya Iya, dengan Bang perumpamaan Faruk. domba, Islam apa Kristen? Sebentar, inilah teman-teman, kalau tiktokannya orang ini nggak mau ditanya. Gitu. Oke, Bang Faruk saya jawab ya. Di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-1, sebentar. Di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-1, ciri-ciri nabi palsu itu orang yang tidak mengakui Tuhan Yesus itu mati disalibkan, itu ciri-ciri nabi palsu. Yang kedua, Nggak orang yang ada menolak. narasinya gitu. Sebentar. Nggak ada narasi. Kitab Petrus nggak gitu narasinya Iya, loh. Ki. ini saya bacakan. Isi dari kitab Petrus itu tidak Sebentar. seperti itu. Sebagaimana Silakan. nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka yang tidak mengakui Nah, Tuhan Yesus di mana di situ tertulis? Di mana di situ tertulis menyangkal penyaliban Yesus adalah nabi palsu? Di mana tertulis? Gantian. Enggak, tunjukkan ayatnya di mana di situ tertulis menyangkal penyaliban Yesus adalah pengajar-pengajar palsu di mana? Kalau nggak pakai waktu begini, makanya dia takut pakai waktu sama saya, guys. Karena dia nggak mau ditanya. Kalau Bukan saya sudah masalah jawab. gitu loh, Sebentar. tidak nyambung. Jelaskan ciri-ciri nabi palsu di dalam Al-Quran. Jelaskan. Ya, pertanyaanku tadi jawabannya apa? Saya sudah jawab. Faruk nggak mau jawab. Kalau nggak mampu jawab, Ya, Islam apa Kristen? Karena gini Bang Faruk, sebentar. Islam apa kau yang nggak mampu jawab? Islam apa Kristen? Sebentar, saya analogikan. Kalau misalnya ada orang nelpon saya itu penipu, dia tidak akan menyebutkan kalau dia penipu. Nggak mungkin. Misalnya Apa banyak nih. hubungannya? Sebentar. Analogimu apa hubungannya dengan Sebentar, pertanyaan? jelaskan ciri-ciri nabi palsu di dalam Al-Qur'anmu. Jelaskan ciri-ciri nabi palsu di dalam Al-Qur'anmu. Gini, Ki, Jawab. Oki.
Jawab. Kita diskusi dua arah, setuju? Jawab kan dua arah. Kita Saya diskusi sudah dua jawab. arah, sepakat? Saya sudah jawab. Saya sudah Oke, jawab. dua arah ya. Oke, Aku ulangi lagi jawab. Ki, ya. Ya, aku Jawab. ulangi lagi ya. Ulangi lagi. Ya, sia-sia Jawab. jadinya waktuku tadi, Bah. Jangan Jawab. kau mau dijawab-jawab aja Jelaskan pertanyaanmu. ciri-ciri nabi Pertanyaan palsu aku di nggak dalam mau kau jawab. Al-Quran. Nih. Kalau enggak pakai timer, kan kan enggak mau jawab. Di dalam Matius 7:15 ini adalah ciri, ini berkenapa perikopnya ya. Nanti si Oki bilang perikopnya katanya. Kita buka teman-teman, biar nampak perikopnya nih. Hal pengajaran yang sesat. Apa kata Yesus? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Ciri dari nabi palsu yang dikatakan Yesus apa? Kita baca selanjutnya. Yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Sebentar, Tetapi Faruk. sesungguhnya mereka adalah serigala yang... Sebentar, Pak Faruk. Kemana? Biar enak, Aku karena kau nggak baca mau Bibel jawab. itu kan pun kau Kau nggak mau jawab. Ayo pakai waktu. Silakan kau ambil waktumu 5 menit. Silakan. Kau nggak mau jawab soalnya. Iya, Silakan. enggak usah pakai waktu. Kau nggak mau jawab Iya, aku dari tanya tadi. dulu sama Budi. Jawab Nih. dulu baru kau tanggapi. Nih. Pertanyaanku nggak kau jawab. Bagaimana aku mau menjawab pertanyaanmu? Di sini kan dikatakan ciri dari nabi palsu itu yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Sekarang saya tanya, di antara iman Islam dan juga Kristen, siapa yang memperkenalkan dirinya, ingat Ki ya, dengan perumpamaan domba? Ingat Ki ya, aku bilang dengan perumpamaan domba. Islam apa Kristen? Ya, tapi di situ menyamar Islam seperti apa Kristen? domba, bukan domba. Dia menyamar seperti domba, tetapi mengasuhkan Kan kau bilang dia pengajaran-pengajaran menyamar sesat. Faruk, kau mau jawab atau tidak? Iya. Jelaskan ciri-ciri Kan nabi palsu di dalam bilang kan Al-Quran. menyamar loh Ki. Jelaskan ciri-ciri nabi palsu di dalam Al-Quran. Kau tidak mampu jawab rupanya. Kau tidak mampu jawab rupanya. Inilah teman-teman, hebatnya mereka itu cuma bertanya. Jelaskan ciri-ciri nabi palsu di dalam Al-Quran. Faruk, oke, pakai timer silakan. Mau Faruk duluan atau saya duluan? Oke, aku gini Ki, aku nggak akan bisa melanjutkan diskusi ini kalau Ya aku nggak sudah, kerjasama. Ki. karena Faruk tidak mampu Bagaimana aku menjawab bisa melanjutkan? pertanyaan saya. Tunjukkan ciri-ciri nabi Bukan palsu di gini, dalam Ki, bukan Al-Quran. persoalan. Jangan putar-putar. Dengar Ki. Ki, dengar Ki. Kita ini sedang diskusi bukan cerdas cermat. Kita diskusi kan. Saya Diskusi sudah jawab. itu ada dengar Masalah dulu kau Ki. tidak menerima jawaban saya menunjukkan data. Tapi kau ada tunjukkan saya bukan data masalah, nggak? bukan masalah menjawab, bukan masalah Kau ada menjawab tunjukkan atau saya tidak data menjawab. nggak? Aku kasih tahu dulu kau. Kau ada tunjukkan saya data Aku nggak? kasih tahu dulu kau seperti apa diskusi. Dengar dulu gantian aku Jangan ngomong, kau kita ajari saya ngomong. berdiskusi. Setelah itu nanti Anda kita bertanya, fotokopi, ya. saya jawab pakai data. Anda bertanya, saya jawab pakai data. Ya, betul. oke. Itu kamu tidak Ya, menerima sudah. jawaban Sekarang saya. giliranku ya. Ya, menurut kamu saya tidak menjawab. Ya, sekarang giliranku Sekarang ya, saya tanya, ngomongnya. tunjukkan ciri-ciri nabi palsu Giliranku di dalam ya. Al-Quran. Ya, oke. Oke, sekarang giliranku. Ki, gini Ki. Tuh, jangan Aku kan tinggi duluan Ki. yang bertanya tadi ke kamu. Tadi ketika Bang Faruk bertanya, saya tidak menjawab. Tidak seperti itu. Ketika Bang Faruk bertanya, saya tidak menjawab. Itu, Bang Faruk, begini Bang Faruk, enggak. Apa jawaban Islam apa Saya Kristen? tunjukkan datanya, 2 Petrus 2 Islam ayat 1 apa sampai 2. Kristen? 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 2. Saya nggak tanya 2 Petrus. Islam apa Loh, Kristen? banyak di dalam kekristenan Yang juga banyak. datang menyamar, Banyak. mengumpam. Hal Yang orang-orang datang yang mengajarkan menyamar dan ajaran sesat di mengumpamakan dalam dirinya kekristenan dengan banyak. domba. Oke, sebentar saya jawab. Habis itu jawab ya. Makanya satu-satu. Ya Satu-satu sebentar, kita karena kaji kau nih, nggak mau satu-satu. Aku tahu ditanya, banyak Faruk. pengajar. Kau cuma modal congor. Kau tunjukkan Boleh ciri-ciri kau nabi palsu tanya, di dalam Loki. Al-Quran. Kok marah? Udah bilang nih teman-teman. Karena orang ini diajak di room Superboy nggak berani. Karena apa? Modalnya modal framing, ilmunya ilmu cetek. Kok modal frame? Tunjukkan. Tunjukkan ciri-ciri nabi palsu di dalam Al-Quran. Aku ngomong ya. Tunjukkan. Iya, aku ngomong ya. Tunjukkan Ya, ciri-ciri oke, bentar. ciri-ciri nabi palsu di Bentar. dalam Al-Quran. Ya diam dulu kau. Ya, jawab, Iya, diam jawab dulu ya, kau. jawab ya. Ngomong aku. Jawab ya. Iya, dengar, diam dulu kau.
Jadi kalau teman-teman bisa melihat reaksi Tuh Yogi kan ini teman-teman, lucu. Dia kalau diskusi sama aku, Faruk teman-teman. ini cuman modal framing. Inilah kualitasnya. Dia ini nggak paham imannya. Oke. Kapan aku ngomong? Tunjukkan kau ngomong, nanti aku ciri-ciri diam. Nabi Aku diam, palsu kau di ngomong, nanti dalam aku ngomong apa diam ya? Al-Quran. Silakan. Sudah? Tunjukkan. Oke. Saya sudah. nggak mau kau curhat. Tunjukkan. Teman-teman, Tuh kan, teman-teman. kalau Susah Diskusi teman-teman. apa ini? Udah kau ngomong, nanti jangan kau ngomong ya. Kau ngomong Saya cuma- silakan. Saya tidak kau terima jawabannya. Terlepas Ya. kau tidak menerima jawaban saya menunjukkan Ya. data, gitu ya. Kau tidak terima. Sekarang Ya. saya tanya, tunjukkan ciri-ciri Nabi palsu di dalam Al-Quran. Silakan. Ya, sudah? Oke. Jadi teman-teman nih ya. Jangan pakai Teman-teman jadi. menyaksikan di awal tadi. Tunjukkan ciri-ciri Nabi palsu di dalam Al-Quran, Faruk. Memang longor. Oke lah, Faruk. Belum kelas mau diskusi dengan saya, Faruk. Kau cuma modal framing-framing aja. Kau cuma modal keluar-keluar besar nggak punya data. Aku nggak dikasih ngomong. Kau mau jawab Cuma nggak? diskusi kayak gini. Ciri-ciri Nabi Aku palsu nggak di dalam dikasih ngomong, coba lah. Al-Quran. Mau jawab nggak? Iya, aku jawab boleh. Ya udah jawab, silakan. Aku jawab boleh. Pakai Al-Quran, pakai Al-Quran, pakai Tidak. Al-Quran. Oke, dengar ya. Ya, jangan Ya. dipotong ya. Ya jawab pakai Jangan Al-Quran. dipotong ya. Oke. Jawab pakai Al-Quran. Kalau enggak aku buang. Iya, dengar dulu lah Ki. Dengar dulu lah silakan. aku ngomong Ki. Ayo silakan. Ya udah diam. Diam dulu. Hmm. Oke. Jadi teman-teman, ya, kalian sudah saksikan tadi di awal. Ketika kita Memanglah si membahas tentang Faruk Nabi-Nabi ini palsu. longor. Ditanya apa, jawabnya apa. Apa? Kabur dia. Kabur dia. Kabur dia. Diskusi apa lagi gitu. Aku mau menjawab, nggak dikasihnya aku ngomong. Makanya aku bilang, Syoki ini longor. Dia milih tema yang bikin dia babak belur itu. Nabi palsu kata dia, nggak perlu kau ngemis-ngemis ke Quran. Dan kami pun nggak perlu mengais-ngais Quran untuk membuktikan siapa Nabi palsu dalam imanmu. Bibel kau secara jelas, secara tegas dan kontras menyatakan siapa Nabi palsu. Ciri-ciri Nabi palsu di situ yang pertama, Matius 7 nomor 15. Dia datang, ya, mengaku-ngaku seperti domba, padahal dia serigala. Siapa yang datang memperkenalkan imannya antara Islam dengan Kristen dengan mengumpamakan dirinya domba? Siapa? Islam apa Kristen? Jawab oke. Yang kedua, ciri-ciri dari si penyesat atau si pengajar palsu, nabi palsu itu adalah di dalam Lukas 21 nomor 8. Dia akan datang memakai namaku, bahkan mengaku-ngaku dia adalah aku. Siapa yang menemui Paulus? Di antara Nabi Muhammad SAW dengan Paulus, siapa sosok yang menemui mereka, mengaku-ngaku Yesus dan memakai nama Yesus siapa? Sosok yang menemui Paulus, KPR 9 nomor 3 sampai 5. Yang ketiga, siapa lagi ciri-ciri dari nabi palsu dan si penyesat dikatakan Yesus? Matius 7 nomor 22 sampai 23. Mereka-mereka yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat dengan nama Yesus, bermukjizat dengan nama Yesus. Dialah si pembuat kejahatan yang diusir oleh Yesus. Dari ketiga data tadi yang kusampaikan, penyesat dan nabi palsu yang kusampaikan tadi, adakah mengarah kepada Nabi Muhammad? Memperkenalkan diri kami diumpamakan dengan domba. Itu yang pertama. Nabi kami tidak pernah mengatakan sosok yang ditemui di Gua Hiro itu ngaku Yesus, memakai nama Yesus. Tidak ada. Yang kedua. Yang ketiga, Nabi kami tidak pernah bermukjizat dengan nama Yesus, nggak pernah bernubuat dengan nama Yesus.
Nggak pernah mengusir setan dengan nama Yesus. Yang melakukan semua itu siapa? Kristen. Makanya si Oki-nya kabur. Aku udah bilang kalau dia model diskusinya TikTokan nggak akan sanggup si Oki. Dikejar dia terus-terusan nggak sanggup, emosi ada nih. Emosi dia, tantrum dia kan. Coba PK bang, 5 jam pun tahan si Oki itu PK, 5 jam. Karena apa yang ditanya, entah apa yang dijawab sama si Oki. Dia bilang, sebutkan ciri-ciri nabi palsu di dalam Al-Quranmu. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Allah itu maha tahu. Tak perlu Quranku menjelaskan siapa nabi palsu dalam imanmu. Kitabmu sendiri yang akan membongkar siapa yang nabi palsu di dalam imanmu. Gak perlu. Tapi si penyesat ada. Siapa si penyesat itu? Si Bilis. Si penyesat ada. Jadi ngapain gue berikan data lagi di Quran? Ngapain aku berikan data di Quran membahas tentang ciri-ciri nabi palsu yang sementara Quran kau sendiri tidak imani? Kan Quran gak kau imani nih. Ku berikan data dalam Bibelmu, ciri-ciri si nabi palsu, di mana Bibelmu itu kau imani. Masalahnya kau sudah malu duluan. Udah malu duluan kau. Kita tengok lagi dia, mana dia? Aku udah diblokirnya aku rasa itu. Udah gak muncul lagi Shoki-nya weh. Oh ada dia. Ada dia. Ntar ya. Ada dia tadi di bawah. Loh, mana dia tadi? Mana Shoki-nya tadi? Gak ada lagi dia weh. Nggak ada lagi dia. Aduh, Oki. Nggak mau dia bilang domba, malu dia. Malu dia. Satu ayat aja Matius 7 nomor 15 udah terberak si Oki. Oki.